Iya. Yang dibilang Bapak tadi kurios ya, yang artinya Tuhan dari Kak. Kurie. Kalau Tuhan kurie kan, kalau Tuhan itu ho kurios. Ho kurios itu artinya Tuhan. Kalau kurie itu Tuhan. Oh iya. Ya coba nanti saya pelajarin juga ya Pak ya. Iya, itu bagus. Maksudnya karena Pak tidak belum belajar bahasa Yunani, jadi saya bawakan ke bahasa Indonesia, tapi Pak minta data Yunaninya, saya kasih data Yunani, tapi Pak silahkan nanti selidiki lagi mengenai bagian ini. Oke. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih sama-sama. Oke, saya turunkan Pak ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, salam dari Kupang. Sekali-kali nanti mungkin satu waktu saya akan main ke Aceh, karena istri saya itu orang yang dekat dengan Aceh. Dia dari Sumatera Utara, tinggal kurang lebih 6 jam ke Aceh kalau tidak salah. Iya Pak. Nanti bisa DM kita Pak. Oke, baik. Ya, baik Pak ya. Oke. Ya, baik ya. Saya kira malam ini kita cukup sampai di sini, karena besok saya harus ada pekerjaan yang besar yang besok saya harus lakukan. Undang Bang Zuma. Ya mungkin di lain waktu saja, karena di Kupang juga sudah tengah malam. Di lain waktu lagi kita akan diskusi, karena Kupang sudah tengah malam. Ya, Brigadi 86 saya naik ini ada buktinya Pak Pendeta. Kurios kok Tuhan, ho kurios. Kalau ada artikelnya, ho kurios. Oke lah ya, saya kira cukup. Nanti bisa diselidiki. Itu hal segini. Yang saya sampaikan itu bukan sesuatu hal yang tidak bisa diselidiki, karena itu bahasa. Ya, itu bahasa, dan bahasa itu netral. Jadi saya tidak bisa mengada-ngadakan, saya tidak bisa menampilkan oh ini saya mengada-ngada, tidak. Bahasa itu sesuatu hal yang netral, punya kamus. Silahkan diselidiki. Oh, Bang Zuma official naik dong. Minta maaf Bang Zuma, saya kira cukup malam ini saya sampai di sini. Mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi, karena saya harus mempersiapkan besok. Saya harus melakukan perjalanan yang cukup jauh ya. Perjalanan cukup jauh, harus menyeberang dari satu pulau ke pulau lain. Ya mungkin nanti lain kali kita bisa diskusi. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua untuk diskusinya. Inti daripada pencarian kebenaran, kita harus meletakkan hati kita dan pikiran kita secara objektif, secara murni, dengan niat hati yang tulus untuk betul-betul mencari kebenaran yang ilahi. Manusia adalah yang terbatas, manusia tidak maha tahu, ya. Tapi berbahagialah manusia-manusia yang punya keinginan yang kuat untuk mengetahui apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa, Pencipta. Ya, dalam kekristenan, orang-orang yang mencari Allah, orang-orang yang memiliki rasa lapar, rasa haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Ya, akan dipuaskan. Oke, jadi saya kira cukup sampai sini. Terima kasih saudara-saudaraku, terima kasih juga untuk semua saudara, mau Kristen non-Kristen, ya saya apresiasi karena saudara-saudara punya niat yang kuat untuk belajar kebenaran, punya niat yang kuat untuk belajar kebenaran. Silahkan dipelajari, diselidiki, diteliti, ya diteliti. Saya hanya menyampaikan untuk membuka
jalan berpikir, memberikan pencerahan. Tetapi keputusan dan kesimpulan kembali kepada saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya niat yang kuat untuk mencari kebenaran, maka pasti saudara-saudara akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa, sampai ketemu di live-live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Aslinya. Iya, Teman, suara saya tidak ada ya. Halo. Halo Bapak. Bapak dari tadi nggak dengar penjelasan saya ya? Enggak ada kedengaran nih, baru kedengaran. Adakah sudah. dalil yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Coba tunjukkan. Yesus itu adalah Tuhan. Oke, baik ya. Ya, coba tunjukkan kalau memang Yesus itu Tuhan, coba tunjukkan dalilnya mana yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Coba tunjukkan Yohanes dalilnya. 13 ayat 13 dikatakan Udah, tunjukkan memang akulah dalilnya, guru dan dalilnya. Tuhan. Boleh. Boleh tunjukkan dalilnya. Sebentar Pak ya. Ya. Oke, Bapak boleh baca ini? Bisa baca? Coba baca Bapak. Kepada mereka apa Ya, langsung ke kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Langsung dari situ Bapak, boleh? Di sini saja. Iyalah, Dari sini. kamu menyebut aku cuma aku guru dan Tuhan. Apa ini Terus? kan? Terus Pak. Terus Katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. oke ya, sudah ya. Itu kan nggak menyebutkan yang bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Yesus sendiri kan sudah mengatakan memang akulah Tuhan. Itu jawabannya Bapak. Iya, aku kalau abang baca aku, ya kan? Bukan Yesus itu. Kalau Itu yang menyebutkan berbicara akulah ini, Yesus Tuhan. yang berbicara ini Bang. Yesus. Iya, tapi di situ aku. Kalau aku berarti kalau abang baca aku, kamu itu kalau menyebutkan di situ Nah, begini sebutlah saya bantu yang Bapak bahwa memahami Yesus begini adalah ya. Tuhan kalian, itu jelas. Jadi Bapak begini ceritanya supaya Bapak mengerti. Ceritanya begini. Pada saat itu ya para murid ya menyebut Yesus ini guru dan Tuhan. Itu merujuk kepada Yesus. Mereka lawan bicaranya itu Yesus. Oke. Lalu pernyataan para murid itu direspon oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjawab tadi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Bukan salah, itu tepat. Artinya itu benar. Sebab ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus, memang akulah guru dan Tuhan. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Lalu Coba saya tanya tunjukkan. kepada Bapak. Saya tanya. Oke, saya tanya satu lagi, Pak. Dengarkan Ya, dulu, seperti dengarkan dulu, Bapak. Seperti Bapak bilang sekarang, coba tunjukkan Yesus untuk disuruh sembah dirinya mana? Oke, Yesus Anda katanya minta Tuhan, data. tapi tunjukkan dalilnya untuk yang bahwa Yesus untuk disuruh sembah dirinya mana? Oke. Karena kalian sembah Yesus. Matius, Matius 28:17. Para murid menyembah Yesus ya. Iya, saya tahu.
para murid menyembah Yesus. Yang saya tanya, Yesus menyebutkan inilah sembahlah aku. Mana dalilnya? Oh, Anda minta begitu, tidak ada itu. Kalau nggak ada kemana pengen sembah itu? Yang saya tanya, Yesus disuruh sembah dirinya sendiri yang Kalau bahwa dia Tuhan. Oke, kalau abang, karena abang kan sembah Yesus. Jadi mana dalilnya yang bahwa dia menyuruh sembah sama kalian? Mana? Kalau memang betul-betul kalian Tuhan itu sembah, Bapak, tapi dia nggak pernah begini. menyuruh dia sembah. Coba tunjuk Begini. dalilnya dulu, bang. Mendengarkan saya, Bapak. Udah dalilnya Saya- dulu biar enak kita ngomong, bang. Kalau nggak Saya kan- nggak ada dalil, nggak ada Alkitab, kalau nggak ada dalam apa itu dalam Bible kalian, kayak mana kita ngomong-ngomong asal-asalan aja? Saya kan gitu. sudah Enak gitu, jawab Bang. Anda. Dengarkan, iya baik begini. Saya tadi kan sudah menjawab Anda bahwa dalil yang demikian secara eksplisit tidak ada. Itulah kali ya. Kalau nggak Dengarkan ada dulu, apa-apa kalian sembah lalu itu. bagaimana Anda dapat memberikan tanggapan ketika para murid, ketika orang-orang Majus, ketika para gembala-gembala pada Itu saat cuma ngarang-ngarang itu. Saya nggak Menyembah percaya kalau Tuhan nggak ada, Yesus. nggak ada dalam Bible, dalam Alkitab kalian yang bawa sembahlah aku adalah Tuhan kalian, akulah Yesus. Itu baru saya percaya itu. Kalau nggak ada kayak gitu kita ngomong apa itu ngarang-ngarang aja. Saya pun bisa. Abang sembah saya ini, saya itu. ada nggak di Gimana dalam itu, imanmu abang itu? mengatakan Masuk nggak begini cara Bapak, logika abang begini, itu? ada nggak? Masuk logika aja, Dengarkan bang. dulu saya. Ada nggak di dalam imanmu mengatakan akulah Allah, sembahlah aku? Ada? Ada itu dalam Alkitab itu. Enggak, di imanmu di mana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 27. Di mana? Di mana? Buka datanya dong. Itulah dalam surah Al-Baqarah itu. Coba abang buka, coba abang lihat itulah. Ya, nggak Akulah Allah bisa. dengar dulu. Akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia. Jangan Oleh sebab itu- kemana-mana. Udah dengar dulu. Ini abang mau kemana nih saya mau bilang nih. Oleh sebab itu sembahlah aku. Di mana Nah, berarti itu? kita disuruh sembah sama Tuhan. Kalau memang nggak disuruh sembah sama Tuhan tuh apa kita sembah? Karena Al-Baqarah Tuhan nggak itu ada itu. semua orang bisa. Sembahlah aku, Bapak orang semua ngawur. bisa sembah gitu. Abang mana kemana nih, heran aku sama abang nih. Bapak begini ya, apakah Allah itu harus Udah mengatakan coba tunjukkan kepada dulu dalilnya Biblenya kalian itu, biar jelas kita diskusi. Macam mana ini bang? Apa ngarang-ngarang cerita aja, anak-anak pun bisa kayak gitu. Coba tunjukkan dulu yang bawah, inilah Yesus, inilah Tuhan kalian Yesus, sembahlah aku Yesus. Oke, Nah, begini ini nggak ada Bapak. disuruh Saya sembah, tanya, nggak ada pernah dalam kitab. Ini macam mana kalian sembah? Saya nih? tanya kepada ada Bapak. patung kalian sembah, saya tanya ada dengarkan orang-orang dulu. kalian sembah, ya kan? Bapak, Anda mengenal Allah itu ada dari mana? Siapa? Anda mengenal Allah itu dari mana? Allah abang apa emas Ya saya? Allahmu. Ya kan udah jelas itu di dalam Al-Quran yang bahwa akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau manusia bilang Beserta akulah Allah, isinya. Anda juga percaya. Kalau manusia bilang akulah Allah, sembahlah aku, Anda juga percaya. Kan ada dalilnya itu. Waduh, pening abang ini, pening rupanya nih, pening nih. Makin lama Bapak, makin pening. dengarkan dulu saya. Makin Anda pening, mengerti makin lama makin nggak bagaimana terarah, makin cara gaul Anda abang mengenal ini. Allah itu? Nah, bagaimana cara Anda Aku mengenal nggak mau Allah diskusi itu? bang, gini bang, aku nggak mau diskusi, nggak ada bukti, nggak ada dalil, nggak ada dalam Bible. Kalau ngarang-ngarang aku nggak mau bang, karena apa ini nggak enak gitu bang, kita ngomong-ngomong nggak ada dalilnya kan. Kalau ada bukti, ini bukti, inilah aku, inilah Tuhan kalian, inilah Yesus, sembahlah aku, kan gitu. Betul, Enak kita ini bicara memang- ngomong bang. Kalau memang nggak ada Anda kayak nggak mana bisa diskusi. ngarang-ngarang aja kayak gitu. Kalau kita naik sama Edis lain dia ngomong, naik sama si RK lain lagi, naik sama Pak Bom lain lagi Bapak katanya. jangan curhat di sini, Bapak turun saja ya.
Bukan curhat bang, ini kan kita diskusi tanya jawab gitu. Oke, diskusi ya. Sekarang saya tanya ya kepada Anda, bukti Anda mengenal Allah itu dari mana? Masa karena ada tulisan akulah Allah sembahlah aku, itu Allah macam apa itu? Itulah semua manusia bisa mengatakan begitu. Bahkan di dalam buktinya. Alkitab kami ya, iblis itu mengatakan hal yang sama, Bapak, sembahlah aku. Nah, Bapak mengenal Allah itu ada karena dia sang pencipta, betul? Saya bantu Anda. Udah Betul atau buktikan tidak? dulu. Tunjukkan dalilnya dulu bang, biar enak kita diskusi bang. Saya tanya kepada Anda, Ya. salah satu bukti Anda mengenal Allah karena dia menciptakan segala sesuatu, betul? Betul. Nah itu loh, mulai pinter Anda kajian. Nah, jadi Anda dapat mengatakan Allah itu Anda kenal ketika Anda ya melihat karya-karyanya. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan Yesus itu atau firman itu atau Allah itu dia yang menjadikan segala sesuatu, tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Oke, nggak apa-apa. Abang bilang begitu saya terima. Tapi coba tunjukkan dalilnya dulu. Biar saya lihat. tunjukkan. Inilah Tuhan kalian. Yesus mengatakan yang bahwa akulah Tuhan kalian. Yesus mengatakan yang bahwa akulah yang menghidupkan kalian, mati kalian. Coba buktikan dulu biar enak kita ngomong. Tunggu dulu, Anda tadi sudah mengatakan sudah iya percaya, berarti sudah percaya Yesus itu Tuhan ya? Ya tergantung kalian. Kalau aku nggak percaya Tuhan kalian Yesus itu. Gimana kalian Tuhan kalian manusia itu? Jadi kalian Begini, sembah. Pak. Kalau menurut Oke. kalian oke lah. nggak Saya apa-apa. bantu Kalau lagi. menurut aku nggak masuk akal bang. Saya bantu Makanya oleh lagi sebab Anda ya, itu saya dengarkan mau saya. diskusi sama abang, tunjukkan dalil dan bukti dalam Bible atau dalam apakah itu yang menyatakan Tuhan kalian itu Yesus dan disuruh sembah. Oke, baik ya, saya bantu Anda lagi, sudah mulai Anda. Udah itu aja dulu Sebentar bang. lagi Jangan kita urusin di baptis sana ya. bang. Aku nggak mau begitu. Oke. Bapak, Kalau di ngarang dalam cerita apa dengarkan aku dulu. nggak mau bang. Dengarkan dulu saya, ya. Di dalam Al-Quran Al-Hadid 3 dikatakan dia yang awal dan yang akhir. Pertanyaan saya, itu merujuk kepada sang pencipta atau ciptaan? Hah? Bapak. Halo. Bapak. Berat saudara. Betul balik bang. Ya baik ya, kita kasih turun dulu ya. Sudah ada yang panas-panas di bawah kita nah ini. Ya halo. Ya, Halo. masih mau lanjut ini atau tak kasih turun Bapak? Macam mana abang? Udah pening abang nampaknya ya? Aku mau lanjut bang, tapi dengan catatan harus ada dalil, harus ada bukti. Kalau memang ada dalam Bible kalian itu menyembuhkannya seperti saya katakan, tunjukkan dan kita lanjutkan terus bang. Kalau nggak ada Oke, aku nggak baik, mau ya. bang. Untuk Oke, apa kita saya ngarang-ngarang tunjukkan- aja ngomong-ngomong yang nggak masuk saya akal itu tunjukkan- bang. Semakin Bapak, lama saya aku semakin tunjukkan banyak kita dalil. ngomong semakin Dengarkan ngawur dulu. kulihat tuh. Dengarkan dulu di dalam Al-Qur'anmu ya, Al-Hadid ya 3 dikatakan dia yang awal dan yang akhir. Pertanyaan saya itu merujuk kepada Allah atau manusia? Ya nggak tahu saya lah, yang perlu saya tanyakan tunjukkan bukti dalil dalam Alkitab kalian. Imanmu aja macam-macam. Udah kalian itu aja kita suruh tunjukkan abang bilang ini bilang itu, gimana kita mau Jadi, diskusi yang begini, baik macam saya- ini bang? Saya itu coba bantu Anda memahami titik terangnya di mana. Ini abang ini betul-betul ngerang bang. Aku nggak suka abang diskusi kayak gitu bang. Kalau memang nggak ada bilang oh nggak ada dalam Alkitab. Saudara-saudara. Aku ini disuruh sembah ini kita manusia aja menyembah dia kan gitu jelas. Jangan ngarang-ngarang bang. Ya? Oke.
Bapak begini, saya bantu Anda. Kenapa saya ambil Al-Hadid 3 ya, yang mengatakan dia yang Udah itu awal tunjukkan dan dulu, tunjukkan dulu dalam Karena Alkitab kalian, dengarkan dulu, Anda dalam diam, bisa Bible diam kalian, tidak? tunjukkan dulu. Anda diam dulu, diam. Kalau Ya. macam mana ini diskusi ini nggak jelas ini. Jadi Kalau ngomong-ngomong Bang, anak-anak pun bisa ngomong. Ya kan? Kita bicara melalui dalil, bukti. ya kita kasih dulu Apakah dalam Bible, dalam teman-teman apakah durasi kalian itu? supaya dia curhat dulu, melepaskan semuanya. Kalau ngomong-ngomong aja, itu pun bisa. Ya kan? Nah kan, pening abang kan? Pening kan? Bagaimana saya mau Oleh sebab berdiskusi itu sama saya bilang Anda? itu. Anda aja Al-Hadid Ini, Bang. 3 nggak mengerti. Abang ini boleh, tapi abang kan harus harus berpendidikan yang tinggi, bisa menilai yang mana yang betul, yang mana yang salah. Nah, kita kan tolol boleh, tapi tolol itu jangan dipelihara, Bang. Kalau menurut saya, kalau memang itu nggak masuk akal, nggak masuk logika, untuk apa kita percaya gitu, Bang? Percayalah Iya, yang oke, bisa Bapak masuk ya. akal gitu, Bang. Apa di bawah Ya kan? dulu ya? Ya. Iya. Halo, selamat malam. Iya, malam. Ini turun, Bob. statusnya apa ini? Saudara Jere ini pendeta atau pastor atau jemaat biasa ya? Saya biasa saya. Oh, pantasan. Saya biasa, Bang. Iya, biar supaya nggak mengecewakan banyak orang kan gitu. Jangan langsung Tadi Anda bertanya gitu terkait dengan Iya, Al-Quranul bertanya, Karim. ini anggotamu ini nggak berkualitas, ajar dulu baik-baik itu cuma. Oke. Masa Al-Hadid 3 aja nggak Tenang. mengerti. Iya. Aduh, kamu Tenang, punya tenang, pekerjaan yang betul kau. Tenang. Bisa tenang? Bisa tenang kan? Bisa dong. Makanya Juma, ini pesan buat kamu ya. Bisa Jangan tenang bahas nggak nih? agama orang, kamu didik. Bisa kamu tenang punya nggak? Umat dulu baik-baik. Kasih Bisa basic. tenang tidak? Saya Bisa tanya tenang nggak? iman mereka. Bisa tenang nggak? Kita Enggak, bisa saya diskusi kasih nggak? saya kasih masukan. Ya ini tuh dulu kasih masukan boleh tidak? Oke. Boleh. Nah Oke. ini kan tadi teman Islam ya, ketika saya minta menjelaskan Al-Hadid 3 ya dikatakan ya yang awal dan yang akhir. Saya tanya itu merujuk kepada siapa? Sang Allah, pencipta atau Pencipta alam semesta. Dia bilang tidak tahu. Iya kan, tidak semua orang bisa paham sampai sana. Atau mungkin dia menunggu jawaban dari pertanyaanmu. Pertanyaan dia nggak ada jawabanmu, kawan. Jadi mungkin karena dia capek mendengarkan ocehanmu, makanya dia nggak menjawab. Tanya saya, Al-Hadid itu, boleh? Nah begini abangku, kenapa saya tanya kepada dia? Karena saya tadi bolak-balik dia, tak bolak-balik cara berpikir. Makanya Iya, tak terus? bolak-balik sekalian dia cara berpikir. Biar tambah iya, jadi dia. Ya. Oke. Artinya ya Anda dikatakan sebagai guru da. Ya pesan saya ajar. Saya dulu guru baik-baik Kristen, dulu. saya ngajarin pendeta, bukan ngajarin Islam. Kamu nggak punya gelar ajar pendeta. Paulus juga nggak punya gelar kok. Anda nggak belajar tentang Paulus dengan baik berarti. Ya udah, kembali ke Al-Quran tadi, kembali ke Al-Quran. Al-Hadid ayat berapa? Al-Hadid 3 itu loh. Oh, Al-Hadid ayat 3. Iya, Bismillahirrahmanirrahim, saya jawab ya. iya baik, silakan. Oke. Al-Quran menjelaskan bismillah wal awalu. Dialah Allah yang maha awal. Jadi Allah yang maha awal itu adalah pencipta langit dan bumi yang tidak memiliki awal. Kenapa dia tidak memiliki awal? Karena dia bukan makhluk. Nah, bisa nggak Anda sebutkan di mana makhluk Yesus mengatakan dirinya awal? Ayo. Allah nggak memiliki awal, macam mana itu? Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Saya mau breakdown itu. Maha awal itu artinya tidak ada yang lebih dulu dari dia karena dia tidak memiliki awal. Bedakan awal dan maha awal.
Loh, ini bertentangan dengan apa yang terus dikatakan dia yang awal dan yang akhir. Bagaimana? Iya, dialah yang maha awal. Anda Dialah kok yang maha membantah awal. sendiri Juma. Aduh, bagaimana? Dialah yang maha awal. Huwal awwalu. Di situ ada huruf alif lam sebelumnya. Makanya harus belajar memang ini. Orang Kristen kalau modal terjemahan ini bahaya ini. Oke, Iya, dia yang intinya, maha awal. intinya Berarti dengarkan. Intinya dia Tuhan sudah saya ada sejak mengatakan, awal kan? iya, dia tidak memiliki awal. Tapi kenapa? Karena dia kekal. Kekal itu tidak memiliki awal. Oke, makanya disebut al-awwalu, artinya yang maha awal. Itu sifat yang melekat pada Tuhan saya. Nah, boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya Yesus berkata akulah awal? Di mana itu? Oh, ada. Oh, silakan. Wahyu 1:17, aku yang awal dan yang akhir. Selesai. Di situ tertulis alfa. Alfa. Apa arti alfa itu? Alfa tidak punya arti, itu abjad huruf A. Alfa apa- itu apa arti itu apa? huruf pertama dalam bahasa Yunani. Terus kenapa Anda terjemahkan awal? Saya tanya Artinya dulu. itu, Apa dengarkan bahasa dulu Yunaninya? saya jawab. Anda ini lo nggak bisa diskusi. Apa Belum bahasa bertobat- Yunaninya awal? bertobat kau juga. Bahasa Yunaninya awal apa? Saya masih menjawab. Bagaimana pula kau itu? Ya. Oke. Justru ya statement Al-Hadid 3 tadi itu Anda kan Lari lagi. ya. Lari lagi. Enggak, saya tidak melari. Itu Al-Quran saya. Huwal awwalu. Huwal awwalu. Artinya? Berasal dari artinya dialah yang maha awal. Di mana maha awal di situ? Itu huruf alif lam. Alif lam. Makanya jangan terjemahan. Ini Jangan tambah-tambah terjemahan. itu. Mana Jangan itu? terjemahan. Maha di situ. Jangan terjemahan. Al-Quran itu bahasa Arab, jangan terjemahan. Berarti yang salah itu terjemahan ya? Bukan salah terima. Anda yang memaknai Al-Quran dengan terjemahan. Gitu. Oke, dah, sudah selesai. Sekarang Anda tunjukkan di mana Yesus mengaku akulah awal. Loh, itu saya sudah tunjukkan tadi. Di mana, Oke, saya di mana? buka data ya. Sabar Ya, ya Juma silakan, ya. silakan, Ya, aku silakan. mengasihimu Juma ya. Kita berikan Silakan, silakan. Juma. Tiba-tiba ada Silakan. kamu tanpa diundang. Oh, saya tidak diundang padahal Anda naikkan saya loh. Anda yang minta naik loh Juma ya. Anda jangan begitu Juma. Anda membuka yang seperti ini artinya kan Anda mengundang orang untuk naik. Salah nggak? Enggak, saya Oh, enggak, cuman mau jualan obat. Ayo, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengatakan akulah awal. Oke ya, sebentar ya Juma ya. Anda boleh baptis saya malam ini kalau ada ucapan itu. Oke, saya baptis ya. Oke, silakan. Kalau ada ya kita baptis. ya, teman-teman. Iya. Anda boleh baptis saya. Boleh baca ini? Bisa baca? Oh iya, itu bahasa Indonesia. Saya Baca minta dulu. original teksnya. Saya suruh Anda baca dulu. Saya minta original teks. Ya, Anda suruh baca dulu. Saya minta original Anda teksnya baca dong. dulu. Anda kan Saya minta. minta Ini original saya teksnya tunjukkan dong. data. Anda baca karena di situ itu tidak bertuliskan awal, di situ tertuliskan alfa. Juma bagaimana katanya mau ngajar pendeta-pendeta? Iya, Ya, di situ awal tertulis itu ya apa? Apa? Alfa itu artinya apa alfa? Oke, saya jelasin kepada Anda ya. Iya, Juma silakan. tadi minta di mana Yesus mengatakan aku Itu bukan ucapan Yesus itu ucapan terjemahan. Yesus tidak bahasa ini Indonesia. salah lagi. Dengarkan dulu Yesus Juma. tidak berbahasa Indonesia. Yesus bahasa Yunani. Duh, parah ada Juma saya lagi Anda ini sudah Anda di bawah. Anda minta data. Anda mengatakan di mana Yesus mengatakan aku yang awal. Saya tunjukkan data tapi Anda nggak mau dibaptis. Anda lari lagi, itu bukan Yesus. Aduh, macam mana pula kau ini? Sudah. Dari kemarin memang macet kau Juma ya. Kemarin kita santai-santai, Anda juga minta naik ya. Kita juga santai-santai, ini Anda minta naik. Tapi blunder terus. Ya, dengan sombongnya Anda mengatakan bahwa mau ngajar pendeta-pendeta.
Kenapa saya kasih turun ya? Karena saya narasi menjelaskan. Anda diam dong ya. Karena Anda takut dibaptis. Anda lari lagi. Oh ya, ini bukan perkataan Yesus. Nah, saya tunjukkan kepada Anda. Anda dibawa aja dulu. Kamu mengganggu soalnya kalau di atas ya, mengganggu memang. Nggak bisa diskusi. Ya. Kita nggak suka diskusi ganggu-ganggu, ya. Oke. Dimana apakah ini benar dari Tuhan Yesus? Oke, ini saya tunjukkan kepada Anda ya. Benar nggak pernyataan cuma ini katanya bukan Yesus itu ya? Ya. Oke, saya buka data kepada Anda. Ya, inilah wahyu siapa? Yesus Kristus. Oke. Ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan. Siapa yang memberikan? Cuma teman-teman. Diberikan siapa ini? Jelas ya. Yesus yang memberikan kepada Rasul Yohanes. Yaitu segala sesuatu yang telah dilihat. Nah, di ayat yang ke-17 tadi dikatakan apa? Ya. Anda minta tadi kan? Di mana? Kalau ada saya minta dibaptis. Ya. Yesus bilang apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya, ceder kawan, ya. Ya. Naikkan lagi. Anda ini loh, males kita cuma. Anda nggak bisa diskusi soalnya. Ya. Anda muter-muter. Ya. Iya, saya nggak mau naikkan dia karena nggak berkualitas, ya. Pikir bisa diskusi. Kalau dia diam, dengarkan narasi saya. Kemarin juga begitu. Rujukan LAI dari Belanda. Parah. Parah memang cuma. Ya, jadi orang-orang begitu ya dikatakan layanilah orang boboh dah itu sesuai boboh dah. Kita layani dia sesuai itu. Jadi kita nggak kasih panggung buat apa? Nggak berkualitas mau waktu saya ya. Oke, selamat malam Ana Rantau. Halo, malam. Halo. Aduh, ini anak rantau. Halo. Halo abangku. Oke, gantian ya. Teman-teman, saya welcome ya teman-teman asalkan sejuk ya, bagus responnya, salam toleransinya ya. Tapi kalau Anda naik modal congor ya bukti-bukti yang telah kita saksikan bersama ya. Nggak usah lah. Saya lebih bagus istirahat. Iya, halo, selamat malam. Itu yang lapangan, yang sawah. Halo, selamat malam, Pak Bayo. Halo. Halo, selamat malam Pak Bayo. Ya, sabar teman-teman ya. Dia lagi dalam persiapan dari kegelapan. Iya, halo. 110. Halo, dirimu. Oh, sorry. Tanjakan ini sampingnya jadi kan ini bionya keluar udah beratus. Aduh, memang ini. Ternyata lah. Iya, saya
nggak suka model-model yang kalau begitu ya. Iya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Iya, malam-malam saudaraku. Iya, keyakinan apa kita? Muslim Bang. Iya, salam toleransi, open cam abangku. Sebentar Bang, saya cuman mau ada penyampaian aja buat teman-teman yang di bawah. Pergi aja semua dari room ini biar habis penontonnya dia. Oh, Juma itu lebih iya. pinter daripada pendetamu, Jerry. Bagaimana? Juma itu lebih pinter daripada pendetamu. Jadi Pinter kamu kok jangan sok dibilang pinter. boblok kok dibilang pinter. Oh, dia lari. Iya, dia lebih pintar ya, baiklah. Ya. Itu subjektif ya, nggak objektif ya. Ya, tidak apa-apa lah. Anda itu bebas di dalam memberikan setiap narasi ya, tidak apa-apa. Halo, selamat malam. Iya, malam abangku. Keyakinan apa? Muslim. Oke, boleh buka kamera. Nggak bisa, Bang. Kenapa? Saya mau nyampein aja. Kalau memang tadi Bang Juma Anda mau minta diskusi tag atau mau origin. bertanya? Jangan mau nyampaikan. Nggak, saya menyampaikan yang tadi aja. Kenapa nggak diunjukin tag originalnya? Anda mau Kan tak Bang Juma tunjukkan? minta asli teks. Oke, Teks saya asli mintanya tunjukkan. Bang Juma tadi. Karena dia punya mulut congor terus. Kita lagi menarasikan ini. Anda minta. Verse ini apa artinya? Anda tahu nggak bahasa Inggris? Coba bacakan. Apa ini artinya verse? Anda tahu nggak? Prototos. Emang alfa artinya apa? Loh, aku bantu Anda. Anda nggak ngerti. Anda ngerti nggak artinya ini? Kalau nggak ngerti, bilang. Jujur, biar saya jelasin Ya, coba kepada Anda. bacakan dong. Bacakan tag orinya. Anda ini, kalian semua ini nggak bisa diskusi. Kenapa Bang Juma ditanya kalau memang benar gitu? Oke, begini ya. Paras. Oke, begini saya bacakan ya. Oke, Anda minta bacakan. Kalau nanti saya bacakan, kita baptis juga ya. Apa? Oke, dikatakan di sini ho Tadi surat apa protos tadi? kai ho eskatos, artinya aku yang awal dan yang akhir. Oke ya. Artinya dia sudah ada sejak kekekalan itu sendiri. Sebelum ada segala sesuatu dia telah ada. Itu artinya abangku. Itu definisi dari awal dan yang akhir di situ ya. Sudah jelas ya. Kenapa saya tadi kasih turun? itu Karena menurut LAI itu. loh, Anda ini Anda minta original teks ya. Tak tanya artinya nggak mengerti, dikasih tahu bilang lagi LAI. Iya, Bagaimana kenapa Anda? tadi nggak diunjukin ke Bang Juma? Saya tanya kepada Anda tahu rujukan LAI dari mana? Enggak, tadi kenapa Nggak nggak tahu. diunjukin sama Bang Juma? Makanya jangan sosok tahu. Loh, saya tahu kalau memang benar ya diunjukin ke Bang Juma biar enak gitu loh. Dia ada di bawah, dia kan solihat, dia kan minta. Ya udah naikin lagi aja biar enak. Mulut nggak bisa dikunci. Jadi enggak. Kalau memang Anda benar ngapain takut loh? Saya nggak takut abang. Oke, Anda. Ya udah Anda naikin lagi aja. Nah, curhat Saya juga terus. punya ilmu saya. Cuman Anda nggak punya usah ilmu ya diturunin lah, Bang Juma. sudah Diskusi ya. yang benar Oke, lah. saya tanya kepada Anda sekarang ya. Siapa yang punya hak mutlak menentukan engkau di surga atau di neraka? Saya bilang saya nggak punya ilmu. Anda juga Cuma tidak nanya tahu kenapa oh, Bang Tuhan Juma Yesus. diturunin tadi. Bagaimana ini kan? Cuma ini lihat kamu punya anak buah lagi tidak tahu akan imannya. Ya cuma saya kecewa aja kenapa Bang Juma diturunin gitu aja. Oke, Kalau saya memang Anda jawab. benar ya. ngapain takut? Saya tidak takut karena saya berbicara. Dia potong-potong. Ya udah naikin Di lagi dalam aja. ranah Naikin lagi aja diskusi Bang Jumanya, itu, jangan di- congor, naikin Bang Juma. Naikin lagi Bang Juma. Nah ini saya tendang Anda terus. Shh. Anda ini juga benar. Ya.
Ya, kita layani yang lain saja ya. Kalau naik beretika, silakan. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, keyakinan apa? Kalau diskusi itu jujur. Jangan ditutup-tutupi. Mau diskusi atau curhat ini? Oke, aku tes kejujuran Biar kamu ya saya, kalau mau diskusi. saya suruh anak saya dengarkan kamu curhat aja ya. Bukan. Oke, aku tes dulu kejujuran kamu. Itu judul, itu baca judul. Baca judul itu, Yesus sama dengan Allah. Coba di mana original teks di Bibel ada kata Allah itu di mana? Tunjukkan kalau memang jujur kau. Kata Allah itu bahasa apa? Saya tunjukkan di mana Enggak, original tunggu teks dulu, Bibel kita ada kata Allah samakan itu. perspektif. Aku tes kejujuran kau dulu. Kenapa nggak tulis Perspektifnya teos? disamakan dulu karena Allahmu dan Allahku berbeda, bro. Baru. Kenapa nggak tulis teos? Saya tanya, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bukan bahasa Islam kan? Lah, Islam dari mana? Kristen dari mana? Kenapa nggak teos coba? Kalau kau jujur, coba tunjukkan. Aku tes kejujuran kau dulu kalau mau diskusi. Lalu, kalau itu bahasa Arab, kenapa Anda repot-repot? Kenapa Anda gelisah? Agama Yesus dari mana itu, Bang? Orang mana Yesus? Orang mana Yesus? Iya, orang mana Yesus? Anda jangan kemana-mana. Oke, saya tunjukkan data kepada Jawab Anda. dulu, Yesus orang mana? Dari mana Jawab dulu, asal Yesus orang Allah mana? itu? Anda bisa diam tidak? Anda nggak buka kamera, sosok udah langsung congornya keluar-keluar. Jawab Anda dulu, buka kamera jujur. kalau berani. Kita tuh jujur diskusi. Kalau ditanya, jawab. Oke, mau diskusi lebih dalam mau? Jawab dulu, Ya, Yesus saya orang jawab. mana? Saya jawab, Anda bisa buka kamera dulu. Ya silakan jawab. Anda buka kamera dulu supaya saya jawab. Belum bisa buka kamera aku. Belum saat bisa. ini. Ayo. Berarti Jawab. kenapa gayanya Itu Anda udah jawab. selangit? Sudah jawab lah. Oke, nggak bisa buka kamera. Kenapa Anda nggak bisa buka kamera? Sudah jawab. Yesus orang mana? Iya, Anda di bawah dulu ya. Yesus orang mana? Kok nggak bisa jawab? Baru pertanyaan dikit itu. Sudah Anda Pertanyaan lari-lari mudah itu kalau nggak bisa kemana-mana. dijawab. Saya jawab kalau sudah Anda turun di bawah. Oke. Yesus orang mana? Yesus itu orang Yahudi ya. Oke, dengar itu ya. Nah gitu cara diskusi, sudah selesai ya. Kalau hanya Anda cuman tanya itu. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, keyakinan apa Abang? Muslim dong. Iya, boleh buka kamera. Lagi di luar nih bang. Oh ya baiknya. Tanya saja satu pertanyaan Bapak karena Anda nggak open cam. Boleh. Boleh silakan. Apa benar nih Kristen itu pemakan segala? Maksudnya segala apa ya? Yang jelas dong spesifiknya. Bukan kan nggak ada aturan kan di kitabnya. Emang Ya, ada karena di Kristen? Anda mengatakan begitu karena tidak tahu ada aturannya bro. Emang ada aturannya. Setahu saya Makanya harus jelas. yang masuk ke dalam Anda bertanya pemakan segalanya itu maksudnya Anda di dalamnya memakan manusia begitu atau? Ya bisa jadi kan nggak ada aturan kan di Kristen. Di mana di Kristen tidak ada aturan, mana datanya? Cuma yang saya tahu itu yang dimasukkan itu halal. Jadi masukkan halal. Di data nomor berapa itu ya? Yang dinajiskan keluar. Tar. Ya kita tunggu teman-teman ya.
Ya, Gurunda, Anda harus banyak belajar. Dengarkan saya punya narasi-narasi, nanti pelajarin, baru naik ulangnya. Ya. Ya. Berbahagialah engkau cuma kalau engkau di bawah. Ya. Supaya engkau tambah smart. Ya. Duh, lama sekali kau, macam mana pula. Aduh, Anda turun dulu. Terus setengah mati. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Bang. Oh ya, sorry, ternyata Bapak kotek. Ya, Profilnya ibu-ibu. Ya, salam toleransi keyakinan apa? Muslim Bang. Aku mau nanya Bang. Ya, silakan buka kamera dulu. Nggak cuma satu aja. Teman Muslim takut buka kamera, duh. Gini Bang. Emangnya saya Karena aku makan? tadi nonton. Makanya Enggak, buka cuma kamera dulu. sebentar. Kalau nggak buka kamera, nggak boleh, harus buka kamera. Kenapa Abang kok tag original kok nggak disampaikan ke Bang Juma? Kalau berani tunjukkan, kenapa Bang Juma diturunin? Naikin dong kalau berani kan gitu. Abang ini mau apa di atas ini? Mau diskusi atau mau membela yang tidak benar? Enggak, soalnya aku kan curiga kenapa Bang Juma langsung diturunin. Kok nggak berani nunjukin tag originalnya gitu loh. Oh, saya Tuh, kan sudah saya kalau tunjukkan memang- tadi. Mau saya tunjukkan juga kepada Anda. Enggak, aku kan cuma nonton Bang kan gitu. Kenapa kok diturunin kan gitu. Kok nggak berani dibaca sama Bang Juma gitu loh. Kalau memang pendeta yang oris kayak sampean Bang harus ditunjukin baca sama di depan Bang Juma gitu. Kan Ya sudah itu saya aja. baca. Terima kasih Bang. Oh, cuman itu. Mau tanya dulu. Ya. Anda sudah pasti surga atau neraka? Oh pasti Bang. Kalau Muslim pasti Pasti kemana? ke surga. Maryam 71 masuk neraka. Nggak ada Bang. Masa Nggak ada nggak Bang. baca Itu kata-kata baik-baik ya? itu. Iya. Oh, semua mendatangi neraka kata. Di mana tuh? Oh, masa enggak tahu? Oh Tuhan Yesus, parah Bapak berarti. Oke, sebentar ya. Bapak selama ini ya, ini cuma ini dengar ini loh anggota-anggotamu ini parah-parah semua. Ini Masa Bang, sampai kalau Maryam memang 71? Abang gentle, ya tunjukin tag originalnya baca di depan Bang Juma gitu aja, jangan repot lah. Itu Bang Jeffrey. Naikin aja biar serem gitu loh Bang Jerry. Oke, Anda minta tadi ya, Ayo. saya buka. Ya, Anda bilang tadi nggak ada data ya. Nah ini, semuanya mendatangi apa ini? Apa ini? Apa bisa baca? Apa? Kalau Surga aku atau Bang orang neraka? awam. Iya, surga Gitu atau ya. neraka, tulisannya ini apa? Neraka ya, betul? Iya, aku kan Oh, orang iya, awam. baik. Saudara. Itu. Aku mah cuman nanya kalau Bang Jerry berani. Berarti sudah tunjukin ya. Baca di depan Sudah rumah. aman ya. Dibaca Bang Juma. Oke, sudah aman Itu. ya. Berarti teman-teman di mana? Tadi tulisannya apa? Nah, makanya tunjukin biar serem sama Bang Juma kalau berani, kalau gentle gitu loh. Kan gak berani. Dia Sudah. tahu Tadi teman-teman di penonton mana? seluruh dunia. Hah? Tadi teman-teman di mana? Surga atau neraka? Surga. Bagaimana pula ini tadi habis baca neraka sekarang bilangnya surga. Nah, iya, aku mah cuma kan nyampaikan itu Bang. Makanya Tunjukin, teman-teman, naikin lagi kalau nggak sama siap Bang Juma diskusi gitu untuk loh. naik, jangan naik ya. Jangan hanya naik untuk bela Juma. Aduh, Juma itu
Enggak, biar serem Bang Jerry. Bukan level kita Gitu. karena dalam bahasa Indonesia nggak mengerti. Ya, banyak. Memang Bang Jerry takut. Saya tanya. Kalau memang benar gentle Bang, ya. Dengarkan dulu. Ayo, diskusi biar nonton. Dengar. Verse itu bahasa Inggris, diartikan bahasa Indonesia jadi apa? Biar Bang Juma yang tahu Bang, aku orang awam. makanya itu nonton lebih kenapa kok bagus. turun? Lebih bagus Gitu saya loh, kasih Bang. turun dia karena dia nggak mengerti arti awal aja nggak Loh. mengerti. Ngomong gak ngerti berarti Bang Jerry takut. Kalau memang berani, naikin takut. aja Bang. Kita kasih tahu dia nggak mau dengar. Sok tahu tapi nggak tahu. Bagaimana coba? Ya, kalau memang gini congornya Bang Juma memang nggak bener, kita salin. Ini cuma perhatikan anggotamu yang bilang congornya. Loh, enggak. Kalau memang congornya biar nggak berhenti, kita kan saling dekorasi kan maksudnya. Gitu. Ayo naikin lagi Bang Juma kalau memang kamu gentle. Saya Gitu. buang waktu, nanti habis tenaga. Ya, nggak bisa Ya, belajar diskusi. berarti takut. Anda turun saja. Duh, kenapa ini? Kalian itu ya terjebak di dalam pemahaman saya begini. Pragmatisme. Nah, pragmatisme itu tak bola balik dia punya pikir. Jadi nggak peduli ya bahasamu itu benar, salah, ngawur, kacau. Dia tetap bela. Nah, itu namanya pragmatisme. Nah, teman-teman di bawah, janganlah hidup di dalam pragmatisme. Ya. Jadi engkau hidup itu ya berlandaskan nilai-nilai kebenaran yang mutlak. Begitu dia ya. Iya, ganti-gantian teman-teman ya. Kita layani ya, siap diskusi ya. Iya, halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya. Oh, keyakinan. Beli makan enak dibuang lagi. Apa sih yang dicari kayak gitu? Ada dari ya Allah sing siruman ya ing sekolot gitu ya. Eta samping aku bukan Bunda belum ngasih samping ke Akang mah kapan Bunda ngasih samping ke Akang? Bukan ini mah samping dari Ustadz Wapi dulu 2 tahun ke belakang masih awet. Ntar dipakai mana Bunda samping Kisahnya dia sebagai utusan. Nah, kita ada temanya nih Bang, Oten Salah Sembah. Silakan Bang. Salah sembah, Oten Iya. LGR atau dan tipe apa itu? Oh, Oten, Oten Longer dan tipu-tipu katanya. Tercapai dengan Gimana sih membuat host nih bikin temanya, ampun deh gue mah. Ya jadi gini Mel, hostnya mau membuat Inakum. Dilanjutkan tidak hanya itu. Waat mam Itu kan ada ILT, ada LAI ya, terus ada beberapa lain ya. Nah, kita fokus ke LAI. Kalau LAI ini kan nulis panjang lebar ya, dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak salahnya. Saya nggak bilang salah semua, banyak salahnya Pak. Dari mana saya bisa tahu ya? Karena saya tahu mereka nggak ada yang punya kompetensi bahasa Indonesia Pak. Jadi contoh ya, saya ambil contoh nih, kata Allah itu dibuat 3 sama mereka. Ya, Allah huruf besar semua, Allah yang biasa hanya doang besar, sama Allah huruf kecil semua. Nah, Allah yang huruf ini semuanya ada, istilahnya ada definisi masing-masing yang bertentangan sama KBBI. Nah, yang paling bertentangan tuh yang ini. Allah huruf kecil semua artinya dewa-dewa. Ini masuk ke dalam kategori penistaan agama. Cuma kan mereka nggak pernah nih minta maaf. Kristen Indonesia juga dikasih tahu kayak gitu juga iya aja. Makanya saya bilang ini cukup bermasalah gitu. Tapi saya nggak bilang semuanya salah.
Oke, saya sudah paham yang itu, Mas Aldo. Jadi sedikit lagi pertanyaan saya, menurut Mas Aldo, apakah Yesua itu atau Yesus dalam Kristen? Mas Aldo juga mengakui bahwa dia adalah juru selamat dalam Kristen atau bagaimana? Iya, dia juru selamat dunia. Ya, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah rabi, dia Silakan naik ke atas ya. Dari tadi saya nunggu Ali Tank. Udah sejam ini tuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelah dan tampan, Gurunda. Iya, banget. Tadi udah naik ke kumalnya ini biawak yang bisa ngomong, tapi tetap aja diturunin, tidak mau dinaikkan lagi. Iya. Melakukan penipuan yang sangat-sangat luar biasa terhadap umat manusia gitu. Cocoknya dia buka komal untuk kambing, sapi, monyet, pararang, padale. Jangan buka komal untuk manusia, karena data-data yang disajikan itu data-data keliru semua. Iya. Memalukan gitu loh. Iya. Dia tahu
Di YouTube. Pendeta MJM. Oke, nyambung lagi. Silakan Kang, silakan. Naikkan Oten atau apa istilahnya itu ya, pasiennya atau apakah gitu. Ya, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi, silakan naik ke atas. Yuk, naik ke atas. Yang Kristen ya, yang Kristen naik ke atas ya. Yang Muslim nanti dulu, tunggu dulu ya, sabar. Kita diskusi dulu, biar hatuha ya. Biar hatuha Gurunda sama teman-teman Kristen. Ya, ada ketua admin. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya sama Bang Zuma. Bang, kita lagi diskusi dengan non Muslim ya Bang ya. Boleh bertanya sedikit aja Bang? Oh boleh, silakan. Kan ada 3 agama ya, ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen. Terus agama itu kan mempunyai kitab suci. Menurut logika, agama dan kitab suci itu diturunkan bersamaan, atau diturunkan kitab sucinya duluan, atau agama duluan? Menurut logika, atau ada datanya mungkin? Terkait dengan apa pertanyaannya? Turunnya kitab suci, turunnya kitab suci itu setelah agamanya turun, atau turunnya secara bersamaan dengan agamanya, atau agama turun duluan? Ini yang bertanya dari Islam atau dari Ngakunya dia Muslim, Gurunda. Ngakunya dia Islam. Ada 3 kan, ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Al-Quran sama Bible sama apa itu? Taurat. Itu turunnya duluan kitab sucinya atau duluan agamanya atau bersamaan? Agama itu apa? Agama itu apa? Seperti Islam itu. Seperti Islam. Iya. Apa agama itu apa? Jelaskan dulu. Apa agama itu? Jangan-jangan Anda bertanya sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Ya makanya saya nggak tahu Bang. Islam kan ada kitab sucinya Al-Quran, Yahudi kan ada kitab sucinya juga, terus Kristen ada kitab sucinya. Nah, sedangkan di luar ajaran agama Islam itu, misalnya agama Kristen, kitab suci mereka itu ada, tapi prosesi agamanya itu kemudian tidak pernah mendapatkan validasi dari yang mereka sebut sebagai sumber, seperti ibadah Minggu, Natalan, kemudian
makan babi, menyembah 3 pribadi, sembahan mereka itu nggak ada kemudian diajarkan di dalam kitab mereka. Kebanyakan dari prosesi agama yang mereka lakukan itu berasal dari ajaran orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Jadi mereka lebih banyak kepada mitologi Yunani. Jadi kalau ditanya pertanyaan di Islam, Islam datang sejak manusia itu ada, Adam alaihissalam, Islam itu sudah ada. Al-Quran datang untuk menyempurnakan. Sedangkan kalau agama Kristen menyembah kepada makhluk, itu diajarkan kemudian jauh sebelum kitab yang mereka genggam itu ada. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu sudah nyembah Krishna, sudah jemaat Zeus dan seterusnya. Seperti itu, saudara. Apa yang Anda ingin capai dengan pertanyaan Anda ini? Oke, makasih Bang. Itu mungkin pertanyaan saya yang salah. Sebetulnya mungkin Nabi Muhammad mungkin turunnya Al-Quran bersamaan dengan Nabi Muhammad. Lihat-lihat, ada pemandangan yang nggak bisa kalian nikmati karena Udah. HP-nya kan dari kemarin lu bilang. Iya, belum diganti. Oke. Iya. Ada lagi? Silakan teman Oten dinaikkan. Ya, buat teman-teman Kristen, ayo naik sini. Kita diskusi santai ya. Ini temanya, siapa yang keluar dari kubur? Wih, parah ini. Langsung keras judulnya, guys. Kejam kali itu. Mengerikan temanya. Masya Allah, syukran Bang Indra. Pak Haji, syukuran Pak Haji, jazakallahu khairan kasiran. Silakan teman-teman naik ke sini, diskusi kita. Gak usah takut, santai aja. Akang orangnya baik kok. Malam, shalom. Malam, Bang Putra. Iya, salam. Ya, temanya ini Bang Putra, siapa yang keluar dari kubur? Siapa yang keluar dari kubur? Maksudnya gimana ini? Terlalu berat itu, Kang. Apa? Temanya apa ini? Itu aja temanya yang kemarin. Kristen itu mati karena apa? Dari kubur.
Ini maksudnya di pembahasannya tentang apa ini? Nah ini temanya, Kristen mati karena apa? Oh, maksudnya yang dibahas ini yang keluar dari kubur tentang Yesus ya? Kalau tentang Kristen ya, yang keluar dari kubur itu, kalau berbicara tentang Yesus ya Yesus lah. Yesus. Iya. Ternyata dia mau tema itu, Gurunda, yang keluar dari kubur. Terus maksudnya apa yang keluar dari kubur? Yang keluar dari bertanya satu hal untuk Gurunda, khusus untuk ajaran Muslim ya. Boleh. Ya, temanya tentukan dulu, diskusinya ditentukan dulu, baru kemudian kita arahkan untuk dua arah gitu. Gini Pak, saya mungkin bertanya keluar dari tema karena saya ingin tahu kebenaran Al-Quran ini. Iya, gimana? Silakan. Sebelum saya bertanya, yang pertanyaan utamanya, saya ingin bertanya bahwa ketika langit bumi diciptakan ini kan sebelumnya itu kan belum ada apa-apa ya, kita harus sepakat dulu ya. Ya. Betul tidak? Ya. Nah, kalau kita sudah sepakat bahwa sebelum langit dan bumi ini diciptakan berarti belum ada apa-apa. Oke, kita sepakat itu. Maka pertanyaan saya, bagaimana Allah itu dalam penciptaan langit dan bumi kok bisa belanja? Gimana ini menurut Al-Quran? Pasti terjemahan. Iyalah, itu kan dari Coba tunjukkan. Muslim, ya? Coba tunjukkan dalilnya. Saya tidak punya HP lain ya. Tapi tercatat dalam Sahih Bukhari nomor 6862. Sayang sekali umat Islam tidak begitu cara belajarnya. Iya. Coba baca. Di situ kan punya umat Islam itu nggak belajar begitu, abang. Lalu terus kemudian Anda mengambil kesimpulan, udah kayak gitu. Iya, coba menjelaskan dulu. Coba Anda jelaskan. Coba Anda paparkan dulu. Apa yang Anda temukan dalam Sahih Bukhari tersebut? Silakan. Iya, kan saya bilang tidak punya ini. Oke, tunggu dulu, saya lihat dulu, saya bacakan dulu. Iya, silakan. Sabar. Ini tenggelam yang denger siapa? Jadi dia HP-nya cuma satu. Ustaz Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Dr. ODGJ ini Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda pada sugi host Kang, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa membersamai Gurunda. Sehat selalu, berkah selalu. Alhamdulillah. Gurunda tadi the best, Ustaz Ali, narasinya the best, dapat aplaus dari ribuan. Kristen garis miring Islam. Oh iya. Ya, biar nanti tidak meradang kalau mereka ditanya. Oh baik. Mana kawan? Nah, repot ya begini. Dia tadi nyebut Bukhari berapa itu? Nah, berapa tadi Sahih Bukhari berapa? Kasihan kali lah orang-orang ini ya. Itu betul. Kalau HP-nya satu bang, debat itu otaknya harus cerdas. Data udah nyentel di otak, gitu baru cocok itu bang. Ini HP satu, lemot pula otaknya, ya udahlah. Jadi nggak jelas nih.
Gini mau ya, dibacakan judulnya. tidak mau. Parah. Gimana? Coba bukakan di situ, kan di situ ada Al-Quran. Nah, coba dibaca. Al-Quran apa hadis bang? Bener Bang? Berapa? Sahih Bukhari 6862. Coba Anda bacakan. Coba baca. Mau dibacakan nggak mau. Loh, didengar. Coba Anda bacakan, Anda yang membuat narasi kok. Silakan. Sahih Bukhari berapa tadi? Bacakan dulu. Coba Sahih Bukhari berapa? 68 katanya. 6862. Oh tadi dia itu bacain sambil ngopi. Nah itu kalau ngopi gitu nggak kedengeran Pak. Gimana? Ini nggak pernah main TikTok atau gimana sih? Itu tentang zikir dan doa. Sahih Bukhari 6862 itu tentang zikir dan doa. Zikir ibadah apa? Apa dibilangnya orang ini? Bang, kalau masih Kristen jangan bahas hadis. Itu sama seperti kambing Anda suruh membaca. Kristen kok bahas hadis? Yang lagi hadis suruh buka di Quran, gimana caranya? Itu makanya aku bilang, kalau masih Kristen, artinya manusia yang belum menggunakan akal, jangan bahas Islam. Bahas aja dulu agamamu tuh yang tidak masuk akal. Ngapain kok bahas hadis? Kristen kok bahas hadis piye to, Mas? Alah. Gila Anda ini. Bahas agama Anda dulu. Bahas agama Anda dulu. Bahas kitab Anda dulu. Kalau Anda sudah mampu kemudian membahas agama Anda, udah lolos di situ, baru belajar hadis. Ini hadis dibilang Al-Quran. Betul-betul. Silakan Anda bacakan. Anda baca apa yang Anda pahami di situ. Silakan. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syuaib dan seterusnya. Terus apa lagi? Kabur. Terjadinya lama. Ya, kami nggak ada pengetahuan. Apa tadi dibilangnya? Dia tuduh Allah, apa tadi dibilangnya? Allah belajar itu di situ. Belajar. Belajar. Hujah dia, Tuhan belajar. Waduh. Hadis Bukhari 6862 ini tentang keutamaan mempunyai anak perempuan ini. Udah aku bilang kalau orang Kristen ini mau cerdas, jangan bawa-bawa materi-materi dari Islam dulu. Karena kalian untuk membedakan antara Tuhan dengan manusia aja sulit. Membedakan antara garpu dengan sendok aja kalian tidak bisa. Bukhari 662 lah, 6862 itu kalau nggak salah terkait dengan keutamaan mempunyai anak perempuan. Bukan terkait dengan penciptaan. Bukan. Ini yang entah yang namanya hadis ini lain kitab, lain nomor loh. Itu penciptaan sih. Itu terkait penciptaan itu Gurunda. Tergantung kitabnya. Iya betul, tergantung kitabnya. Oke, silakan dinaikkan lagi konten yang lain. Iya, ini ada Dr. ODGJ, Muslim apa Kristen? Selamat malam. Dibuka mute-nya, Bang. Dokter. Yang tadi naik lagi, sini naik lagi, Bang. Terjadinya itu lama, Anda terjadinya lama, jadi pasti kepental sendiri itu.
Ayo teman-teman, yang semangat belajarnya. Aku bilang materi-materi yang ringan saja, Kristen atau Islam. Itu matinya Islam karena apa, matinya Kristen karena apa, yang kayak gitu aja. Jangan terlalu masuk ke dalam hadits macam orang sudah mampu kemudian kritik teks hadits, paham tentang materi hadits, asbabul wurud, ilmu hadis segala macam. Terlalu lebay kali. Mau baca bahasa Indonesia aja dalam Bible masih bingung. Larinya ke materi Islam. Nanti kamu gila kayak Edis. Gak bisa lagi disembuhkan. Bahaya itu. Berserak kalian kan semua. Sudah bantah-bantahan satu sama yang lain. Akibat materi sederhana. Salib itu rencana Tuhan atau rencana iblis? Nah, berserak kalian kan? Belum apa-apa itu, belum apa-apa. Kita belum masuk ke materi-materi yang lebih ini lagi. Itu cuma materi yang sederhana. Kalian sudah keteteran. Ayo silakan, 3.000 penonton di TikTok, nggak mungkin nggak ada Oten. Iya, Oten banyak di bawah, cuma di Jambak ini pada nggak berani mereka. Mungkin terlalu berat ini temanya. Semua tema bagi mereka berat sebenarnya, Gurunda. Bingung mereka mundur kena, maju kena. Kita masuk di komalnya, kita di-kick. Kita buka komal, undang mereka datang, nggak mau naik. Ayolah teman-teman Kristen, silakan naik, lembutkan hati kalian. Tapi sebenarnya memang ini, sebagian besar mereka sudah tahu kalau ingin perang data dengan umat Islam sudah pasti kalah, mereka kalah, udah pasti itu. Maka mereka berjuang dari aspek lainnya. Tidak mungkin umat Islam bisa dimurtadkan dengan berdialog, karena umat Islam lebih paham Bible. Maka mereka memurtadkan umat Islam itu dengan cara-cara yang lain. Dengan cara apa itu? Yang dengan cara sifatnya duniawi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bang, udah dari dulu pingin naik ke rumah Bang Juma ini. Siap. Ngefans sekali saya Bang sama Bang Juma. Tiap mau tidur saya selalu download TikTok Bang Juma ini Bang, sampai saya tidur. Alhamdulillah saya bisa juga bicara dengan Bang Juma, sama Alhamdulillah Alif, sama Bang Sudi. Alhamdulillah, Masya Allah, tiba-tiba inilah karena izin Allah saya bisa bicara dengan Bang Juma. Iya, makasih. Amin. Sehat selalu Bang ya. Makasih. Ini Bang, saya ada mau nanya Bang Juma. Ada keponakan saya, dia mau pingin mualaf gitu. Cuman dia sahadatnya sama adik sama keponakan juga. Cuman dia kalau untuk sholat udah dijalankan sholat, cuman dia sunatnya belum gitu. Itu gimana tuh Bang Juma? Iya harus sunat Bang. Harus sunat ya. Cuman itulah saya mau bertanya sama ustadz yang lain pun ada juga. Memang saya arahkan tiap saya sholat itu mau saya arahkan ke ustadz lain gitu. Cuman dia mau pingin, istilahnya dia udah sahadat gitu kan sama keponakan saya. Tapi dia udah menjalankan sholat juga. Itu gimana? Itu harus memang betul sunat dulu ya Bang ya? Iya, wajib itu Bang. Oh, jadi itu kalau sahadatnya gimana itu Bang? Dia sudah mempersaksikan tiada Tuhan selain dia, sudah Islam. Oh iya ya. Ya ada nih, memang dia mau kepingin gitu, dia mau sholat gitu, apa mau sunat gitu. Cuman ya insya Allah nanti kalau ada waktu memang mau saya ajak dia gitu sholat gitu.
apa sunat gitu Bang Juma. Iya Bang, iya Bang. Oke, baik ya Bang ya. Makasih banyak ya. Banyak ya Bang ya, udah dengarkan saya udah bertemu dengan Bang Juma. Makasih banyak Bang Juma. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Moderator peka sedikit dong. Iya. Ayo teman-teman, yang Kristen aja yang dinaikin moderator ya. Yang kalau cuman cari perhatian aja itu, masa bertanya gimana tuh udah syahadat yang sunat, ya syahadat sunat, ya pastilah kalau Islam itu harus sunat dulu Bang. Lama. Jadi gini teman-teman sekalian ya, saudara-saudara Muslim, apa ya bilangnya? Kita mau berdiskusi dengan yang non-Muslim, bukan mau diskusi dengan yang Muslim. Kalau mau diskusi dengan Muslim jangan tanya ke saya, tanya ke Ustadz yang lebih paham tentang fikih. Ya, saya apologet. Kajian-kajian saya itu yang terkait dengan kristologi. Anda salah kalau Anda naik ke sini bertanya tentang hal-hal seperti itu. Bukannya saya nggak mau menjawab, enggak. Bukan. Tapi nanti ada jawaban saya keliru, nanti di framing lagi. Itu loh. Lagian juga teman-teman kita naik ke sini masuk ke Komal ini untuk nyimak diskusi lintas agama. Bukan Anda naik ke sini kemudian Anda menceritakan tentang keluarga Anda. Maaf ya, teman-teman. Sudah berapa lama kemudian Anda berislam sampai harus bertanya apakah wajib sunat atau tidak sunat? Atau jangan-jangan duluan keluarga Anda jadi mualaf daripada Anda sampai Anda bertanya seperti itu? Oke, teman-teman sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat guru-guru kita, tokoh-tokoh besar yang ada di kota Bandung ini, khususnya sahabat-sahabat kita dari BMC Persis Bandung yang telah memberikan ruang kepada kita apologet Islam Indonesia, dalam hal ini API Jawa Barat, ya, sehingga kegiatan terkait dengan kajian menghalau atau apa istilahnya inti daripada materi tadi, tujuan kegiatan tadi adalah bagaimana memberikan pembekalan terhadap umat terkait bahaya kristenisasi. Ya, tadi alhamdulillah berjalan lancar, antusias pesertanya, cuman kita dibatasi waktunya ke depannya nanti akan kita minta supaya diperpanjang, karena saya yakin sekali yang hadir yang ratusan manusia ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka tanyakan kepada kita sebagai narasumber. Kemudian melalui forum ini juga saya mewakili apologet Islam Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada netizen yang hadir dan kemudian tidak sempat ngambil gambar dengan Bang Suma. Tadi itu teman-teman, dari semalam saya sendiri memang sengaja untuk tidak sarapan ya, sampai setelah zuhur belum sarapan, sahabat-sahabat minta foto bersama. Akan tetapi panitia kemudian meminta saya segera untuk berpindah posisi. Saya sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena kejadian tadi yang ada ya beberapa teman yang minta foto, kemudian rupa-rupanya nggak sempat sampai, teman-teman mengatakan ada yang sampai nangis karena jauh-jauh datang hanya untuk ngambil gambar bersama Bang Suma tapi nggak ada sempat. Nah, alhamdulillah saya masih di Bandung
mungkin sampai tanggal 8, 9. Jadi saya buka diri bagi netizen yang ingin silaturahmi, yang ingin berfoto, sekedar foto aja. Saya siap ya, sekedar untuk ngambil gambar. Saya pun pingin berfoto dengan sahabat-sahabat netizen. Bukan cuma netizen yang mau, Bang Subhan juga pingin berfoto dengan antum semuanya. Jadi saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tadi siang. Tetapi itu adalah wujud bahwa panitia itu sangat cekatan, sangat peduli atas hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi. Kita menghargai itu artinya bahwasanya panitia sangat bertanggung jawab atas apa yang ada di lapangan. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika ada sahabat atau rekan yang ingin berfoto dengan kita, saya masih ada di Bandung dan akan keliling di beberapa tempat untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Seperti itu, Kang. Silakan. Ya, siap. Mohon maaf ya buat tadi yang sempat saya lihat sepintas lagi nangis pengen dipoto dengan Gurunda, terus nggak kebagian. Kalau ada kontaknya silakan DM ke saya ya. Kalau ibu itu lagi dengar, mohon DM ke saya, nanti insya Allah saya akan agendakan dengan ibu ya. Prikitiu, selamat malam Prikitiu. Buka mute-nya Bang. Selamat malam Bang. Ya, Kristen ya Bang? Ya, Kristen Bang. Baik, ini temanya Bang. Kristen atau Islam mati karena apa? Iya Bang, ada ini pertanyaan saya satu aja Bang. Saya bertanya, Allah itu apa ada apa nggak ada? Karena dalam Quran Allah nggak pernah mengatakan bahwa Dia itu ada. Dan Allah juga nggak pernah berfirman kepada Muhammad. Itu yang saya tahu Bang. Apa Gurunda bisa memberi jawaban gitu? Ya nanti saya juga tanya Bang ya, apakah Yesus itu ada? Karena Yesus tidak pernah mengatakan aku ada kepada Paulus. Dan Yesus mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Bukan dikatakan dia tapi ada. Tapi Allah dalam Quran kalau itu innani anallah, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, dia nggak mengatakan dia ada. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai keberadaan dan nggak pernah Tuhan, berfirman kepada Muhammad Bang. Oh ya, memang kalau secara langsung artinya dia nggak ada. Paulus, kalau dia nggak pernah berfirman, artinya dia nggak ada. Oke, Bapak pernah nggak berfirman langsung kepada Yesus? Ada, inilah anakku yang kukasihi. Di mana itu? Di mana bapaknya? Inilah anakku yang kukasihi. Iya, di mana bapaknya kalau begitu? Jawab dulu pertanyaan saya Bang. Di mana dalilnya? Di mana bapaknya? Allah itu mana ada, bapaknya? Coba tunjukkan mana bapaknya. Jangan lari Bang. Saya tanya saya sudah menjawab. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Terus aku kemudian ada. Aku ada. Mana? Aku ada. Lah, innani anallah, aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Aku ada. Mana ada? Illa ana. Ada. Allah itu ada. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Mengapa nggak pernah berfirman kepada Muhammad? Lah yang berfirman kepada Nabi Muhammad itu siapa kalau bukan Allah? Berfirman kepada Nabi Musa itu Allah, berfirman kepada Nabi Isa itu Allah. Abang jangan kemana-mana dulu. Gini, saudara, permasalahannya jangan kemana-mana dulu. Permasalahannya ada di Anda. Anda ingin Allah itu seperti Yesus. Abang jangan ngeles dulu, abang jangan kemana-mana. Anda dulu. ingin Tuhan itu seperti Tuhan Anda, di mana kan? Dalilnya Allah berfirman kepada Muhammad. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim surah Asy-Syura ayat 51, tidaklah mungkin manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui tiga perantaraan. Wahyu, kemudian malaikat, kemudian dusta. Kok saya dusta? Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Saya tanya dalilnya di mana? Al-Quran Asy-Syura ayat 51 diterangkan bahwa Allah itu tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui perantaraan malaikat. Anda berdusta.
Artinya Anda berdusta. Kok berdusta? Anda Jangan berbohong. melemparkan mutiara kepada anjing dan babi ya. Kok berdusta? Kan Al-Quran saya yang mengatakan seperti itu. Al-Quran saya mengatakan seperti itu. Qul nazzalahu ruhul qudus. Anda berbohong, Bang. Anda berdusta. Al-Quran saya mengatakan seperti itu. Iya, dusta Roh Kudus menyampaikan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad dari Allah dengan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu menerima firman dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus membawa wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah berdusta, juga. Bang. Anda bertemu Allah bertemu langsung dengan Yesus juga. Anda berbohong. Ada dalilnya. Anda berbohong, Bang. Maksudnya gimana? Maksudnya Tuhan Ibrani berfirman kepada nabi-nabinya. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Banyak itu. Iya, oke. Coba Anda Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Di mana Allah mengatakan kepada Muhammad, aku berkata kepadamu. Kenapa kemudian Anda ingin menyamakan Al-Quran dengan kitab terdahulu? Ketika kemudian dikatakan dalam kitab terdahulu nih, kitabnya orang Yahudi. Anda berbohong dan memutar-mutar perkataan Anda. Anda kok diskusinya kayak gitu sih? Anda bersilat lidah. Oh gitu cara berdiskusinya? Ya, enggak. Kok diskusinya kayak gitu, kayak orang gila? Anda Nabi Musa menerima wahyu. Apakah Tuhan turun sama dia? Apakah Tuhan turun? Kalau Anda mengatakan Tuhan turun, silakan. Wujudnya seperti apa kalau Anda menginginkan itu? Yesus aja tidak pernah bertemu dengan Bapa. Yesus tidak pernah melihat Bapa. Yesus tidak pernah ketemu Bapa. Itu di mana? Gak ada itu. Yesus segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pernah nggak Bapa turun ke Yesus menyampaikan firman? Nggak ada. Nggak ada Yesus sampai ke bawah menerima dari Bapa, nggak ada. Halo Bang Zuma. Malah Yesus mengatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat, Bapa nggak bisa didengar suaranya. Bang Zum. Yohanes 5 nomor 37. Berarti Yohanes 3:16 itu iblis yang ngomong dong. Kan suaranya nggak bisa didengar. Itu kok suara Tuhan bisa didengar? Nah itu benar itu. Nah, berarti iblis. Jadi kalau mau bertanya Bang, itu bertanya dulu, dengarkan jawaban, habis menerima jawaban, yang ditanya, apakah mau balik nanya, kan begitu. Jangan kayak orang kesurupan. Tadi saya di Komal Kristen juga begitu. Halo. Iya, halo. Iya, halo. Saya pengen bertanya, Bang. Ini ada tema, tapi host tidak mau arahkan. Ya. Ini temanya ini Bang, Kristen atau Islam yang mati itu karena apa? Itu temanya Bang. Jangan langsung bertanya Bang. Tema lihat Bang. Oh, nggak boleh bertanya selain itu Bang. Ini temanya ini Bang, kita diskusi itu harus satu arah Bang. Harus benar-benar mengedukasi teman-teman. Jangan keluar dari tema Bang. Nanti setelah ini berlangsung tema ini baru Anda bertanya gitu loh Bang. Tema dulu Bang, perhatikan. Siap. Jadi begini Bang Juma. Kalau orang Islam kan mati itu pasti ada kebangkitan juga, akan kita itu ada di dalam kubur dan di padang mahsyar kan? Iya. Berarti kalau di Kristen gimana tuh, Bang Juma? Kalau mafia ini Islam apa Kristen? Kristen. Saya Islam Bang. Hah? Kristen Saya dia Islam. Ngaku Islam tuh? Saya kick ya, Anda saya kick ya, ngaku Islam ya, saya kick ya. Yang diterima Kristen. Kristen dia. Oh dia Kristen. Ngaku Islam. Oh dasar bulus. Dari mana Akang tahu dia Kristen? Dari profilnya Gurunda, dari ininya. Oh. Oke. Ya, ini ada Sirait. Selamat malam.
Sirait. Malam abang. Kristen apa Muslim bang? Kristen bang. Baik, ini temanya ini bang. Kalau mau diskusi bang, Kristen atau Islam mati karena apa? Oke. Kasih saya kesempatan bicara 30 menit. Ini aja bang. 2 tahun 30 menit lama amat 30 menit. 30 detik. Oh 30 detik. Silakan. Ngehujat saya kick ya. Ini bang. Kalau udah bisa saya ngomong, abang perintahkan ya, biar saya bicara 30 detik. Sudah? Ya silakan bicara 30 detik. Oke bang, begini bang, kita tidak usah banyak bahasa basi ini. Intinya gini. Temanya ini Kristen atau Islam mati karena apa? Bahasa nabasi ini lagi. Aduh Kristen. Sabar, sebelum saya ke sana, saya bicara dulu toh. Jadi bagus ini yang Bapak bikin ini, kayak komal-komal ini bagus. Tapi alangkah baiknya bang, kita sama-sama umat beragama saling menghargai. Tapi kenapa Anda sudah orang yang ke-1000 yang ngomong kayak gitu bang? Orang ke-1000 kali bang. Oke. Udah sering kita dengar kayak gitu bang. Kita nggak butuh saran. Ke topik aja bang ya. Diskusi, bang. Oke, langsung ke topik aja. Kristen topik aja langsung. atau Islam mati karena apa? Oh, karena dosa bang. Iya. Jadi kalau di Islam itu perintahnya mati dalam keadaan selamat. Terus kemudian umat Islam itu karena memang sudah sampai usianya, maka mereka mati. Dan di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bahwa kematian dalam Islam itu harus dalam keadaan Muslim. Seperti itu adanya. Muslim itu ya selamat. Nah, sedangkan di dalam agama saudara, seperti yang Anda sampaikan barusan, orang Kristen itu mati karena dosa. Nah, sekarang kalau mati karena dosa itu kemana perginya nanti? Surga atau ke neraka? Bagi yang mengimaninya masuk surga bang. Tapi matinya mati karena dosa. Begini bang, kita Kristen ini kan bang, kita ini hidup di sini sudah dimateraikan dengan pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Kita sudah diampuni bang, kira-kira begitu bang. Tapi faktanya matinya Kristen itu karena dosa. Kalau diampuni, kenapa mati karena dosa kalau sudah diampuni? Jadi gini bang, kalau abang mengartikan mati karena dosa, mengartikannya secara sempit, cara pemikirannya nggak nyambung kita bang. Iya, Anda yang bentrokan dengan dalil. Anda mengatakan dosa Kristen sudah ditebus. Berarti Gini, kan, Bang, kan sudah tak ada dosa. Begini bang, sebelum ke dalil-dalil bang, gak usah bahas-bahas dalil dulu. Sekarang kita lihat dulu yang ini di Indonesia ini. Kenapa di Indonesia? Bagaimana apa yang terjadi? Kenapa lagi di Indonesia? Agama Kristen itu dilarang beribadah. Itu bagaimana itu bang? Itu penipuan. Itu program untuk mencanangkan bagaimana bisa menghembuskan isu bahwa orang Kristen itu selalu terintimidasi, selalu tertekan, selalu hidup dalam mencekam. Itu fakta, hanya ilusi. Sedangkan realnya orang Kristen itu justru bebas seenak perutnya di negara ini. Bahkan untuk sekedar menggunakan kemudian Bibelnya yang dari Yunani itu saja, mereka menggunakan istilah-istilah Islam tanpa ada yang kemudian bisa berusaha untuk melarangnya dan menghentikannya.
Kalian itu selalu merasa korban, padahal kalian itu pelaku yang tidak punya malu. Itulah kalian. Gantian bang. Ya gantian, kan tadi Anda ini, berarti Bang. saya lagi, kan begitu. Oke, masuk ke bang. Itu udah saya dengar tadi. Di sekitar abang atau di sekitar yang abang tahu lah di medsos atau berita-berita, betul tidak agama Kristen itu memang sengaja dihembuskan Biar oleh bagaimana? media-media. Memang itu program kalian. Program bagaimana kemudian umat Islam itu ya diberitakan sesuai yang Anda inginkan. Buruk, Islam itu buruk, Islam itu jahat. Itu propaganda yang kalian lakukan sengaja. Tapi fakta di lapangan yang merusak itu kalian. Bang. Yang merusak itu kalian yang merusak. Sebaliknya orang Kristiani itu mau di daerah Sumatera, mau di Papua, mau di daerah mayoritas Kristen, musola itu di setiap rumah makan ada, di setiap loket-loket bus ada musola, tapi nggak pernah kita larang. Itu bagaimana itu bang? Jawab dulu bang. Kenapa anda kemudian harus melarang sementara kami penduduknya lebih banyak daripada kalian? Kalian mau bikin juga gereja di setiap rumah makan gitu? Siapa yang mau ibadah di situ? Kucing, ayam, tikus. Sementara jumlah kalian itu cuma berapa orang? Ada aja orang ini. Memang kalau di gereja sekarang gini, memang di gereja kamu itu sudah membludak jemaat. Membludak sampai kalian harus bikin gereja lagi. Setahu saya di gereja itu cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kenapa harus banyak gereja kalau tidak ada yang ibadah di situ? Cuma 2 orang bikin gereja. Setiap rumah mau bikin gereja gitu. Siapa yang mau ibadah? Aneh-aneh aja. Udah bisa ku jawab bang? Silakan. Udah bisa ku jawab bang? Silakan. Gini bang, kalau ini saya bilang bukan abang nggak cerdas, bukan saya cerdas gitu. Di setiap perusahaan, pabrik-pabrik itu bang ada musola untuk iya karena di situ mayoritas Padahal Islam. Masa mau bikin gereja yang Kristen cuma 2 orang? Aneh. Dengar dulu bang, dengar dulu. Padahal bang perusahaan itu bang punya orang Cina. Iya saya tahu. Saya ngerti. Apa masalahnya? Jadi kalau misalnya kayak saya nih, saya punya wisata. Karyawan saya kemudian ada Kristen 2. Saya harus bikinkan gereja begitu. Enak aja kau minta fasilitas gereja orang Kristen itu kan ibadahnya cuma hari Minggu. Pulang sana rumahmu ke gerejamu, jangan di kantor. Kantor itu Senin sampai Jumat. Santer-santernya Sabtu. Lo kemana dibikinkan gereja juga di tempat kerja nenekmu kiper. Gerejamu itu nanti di hari libur. Untuk apa bikin gereja banyak? Aneh. Pola pikir abang itu tentang gereja itu jangan sempit. Jangan sempit. Bisa di rumah kita. Ya silakan kalau begitu Anda paham berarti. Terus kenapa kamu menuntut mau diperlakukan sama seperti umat mayoritas? Maksud lu apa? Maksud saya bang, bikin kita nggak usah marah-marah dulu. Ya saya nggak marah, cuman kamu itu konyol. Materi yang kau itu konyol. Ini ada tema tapi larinya entah kemana-mana. Intinya kami tahu bahwa kalian ingin citra Islam itu rusak melalui media sosial. Setiap ada kejadian, dipiralkan. Setiap ada kejadian, dipiralkan dan seterusnya. Itu kan yang kalian mau. Saudara, kalau kami juga mau melakukan hal yang sama licik seperti kalian, setiap hari kami akan kemudian memposting makanan-makanan kalian. Tikus, kucing, yang kalian bakar di pasar itu ular, biawak, kadal, supaya orang tidak ada yang mau murtad. Kami pertontonkan itu. Tapi untuk apa? Beda dengan kalian, sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam. Tujuannya untuk kristenisasi gitu loh. Bang Juma, sudah berapa provinsi abang jalani bang?
Alhamdulillah saya sudah banyak provinsi. Kenapa emang? Abang udah pernah ke Papua? Ke Papua belum. Abang sudah pernah ke daerah mayoritas Kristen? Ini lu mau diskusi apa mau ngajak kuliner? Udah pernah bang? Dengar dulu bang. Jadi bang, banyak-banyak bang jalan-jalan ke daerah mayoritas Kristen. Saya sudah sering, saya ke Toraja, saya ke Danau Toba, saya kemana-mana. Udah, nggak usah kau ajarin saya. Di mana basis kalian ada, di situ binatang semua bisa dimakan, diperjualbelikan. Oke, terus tanggapan abang tentang Kristen yang di mayoritas penduduk Kristen, bagaimana kami sama agama Muslim bang? Menghargai kan bang? Lah kalian ini, kalian hidup di mayoritas umat Islam, kalian kenapa rupanya? Hah? Itulah Kristen itu bang, menghargai bang, mayoritas menghargai. Tidak ada itu. Dengarkan saya, manusia keciluk, dengarkan saya. Kalau kau menghargai umat mayoritas di Nusantara ini, kau jangan menyebut kitabmu, jangan kau sebut kitab itu dengan Alkitab. Jangan kau sebut Tuhanmu itu dengan sebutan Allah. Kalau kau menghargai kami, hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab sucimu. Kalau kau menghargai kami, kau itu sok cantik, sok paten. Karena memang mental penjajah, mengambil punya orang lalu diklaim punya sendiri. Itu mental penjajah tuh. Aneh kau ini. Memangnya kau mau diapakan? Orang Yahudi saja yang kau ambil kitabnya, kau di sana diludahin di Yahudi sana. Datang kau di sini, sudahlah kemudian penjajah itu seagama dengan kamu, perampas kemudian manusia di dunia ini, di Indonesia ini adalah seagamamu. Sekarang kamu stop paten gitu. Apa sih maunya? Sudah hidup dengan damai, tentram. Maksud saya udah bisa bicara bang. Kamu ngomong apa? Udah turunkan aja orang gila ini. Kau di bawah aja. Suci apapun iman bang. Nggak ada cerita nenekmu kiper. Biar bagaimanapun kau biar mengatakan dirimu bagaimana agamamu itu berasal dari orang yang menjajah Nusantara ini. Titik. Yang sok cakep kau di sini. Mau ngajak kuliner dia. 350 tahun Nusantara ini diteror, dijajah oleh orang-orang yang seagama denganmu. Jangan kau sok cantik. Tidak bisa kau menutupi kisah itu, sejarah itu. Sekarang kamu sok paten ketika kemudian penjajah yang beragama dengan kamu itu berhasil diusir. Sekarang kamu sok suci, nenekmu kiper. Ya, ini ada Anastasia sama Lexi. Selamat malam. Selamat malam bang. Dari Kristen bang Lexi. Iya, saya Kristen bang. Ya, terus Anastasia Muslim apa Kristen? Ya, nggak ada suara. Bang Lexi, ini temanya ini malam ini, Kristen atau Islam mati karena apa? Ini temanya ya, jangan keluar dari tema. Ya kalau emang mati ya di tangan Yang Maha Kuasa, abang. Kristen itu mati karena dosa. Emang dosa gimana sampai bisa mati? Ya tanya dalil agak kitabnya saudara kan di Roma 8:10 itu. Jika Kristus ada di dalam kamu, kadang maka abang bicara Roma berapa langsung dibuka ditunjukin karena Roma kadang juga abang tunjuk bilang ayatnya juga salah. Roma 8:10. Coba dibuktikan mana, tunjukinlah. Silakan Anda baca. Ngapain saya baca bang? Saya nggak pegang Alkitab di sini. Oh ya sudah, kalau begitu kamu ke gereja, kau colok pantatnya pendeta, kau tusuk-tusuk pantatnya, habis itu kau cium. Mana ada bisa gitu, nggak ada. Iya bisa aja, kenapa tidak? Ngapain kau naik ke sini? Saya pula yang harus bacakan, saya tunjukkan pula kau.
Otakmu suwe. Kau ke neraka. Kalau kau nggak mau belajar Biblemu, siap-siap aja ke neraka. Ya, Anastasia, Muslim apa Kristen? Sama kitabnya sendiri kok jijik, nggak mau baca. Ke gereja aja, col, pantat pendeta itu. Kan aku open cam bukain data barusan sambil bantu, kok nggak bisa ya? Oh bisa Ustadz, sok saya gedein. Saya undang. Intinya di kitab Anda dikatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Itu kitab. Kami umat Islam tidak mau mati karena dosa. Kami mau mati karena ajal. Karena kami mau mati karena sudah mau harus pindah ke alam yang lain. Mati dalam keadaan selamat. Itu kami. Tapi kalau pindah di agamamu, mati karena dosa. Kami nggak mau. Jadi umat Islam dimanapun berada, jangan mau mati karena dosa. Jangan. Mati karena ridha Allah. Mati karena sudah berada dalam posisi muslim. Illa wa antum muslimun. Ya, mati karena selamat. Nah itu Islam. Silakan yang lain. Ya, Anastasia, buka mute-nya, Anastasia. Naik kok nggak ngomong bang. Dari tadi minta naik 3 kali. Ayo bang, buka mute-nya bang. Emang oten dia? Sepertinya. Ngorok dia, Enggak, Bang Kores yang ngorok gitu. Di belakang. Kecapean Bang Kores. Ya Ustadz mau buka data apa Ustadz? Udah tadi saya bantu tampilkan data Gurunda itu Roma 8 nomor 10. Oh iya. Udah tadi aku udah open cam, belum kelihatan ya? Kelihatan sih. Oke, itu aja. Jadi kalau mereka sudah tahu, mereka tidak akan mungkin menang dari segi data, ya kan ya. Sedangkan mereka harus menggiring manusia nih ke neraka. Karena penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Ketika mereka tidak sanggup lagi menyesatkan menggunakan data-data dalam kitab mereka, maka mereka menyiapkan wadah berupa kesenangan, hura-hura, hiburan. Nah, makanya mereka rencana membuat tempat wisata yang konon religius kata mereka. Nanti di situ kamu tidak bisa aku murtadkan dengan data-data Bible. Tapi saya akan memurtadkan kamu dengan memberikan sajian-sajian kenikmatan dunia. Makanya kita harus hati-hati nih. Umat Islam harus menjaga anak-anak kita. Mereka memberikan fasilitas yang menjauhkan kemudian umat Islam itu dari Islamnya. Mereka menyediakan kenikmatan-kenikmatan untuk menjauhkan Islam dari Quran. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Mereka kebuka lapangan pekerjaan, di mana lapangan pekerjaan itu justru adalah tempat yang sifatnya mengajak kepada kekristenan atau mengajak kepada pemurtadan. Ya, seperti yang mereka akan lakukan di Solo. Hati-hati tuh teman-teman. Mereka tidak bisa lagi membantah kita dengan dalil, karena musuh mereka adalah dalil mereka. Maka mereka menyiapkan kemudian kenikmatan-kenikmatan duniawi untuk umat Islam itu jauh dari Islamnya. Karena kalau mau berdiskusi seperti ini, mereka sudah kalah lebih dulu. Kayak tadi tuh si Jerry. Nggak bisa, itulah gambaran sebenarnya. Maka mereka lebih cenderung kepada bagaimana anak-anak Islam ini
dimurtadkan, dijauhkan dari Islam dengan cara menyediakan tempat-tempat maksiat. Tuh. Kita harus hati-hati. Umat Islam harus hati-hati. Umat Islam harus memperkuat akidah. Karena musuh ini lihai. Musuh itu pintar sekali. Musuh itu sangat pintar. Ya, 0%. Selamat malam. 0%. Namanya kok angka semua. 0%. 4,439. Kabur. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Buat teman-teman Muslim jangan dulu minta naik ya. Ini kebanyakan, ini banyak banget. Mohon ya buat teman-teman Muslim dibatalin dulu minta naiknya. Biar kita diskusi dulu, biar Gurunda diskusi dulu teman-teman ya. Ya. Kok sedikit itu dinaikin lagi? Aduh, ini Gurunda kok nggak bisa jawab pertanyaan saya sih? Iya, saya nggak bisa jawab pertanyaanmu. Saya boleh bertanya? Aneh. Bertanya tapi ngomong terus. Lucu. Dia menginginkan Tuhan kita itu sama seperti Tuhannya. Kan lucu. Tolak ukur yang ada di dalam agamanya, dia mau pakai. Dia menyamakan dengan tolak ukur yang ada di agama kita. Memang kami akui Tuhanmu itu manusia, makhluk roh, datang ke dunia, jadi manusia, dibunuh manusia. Jangan kau mau samakan Tuhan kami dengan Tuhan kalian. Sampai kamu harus mendudukkan Tuhan itu harus sesuai dengan Tuhanmu. Jangan. Lucu kau itu. Tuhan kami itu bukan makhluk. Jadi seperti di agama Anda, seorang bapak bertemu dengan seorang anak, ngobrol dia. Tidak begitu konsep di agama kami. Jangan kau samakan di konsep agamamu. Tuhanmu memang makhluk, kita akui itu. Kamu menang dari sisi itu. Kau bisa menunjukkan Tuhan, kau bisa melihat Tuhanmu. Andaikan dia datang sekarang, kau bisa ngopi bareng di warkop dengan Tuhanmu. Bisa jalan-jalan, bisa naik motor dengan Tuhanmu. Kami akui itu. Tapi jangan standar itu kamu pakai di kami. Karena Tuhan kami bukan makhluk. Gitu loh. Andaikan Tuhanmu hidup di zaman sekarang, dia juga main HP, main TikTok. Gitu. Liburan juga di kota Bandung, kalau udah capek dia. Jangan disamakan. Tuhan kita beda. Tuhan kami itu bukan makhluk, sementara Tuhan kamu itu makhluk. Jadi pertanyaanmu, pertanyaan apa itu? Tuhan itu nggak ada. Ya karena kau nggak pernah lihat, matamu itu nggak bisa lihat Tuhan. Halo, silakan. Ya, izin menyapa dulu Gurunda. Ini Mr. John. Silakan. Halo, dari Kristen. Mr. John. Oke, tidak monitor sepertinya. Giovanni, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Alhamdulillah Islam bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bergabung ya mendengarkan bang. Oke, siap. Terima kasih. Sehat selalu. Semoga dimudahkan setiap urusannya. Saya rasa tadi dia itu bertanya yang tidak membutuhkan jawaban, Gurunda. Iya. Bertanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Iya. Bahkan pertanyaannya pun itu cacat. Mengatakan Allah tidak ada, di sisi lain Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalil sudah disebutkan, dia tidak peduli dalil apa yang disampaikan. Karena dia tidak butuh itu. Nah, itulah Oten yang putus asa. Bravo. Makanya kata Yesus jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, karena hanya akan diinjak-injak saja.
Tuh. Benar itu. Iya. Karena mereka juga tidak menerima perkataan-perkataan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Ini Mr. John monitor nggak ini? Oh, kayaknya dia tidak monitor. Nanti kalau monitor request lagi ya Pak ya. Biar tidak ada yang bilang berhala di atas. Oke. Si Prikitiu request lagi Gurunda. Naikin apa gimana nih? Suruh open cam. Kalau naik suruh open cam. Oh iya. Kalau enggak turunin. Oke. Ayo Prikitiu. Open cam, nggak apa-apa nanti saya temenin juga tuh. Guru kami sudah open cam. Nah, biar kau benar-benar niatnya mau diskusi. Saya mau diskusi tapi Zuma nggak bisa jawab pertanyaan saya. Waduh. Ya, buka dulu kameranya. Bersilat lidah, omong kosong, bohong, apa itu? Daripada kau bersilat pantat, nggak jelas dari tadi omongan. Saya nanya nggak bisa dijawab, lalu muter-muter bersilat lidah. Nggak mau kembali ke tema, nggak mau diskusi nggak sama guru kami? Itu garuk-garuk kepala dia tuh, artinya dia memang goblok itu, nggak bisa jawab pertanyaan saya. Dia kalau saya goblok Orang yang goblok Yesus kok, kenapa Bang Zuma yang dibilang? Yang goblok kan Yesus. Coba jawab kalau memang bisa, kamu pintar. Coba jawab. Memang yang goblok itu Yesus. Coba jawab. Goblok itu namanya. Islam itu harus memuliakan Yesus sih. Islam yang benar itu harus memuliakan Yesus. Anda berbohong. Tapi menurut itu memang goblok dia, musim buah aja nggak ngerti. Memang goblok dia. Kan Yesus ada di. Apa ada apa? Kalau musim buah aja nggak ngerti, kalau bukan goblok apa namanya? Tolol. Selamat malam Bang Zuma. Malam Saudara Jason. Ini satu lagi Bang, saya ketemu Bang. Mau tanya ini Bang. Al-Baqarah ayat 5. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kenapa kami tidak kasih beruntung Bang? Kenapa harus dipilih-pilih orang Bang? Ya karena Anda tidak beriman. Coba Anda beriman. Harus iman dulu Bang ya. Ya itu. Orang tidak beriman itu ya ke neraka. Matinya pun mati karena dosa kan? Kan mereka nggak beriman. Orang beriman itu kada aflahal mukminun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin yang beriman. Anda tidak beruntung kan Anda tidak beriman. Itu tadi pertanyaan saudara Kristen yang tadi barusan yang penghujat itu. Dia maunya Tuhan itu terlihat. Itu bukan iman namanya. Kalau terlihat itu bukan iman, itu percaya, yakin. Yang disebut iman itu tidak terlihat tapi meyakini hal itu ada. Itu baru iman namanya. Seperti yang dari mana Bang yang abang bilang ya? Iya. Seperti itu Bang. Iya Bang. Itu aja Bang, saya izin di bawah. Turunkan Bang, di bawah aja Bang. Mendengarkan. Terima kasih ya Bang penjelasannya. Siap. Oke, Seran. Ya Bang, salam Bang. Ya, dari Kristen. Ya. Oke, baik. Kembali ke tema, ada yang mau disampaikan? Silakan diskusi sama guru kami. Tadi saya mendengar bilangnya katanya itu orang Kristen tidak beriman lantas lebih apa imannya abang mereka itu lebih kuat karena tidak terlihat namun percaya ya kan? Ya, kata iman itu sendiri hanya ada di Al-Quran Bang. Dalam kitab Anda itu nggak ada. Tapi begini Bang. Nanti di Indonesia baru ikut-ikutan pakai kata iman. Iya, tapi begini Bang.
percuma kita punya iman, tapi kalau kita tidak punya juru selamat, abang, begitu. Di Kristen juru selamatnya siapa? Ada, kita juru selamatnya itu ada, bahkan ada 3, bang. Siapa itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, coba Anda tunjukkan di mana Bapak sebagai juru selamat kepada orang yang makan babi. Semua itu sudah tercatat, abang, bahkan sebelum. Ya, silakan tunjukkan dalilnya. Justru Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan Bapa akan datang membakar dengan api semua pemakan babi. Gimana Anda mau selamat? Ya, abang tahu tidak? Abang tahu tidak? Api yang disebut itu dia tidak membakar dia. Bahkan disentuh dengan tisu pun tidak terbakar, abang. Jadi itu api ilahi itu. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya jelas membakar habis sehingga mereka kemudian tersiksa. Itu jelas tuh. Kemudian Yesus datang mengusir orang-orang Kristen. Matius 7 21 sampai 23. Lalu mana juru selamatnya Kristen mana? Berarti abang membacanya itu cuma sepintas saja. Ya, sekarang Anda tunjukkan kepada saya juru selamat Kristen itu yang mana, di mana dalilnya. Masalahnya saya mau memperjelaskan kepada Bang Zuma, tapi sayangnya yang Bang Zuma percaya itu orang yang sudah meninggal dan belum nah, dia hidup kembali. Sekarang juru selamat Anda siapa? Itu dulu. Ya, semua orang sudah tahu, abang. Ya, siapa? Mana? Kasih dalil di mana Yesus kemudian menjadi juru selamat untuk non Yahudi. Silakan, saya tunggu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus kami itu juru selamat. Bukan andanya, Yesusnya yang saya tanya. Di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah juru selamat untuk non Yahudi. Silakan. Ada? Begini, abang. Kita membahas soal agama, tapi orang yang kita bahas itu dia menceritakan sesuatu yang tidak pernah masuk akal. Itu seperti begini, kencing unta diminum lah, kencing setan tumbuh jadi tembakau lah, kencing di telinga orang yang tidak bangun subuh untuk melakukan apa itu namanya itu dalam agama Islam. Ini tidak masuk akal, khayalan itu, abang, khayalan. Kalau Tuhan dibunuh manusia masuk akal. Dikit lagi. Jadi agama yang benar itu kalau kitab sucinya ada cerita pesta makan tai gitu. Seperti itu dalam Dua Raja-Raja itu. Cerita soal begitu, lantas bagaimana dengan hadis-hadis di dalam Dua Raja-Raja, kau baca Dua Raja-Raja 18:27 tuh. Ada pesta makan tai itu. Salah. Kalau itu bukan punya Yesus kami. Kalau itu kitab lama itu. Itu perjanjian lama itu. Itu perjanjian lama, bukan punya Yesus kami. Perjanjian lama itu budaya Israel. Itu perjanjian lama itu. Oh, itu bukan Yesus ya? Berarti yang berfirman di perjanjian lama itu bukan Yesus. Tidak. Bukan. Yesus kami itu di perjanjian baru. Jadi Tuhan soalnya dia punya rasul-rasul, 12 rasul. Tuhannya baru lahir. Yang abang kutip itu di perjanjian lama itu. Iya, itu yang di perjanjian lama itu yang berfirman bukan Yesus. Bukan Yesus yang berfirman di situ, bukan. Artinya Yesus itu lahir di abad pertama. Jadi perjanjian lama itu yang turun itu dulu kayak ke si Musa turun Taurat. Yahya Zabur kan gitu setelah. Jadi bukan Yesus yang berfirman di situ, bukan. Allah Bapa. Bukan Yesus. Bukan Yesus, itu Allah itu. Iya. Berarti Yohanes 1 nomor 3 itu Tuhan pernah membuat agama, itulah kebodohanmu. Berarti Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus ya? Mana pernah Tuhan membuat agama? Yang membuat agama itu manusia. Berarti yang di Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Saja itu dibuat oleh manusia. Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Katanya Tuhan pernah membuat agama. Kapan pernah Tuhan membuat agama? Itulah kebodohan. Enggak mau dengar dia. Ngomong sendiri dia. Padahal di komal kita. Mental penjajah gitu. Agama yang dibawa penjajah itu gitu. Bukan mental penjajah. Sekarang yang di Yohanes 1 nomor 3 di situ siapa? Dengar dulu. Kalian kan tidak percaya dengan kitab kami karena kitab kami itu sudah dipalsukan. Tapi kalau berdebat kan rujukannya pakai
kitab kami. Itu kan namanya sengklek kalian itu. Untuk menampar muka kamu. Itu untuk menampar muka kamu. Ketika kau mengatakan Yesus itu bukan yang berfirman di dalam kitab Taurat atau yang berfirman dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 1 nomor 3, itu adalah Yesus. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Itu siapa itu? Yesus atau bukan? Tidak. Coba ini siapa ini namanya ini? Coba kau buka Yohanes 1 nomor 3. Itu Yesus atau bukan? Itu mah. Ibaratnya di pengadilan kita hadirkan saksi untuk memenangkan kita di perkara. Tapi nggak kita percaya itu saksi. Itu namanya kan orang bodoh namanya itu. Kalian juga gitu. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Kalian tidak logika. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa di situ? Itu udah dirubah menurut kalian. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Itu imanmu. Yang kutanya kamu. Seharusnya pembandingnya pakai kitabmu, jangan pakai kitab kami. Itulah kebodohan kalian. Kan itu imanmu. Itu imanmu kan? Makanya saya bertanya. Pembandingnya harus kitabmu, jangan pakai kitab kami. Karena itu kemudian jadi saya itu kitabmu yang saya tanya, kitabmu. Itulah kebodohan logikamu sengklek. Ibaratnya di pengadilan kita hadirkan saksi ini loh bang, ketika kita pakai Bible untuk menghadapi Anda itu ibaratnya buang sampah pada tempatnya bang. Kalau saya pakai Bible untuk menghadapi Anda itu ibarat buang sampah pada tempatnya, ngerti? Gini bang, kalau ada uang palsu udah turun kau nggak bisa diskusi kau turunin aja Os. Kau yang bodoh. Udah turun. Kalau ada uang palsu harus ada uang. Al-Quran yang asli, kitab yang palsu. Itu aja, sederhana. Kau kita jumpa lagi. Kau buka lah. Ya. Tadi Anda tanyakan tadi Yohanes 1:3. Itu siapa yang Kristen ya. Dengan benar yang jelas. Roy diam dulu Roy. Ini Gordon dulu. Diam satu-satu biar nggak ada paduan suara di sini ya. Kamu yang muslim menyimak. Kau buka lah, terangkanlah. Kalau memang kau tahu. Saya kan bertanya. Wahyu apa? Yohanes 1. Ini kalau ini nggak usah naik, dia menyimak aja lah. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Silakan. Itu pertanyaan saya. Pada mulanya adalah firman bersama darah dan firman itu. Ini kan masih merujuk pada firman Yohanes 1:3. Di segala sesuatu ciptakan dia dari dia segala sesuatu yang ada. Dia itu siapa? Ya firman itu Allah Bapa sendiri. Bukan Yesus. Bukan, kan di sana kan belum Yesus. Berarti Yohanes 1:14 baru dia firman menjadi manusia. Berarti Yesus ini adalah hal yang baru kan? Ya iya, yang datang dari firman. Berarti dia ciptaan kan? Menjadi. Ya, berarti dia ciptaan kan? Ya iya, Yesus ciptaan. Bagus. Mantap. Bagaimana saudara Roy? Anda sudah mendengarkan saudara kalian mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Roy? Jadi Anda sudah dengar Yesus itu ciptaan. Jadi benarlah pengakuan kami umat Islam bahwa Kristen ini adalah penyembah ciptaan, penyembah makhluk. Ya iya. Dari mana caranya kita menyembah Allah Bapa tanpa Allah Bapa memberikan cara untuk mengenal Dia? Ya dengan caranya Bapa sendiri, akalnya Bapa sendiri, logosnya. Buka kameranya John. Mengenal Dia bagaimana caranya? Tidak mungkin kita menyembah Allah Bapa tanpa ada tujuannya. Maksudnya? Ya, sekarang ini contohnya surah 14. Sembahlah aku. Oke, caranya menyembah Allah Bapa gimana cuma? Caranya itu dengan Allah itu gimana? Caranya pasti ada yang mengajarkan kan? Nabi Muhammad mengajarkan cara menyembah. Begini loh cara menyembahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Puasalah kalian sebagaimana kalian melihat aku puasa. Zakatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku zakat. Berarti ada wakilnya yang diutus kemudian untuk mengajarkan cara menyembah, cara beribadah. Sama seperti Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Maka Yesus sebagai jalan, ya harus diikuti. Jalan itu menunjukkan kiri apa kanan, naik atau turun. Itu ya betul. Jangan pula jalan yang disembah.
Karena dia jalan ini hanyalah metode, itu hanya cara menyembah. Yesus ajarkan cara menyembahnya seperti apa. Yesus mengajarkan. Pertanyaanku gini, di saat di surah At-Toha 14 mengatakan, sesungguhnya aku Allah, sembahlah aku. Ini aku ini kan minta disembah. Iya. Siapa Allah? Allah. Di saat kita menyembah Allah yang tidak kelihatan, tidak bisa dengar caranya gimana? Kan Nabi Muhammad sudah menunjukkan caranya menyembah gini. Nabi Muhammad apa? Di surah berapa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita harus mengikuti Nabi Muhammad, cara beribadahnya seperti apa, caranya sujud, caranya puasa dan seterusnya itu sudah diajarkan. Iya, menyembah Allah itu cara kata Nabi Muhammad seperti apa? Ya itu kan Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Makanya umat Islam melakukan prosesi ibadah itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang kami lakukan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus itu turun kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kemudian beribadah kepada Tuhan. Caranya Yesus sudah tunjukkan. Sama seperti kami, puasa, sujud, sholat, dan kemudian Yesus juga sunat. Kemudian Yesus mengajarkan muridnya untuk bersyahadat, berikrar, mengenal Tuhan satu dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu jelas itu. Sedangkan Kristen beda. Kristen ini bukan pengikut Yesus. Oke. Coba bacakan, coba dulu. Dibacakan dulu di surah An-Naml 91. Coba. Katakan di sana ya. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, negeri Mekah, kan? Oke. Di situ menyembah Tuhan negeri Mekah. Sekarang tanya, betul. Allah mau mengatakan sembahlah aku. Cara menyembahnya gimana? Ya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Iya, menyembah mana? Bagaimana Nabi Muhammad beribadah kepada Tuhan negeri Mekah? Ya begitulah kami beribadah. Berarti kita menyembah siapa? Menyembah Tuhannya negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar. Yes, pasti. Di mana katanya? Di mana? Di mana tertulis Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar? Di mana? Jelas sekali Al-Quran mengatakan innani Allah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan negeri Israel, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Malaysia, Tuhannya negeri manapun, dialah Tuhan satu-satunya. Tuhan negeri Mekah artinya bahwasanya orang-orang yang ada di Mekah itu adalah menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu maksudnya ayat itu. Baik, kita buktikan. Silakan. Menurut Bang Juma ya, menurut Quran, yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta. Iya, menurut Quran tunjukkan. Kalau menurut Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar, tunjukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mekah itu termasuk alam enggak? Termasuk semesta ini enggak di Mekah itu? Pastikan ada tertulis. Enggak, kutanya dulu samamu. Kutanya dulu samamu. Apakah kota Mekah itu termasuk bagian alam semesta? Di mana? Tuhan negeri Mekah memang apakah Mekah itu alam semesta? Pertanyaan saya, apakah Mekah itu? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Mekah itu bagian daripada alam semesta? Iya, bagian dari Oke, bagus. Sekarang saya balik tanya. Alam semesta itu Tunggu. Sekarang saya balik nanya. Apakah Tuhan Israel itu juga Tuhannya negeri Mekah? Ada nggak dikatakan di situ? Di dalam Quran mana nggak dikatakan? Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Israel itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah? Tidak ada dikatakan. Oh, berarti terbatas Tuhan Israel itu. Makanya saya tanya sama Juma, menurut Quran Tuhan yang benar itu menurut pertanyaan saya sudah sangat jelas. Dan Anda sudah mengatakan, dengar. Anda mengatakan Tuhan Israel bukan Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhanmu itu, Tuhan Israel itu Tuhan lokal. Baik, ya. Kita ini aja ya. Berarti Anda menyalahkan Allah Anda. Saya mengatakan, dengarkan saya. Saya mengatakan Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan alam semesta.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kenapa dikatakan Tuhan negeri Mekah? Karena orang-orang yang ada pada zaman itu memiliki dewa-dewa. Dewa-dewanya itu berkabilah-kabilah. Tuhan negeri Mekah itu artinya Tuhan alam semesta. Menandakan bahwa orang-orang yang ada di Mekah sampai hari ini itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah kemudian Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan bagi negeri Israel, Palestina, Malaysia, Indonesia, Jepang, Amerika? Ya, kenapa? Karena Tuhan negeri Mekah itu adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan alam semesta. Nah, sekarang pertanyaan saya balik samamu. Apakah Tuhan Israel itu Tuhan negeri Mekah? Anda mengatakan bukan. Berarti Tuhannya Israel itu Tuhan lokal. Karena bukan Tuhannya negeri Mekah. Kalau Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Palestina, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri bla bla bla. Alam semesta Tuhan kami itu. Sedangkan ternyata Tuhanmu itu Tuhan terbatas, cuman Israel doang. Ini aja, cuma kita buktikan. Oke. Jadi menurut Anda sekarang, menurut kajian Anda, menurut Quran, ya, Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhannya bangsa Israel menurut Quran? Tuhan negeri Mekah itu Rabbus samawati wal ard. Iya, menurut Quran Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel yang benar menurut Quran? Menurut Al-Quran, Tuhan yang benar itu ada Rabbus samawati wal ard. Sulit. Jadi sulit Anda pahami. Sulit Anda pahami. Pertanyaan cuma dua pilihannya, Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan semesta alam. Israel itu juga semesta alam. Israel dalam arti kata keturunan Yakub yang tinggal di Palestina. Palestina itu alam semesta. Rabbus samawati wal ard, termasuk Israel Palestina. Sedangkan Anda sendiri tadi mengakui Tuhan Israel itu bukan Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhan yang Anda anut ini adalah Tuhan lokal. Baik. Anda beriman nggak kepada Tuhannya bangsa Israel? Saya beriman kepada Tuhan pencipta langit dan di situ adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Abraham, Ibrahim alaihissalam. Saya beriman. Itulah Allah negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah. Oke. Ada nggak datanya kalau Musa pernah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Perintahnya jelas. Al-Quran surah Taha ayat 14. Dalam kitab terdahulu ada nggak pernah Musa mengatakan Tuhannya itu Tuhan dari Allah dari negeri Mekah? Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan Nabi Musa itu menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menghidupkan dan yang mematikan. Kitab Kejadian jelas menerangkan seperti itu. Kitab Ulangan juga menerangkan seperti itu. Ulangan 32 nomor 39. Pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti berbicara mengenai Tuhan yang sama. Sekarang pertanyaan saya, adakah Tuhannya Israel itu adalah Yesus Kristus? Oke. Kok oke? Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Sang Elohim. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Kita tidak berbicara mengenai firman. Kita berbicara tentang Tuhan kan sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya. Apa? Kalau kita mau bicara Tuhan, ya kita sepakat dulu Tuhan itu apa? Apakah yang disembah oleh Bani Israel, taruhlah Nabi Musa? Apakah yang disembah oleh Nabi Musa anaknya Maria? Jawab. Orang Israel menyembah Elohim. Tidak menyembah anaknya Maria. Tidak, karena anak Maria belum ada. Oh, berarti orang Kristen menyembah anak Maria. Iya. Berarti Tuhannya beda. Tuhan itu apa? Makanya kita bicara Tuhan. Berarti Tuhannya beda. Iya, Tuhan itu apa cuma? Tuhannya beda berarti. Ya. Tuhan itu apa? Tuhannya beda berarti. Ya. Kalau merujuk pada firman, Tuhannya beda berarti. Tuhan yang disembah Nabi Musa dengan Tuhan yang disembah Kristen sama atau beda? Oke, kalau merujuk pada ilahan sama, keilahan. Tapi dari mana Anda mengatakan sama? Di mana? Hei. Di mana Anda bisa menunjukkan data Musa menyembah anak Maria di mana? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa Anda mengatakan sama? Tuhan itu apa? Kok lari ke situ? Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tadi ada Tuhan negeri Mekah. Anda bahas Tuhan negeri Mekah. Giliran seperti ini Tuhan itu apa?
Jadi Anda bertanya tadi tentang orang Tuhan Israel negeri Mekah itu menyembah, apa? dengarkan. Di Keluaran 20 itu dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, bukan aku dikatakan Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah sekarang ada apakah Allah lain, itu bukan jangan ada apakah Tuhan itu lain. anak Maria? Hah? Jangan ada Allah lain katanya, bukan Apakah jangan itu ada Tuhan lain. apakah itu anak Maria? Bukan anak Nah, Maria. berarti jangan nyembah anak Maria. Jadi, oke, di saat kita menyembah itu menyembah siapa? Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah itu anak Maria? Allah itu bukanlah manusia, bukan manusia. Nah, sedangkan Yesus manusia dan anak manusia, betul? Iya. Berarti kenapa kamu menyembah itu? Ya, karena melalui Yesus saya bisa mengenal Allah Bapa yang benar. Yohanes 17 Kenapa ayat 3. kamu menyembah yang bukan Tuhan gitu loh? Dengarkan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal. Perhatikan, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan lalu mengenal Yesus yang Kau utus. Jadi nah, mengenal Yesus Allah dikenal Bapa yang sebagai benar apa? Itu yang tidak bisa dilihat. Yesus Kristus. Yesus itu dikenal sebagai apa untuk mendapatkan hidup kekal? Ya, sebagai juru selamat. Sebagai utusan. Yohanes 36 ayat Sebagai 16. Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Saya menuhankan dia karena saya menuhankan Hidup diriku kekal kepadanya. itu, hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, Yesus diutus. Ya. Utusan Yesus itu Tuhan, dikenal karena saya menamakan diri, menghambakan diri kepada Yesus dikenal untuk memperoleh hidup kekal. Menurut Yesus, dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, Yesus diutus, ya. Saya tidak tanya Makanya saya itu. yang beriman kepada Yesus, Saya menamakan tidak diri kepada tanya Yesus, itu. Yang saya menyebut dia tanya, Tuhan. untuk hidup kekal menurut Yesus, dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan? Ada. Di mana? Ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengeruniakan. Itu bukan ucapan Yesus, Tidak binasa, pilihan keberolihan. Itu Jadi bukan kita harus ucapan percaya Yesus, sebagai Juru Selamat. Itu bukan ucapan Yesus yang saya tanya. Hidup kekal. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Ya, oke. Yohanes 25 ayat 26. Baca. Ya, Anda yang baca. Ya. Apakah di situ kebangkitan dan hidup, siapa percaya kepada hidup kekal? Yang saya tanya hidup kekal. Tadi ku kasih tadi Yohanes 3:16 tadi. Hidup kekal. Hidup kekal. Orang percaya kepada dia, Hidup kekal itu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, katakan, dan mengenal Engkau Yesus Kristus yang Kau utus. Apa lagi? Nah, Yesus mau dikenal sebagai apa? Oke, Yesus diutus. Sebagai apa di situ? Supaya orang mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai pengutus. Oke, sebagai utusan. Kenapa? Lanjut. Nah, sekarang kalau hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, kenapa Anda sembah? Ya, kenapa rupanya? Sekarang aku tanya. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Cara menyembah Tuhan, cara menyembah Allah yang tidak pernah kelihatan, tidak bisa dengar, caranya gimana? Aku tanya lu, kau. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Cara menyembah Allah yang tidak bisa dilihat. Kalau Anda dengar, kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, terus kalau Anda sudah mengenal Yesus sebagai utusan, kan mustahil Anda menyembah dia, karena dia hanya utusan. Utusan kok disembah? Kan gitu. Tapi ternyata terbukti Anda menyembah utusan ini. Dengan kata lain, Anda tidak mengenal Yesus. Sama dengan Anda tidak memperoleh hidup kekal. Oke, cara menyembah Allah yang tidak kelihatan, tidak kedengar, bagaimana caranya? Kata Yesus, ikutilah aku, contohi dia. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, mereka sujud. Kalau aku puasa, mereka puasa. Kalau aku sunat, aku sunat. Itu jelas tuh. Di mana datanya? Yohanes 10 nomor 27. Di mana sih aku sujud, mereka sujud, aku puasa, di mana di situ? Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, nomor 6, jika Yesus ada di dalam kamu, maka kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo. Yesusnya hidup seperti apa? Dia hidup sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Jawab. Dia hidup sebagai manusia. Bukan. Siapa bilang dia sebagai kodok? Nggak usah kau putar-putar. Saya tidak mutar-mutar. Saya tidak mutar-mutar. Dikatakan di dalam kitab saudara sendiri loh. Itu dalam kitab saudara sendiri. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup.
Nah, Yesus hidup sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Oke. Yesus itu sebagai hambanya Allah Bapa. Nah, terus kenapa Anda sembah? Ya, kenapa? Karena saya menaklukkan diri menghambakan diri pada Yesus. Makanya saya Tuhan. Kenapa Anda sembah? Berarti Anda tidak memperoleh hidup Karena kekal. saya menaklukkan diri menghambakan diri pada Yesus. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ya? 1 Yohanes 2 nomor 6. 1 Yohanes 2 nomor 6. Bagaimana caranya? Dia tidak kelihatan, tidak 1 Yohanes 2 nomor 6. Jika kamu mengaku Yesus ada di dalam kamu, maka kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup tidak menyembah dirinya. Yesus hidup menyembah kepada Tuhannya. Ya, iya. Jadi kalau ada orang hidup, dengar. Kalau ada orang hidup menyembah Yesus, berarti dia tidak hidup sama seperti Yesus hidup. Oke, jelas ya? Nah, sekarang permasalahannya adalah hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, selesai, cukup mengenal Yesus sebagai utusan. Harus mengenal siapa? Yesus sebagai utusan. Ya, berarti kalau mengenal Allah yang benar itu, Anda aminkan kan nih? Ya, ada iman nggak? Oh iya, jelas. Beriman kepada Tuhan yang benar. Lihat siapa yang diutus kemudian untuk memperkenalkan Allah yang benar itu. Nabi Muhammad diutus untuk memperkenalkan Tuhan yang benar itu seperti apa. Nabi Muhammad mengajarkan seperti apa cara beribadah menyembah kepada Allah yang benar itu. Yesus diutus juga mengajarkan bagaimana menyembah Allah yang benar itu. Tapi Kristen justru menyembah Yesus. Di mana datanya? Ada katakan mengenal Allah yang benar itu harus mengenal Nabi Muhammad, di mana? Allahu Akbar. Nabi Muhammad itu datang untuk mengajarkan umat Islam beribadah kepada Allah, mengenal Allah. Al-Quran surah Fussilat ayat 7, ayat 53, Qaf ayat 16, An-Nahl ayat 44, Ali Imran ayat 31 dan seterusnya. Itu jelas itu. Sekarang permasalahannya, sabar dulu. Sekarang permasalahannya adalah Nabi Muhammad dikenal sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhan kemudian la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dah selesai. Nah sekarang permasalahannya Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau demikian adanya, Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Kenapa? Karena Kristen tidak mengenal Yesus. Harus mengenal Yesus. Yohanes 3 dan 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita harus percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Ya, Yesus diutus. Saya katakan kepada saudara sekali lagi. Katanya begitu besar kasih karunia Tuhan. Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan? Jawab. Sebagai utusan. Nah, terus kenapa kau sembah? Ya karena saya menghambakan diri, berarti kamu tidak mengenal dia, berarti kau tidak percaya dia. Berarti kau tidak memperoleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tersebut, maka dia akan hidup. Dia tidak akan mati melainkan hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Yesus mengatakan, hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan. Kenapa kau tuhankan koplak? Menuhankan itu apa? Menuhankan itu apa? Mulai lagi menuhankan itu apa? Menuhankan apa artinya? Kalau kamu percaya kepada anakku, kamu tidak akan mati dalam dosamu melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa kata anakku? Dia mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai utusan katamu. Tapi kenapa kau sembah? Kenapa kau ibadahi? Kenapa kau tuhankan? Kenapa kau anggap dia itu sehakikat dengan Tuhan? Koplak. Menuhankan itu apa Juma? Menuhankan lagi kau tanya. Menuhankan itu apa Juma? Menuhankan apa? Host apa masih bisa dipertahankan? Ini orang Bahlul ini? Bagus. Kalau ada yang bertanya, menuhankan itu apa semua? Lihat dirimu. Jangan kalau pelintir lagi kata Tuhan. Tuhan itu kan begini. Lihat dirimu. Siapa yang kau ibadahi? Siapa yang kau tuhankan? Gak usah. Saya katakan samamu, kalian tidak akan pernah menang data. Gak akan pernah. Bata yang akan mencekek leher kalian itu. Data dari Bibelmu sendiri akan mencekek leher kalian itu.
Maka satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan ini, kamu menyediakan ruang maksiat untuk orang-orang Islam awam agar keluar dari Islam. Gak mungkin ada orang masuk Islam, keluar dari Islam, mau menyembah kepada sosok yang kalian sembah dengan modal data. Gak mungkin. Kecuali, nih, tak kasih duit 1 miliar, aku kasih kamu pekerjaan, gaji sekian, tapi kamu dibaptis ya. Nah itu. Tapi kalau sini, ini aku bacakan dalil supaya kau itu mau dibaptis. Apa itu bang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, kamu harus menyembah Yesus ya, karena Yesus itu adalah utusan. Orang gila aja yang mau dibaptis. Tapi kalau itu ditinggalkan, lalu dia berikan materi, kamu aku kasih kerjaannya, kamu bisa begini-begini, tapi kamu dibaptis ya, itu baru bisa. Itu bisa. Makanya umat Islam hati-hati. Karena hanya pola itu yang bisa mereka gunakan. Kalau pola kemudian terkait dengan akidahnya, terkait dengan ajarannya, terkait dengan kitabnya, itu mustahil mereka bisa memurtadkan anak-anak kita. Mustahil. Mereka bisa memurtadkan hanya karena kita miskin. Datang menawarkan kekayaan, harta. Kita lagi sakit, datang menawarkan kemudian obat, berobat, asuransi, dan seterusnya. Anak-anak mau sekolah kita nggak ada duit, datang menawarkan beasiswa. Sudah selesai kuliah, SMA, SMP, dan seterusnya, tidak kerja, dia datang menawarkan pekerjaan. Hanya dengan cara-cara itu mereka bisa memurtadkan umat Islam. Kalau berdasarkan Bibelnya tidak mungkin. Kita lebih paham Bibel daripada mereka. Bagaimana pula kau tahu Bibel sementara kau motong-motong ayat? Sekarang saya tidak potong ayat. Nomor 17 Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu banyak pemirsa sini mendengarkan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Bengkok lidahmu kan langsung, bengkok lidahmu langsung kan. Bengkok lidah langsung. Bengkok lidahmu karena kepercayaanmu tidak sesuai dengan ucapan Yesus, beda. Yesusnya mengenal dia sebagai utusan baru bisa hidup kekal. Tapi dalam agamamu menyembah Yesus malah. Kenapa kamu tidak bisa menjual agamamu berdasarkan isi Bibelmu? Karena agamamu saya menyembah batu. Itu menyembah batu. Yesus, bertahu kau. Sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus punya batu sakar? Apa tadi kau bilang? Apakah Yesus punya batu sakar? Yesus tidak mempunyai batu kecuali muslim yang berbatu. Teman-teman, ternyata Tuhan mereka cacat. Tuhannya nggak punya batu sakar katanya. Tuhan kalian yang mencari batu. Kamu sudah mengakui tadi Tuhanmu nggak punya batu. Sementara dia disunat hari ke-8. Tuhan kalian yang menjadi batu di Mekah. Kisah para Rasul 4. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti Yesus batu apa itu? Batu pondasi dong. Dan Anda mengatakan Yesus tidak punya batu. Lalu ketika dia disunat, berarti cuma nonot, nggak ada batu. Sedangkan Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus itu adalah Tuhan kalian. Kolose 2 nomor 9 loh yang menjelaskan itu. Seluruh tubuh Yesus adalah Tuhannya Kristen. Tubuhnya, biologisnya, rambut sampai kuku itu Tuhannya Kristen. Kolose 2 nomor 9, termasuk bijinya. Yang digantung pada saat digantung di salib sebagai penebus dosa, ikut juga batunya menggantung di atas. Ketika kemudian dia disalib mati, tidak mungkin bijinya tumbuh hidup, mungkin mati juga. Mati seluruh tubuh Yesus itu ketika dia mati di atas tiang salib. Berarti penebus dosamu termasuk batu. Batu apa? Batu zakar. Jangan kau nangis, itu dalil di agamamu. Yesus itu seluruh tubuhnya, Kolose 2:9 adalah Tuhanmu. Termasuk biji zakarnya dong. Masa pilih-pilih? Jadi batu laseknya Tuhanmu itu juga, Yesus itu juga Tuhanmu. Batu lasek, batu galatung. Berdasarkan dalil loh ya.
Saya tidak menghina, saya tidak menghujat. Siapa suruh menuhankan manusia? Yesus Tuhanmu enggak? Iya. Dia punya biji sakar enggak? Iya. Nah, termasuk enggak biji sakarnya itu Tuhanmu? Enggak, mulutnya aja. Enggak, bagian leher aja ke atas. Leher ke bawah bukan Tuhan kami. Wah! Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus itu kepenuhan keteosan. Tuh Tuhan kau. Didukung oleh data Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang tukang-tukang bangunan. Batu pondasi dong. Itu kawan. Ayo siapa lagi? Lembutkan hati kalian ya. Kita boleh diskusi bukan saling membenci, tapi lembutkan hati kalian. Seperti saya juga melembutkan hati saya. Oke? Bukan saling membenci kita. Silakan. Ya, ini ada Stefani. Ya, halo, malam. Malam juga. Dari Kristen ya. Ya, saya Katolik. Dari tadi menyimak ya. Kita di sini sharing bukan untuk berdebat bagi saya ya. Karena saya melihat Bang Suma ini, Pak Suma atau Bang Suma ini sangat mempelajari kitab suci kami ya. Kalau saya lihat, saya bukan ahli kitab Bang. Saya tidak juga terlalu hafal ayat ya. Cuman memang kalau kita di sini mau sharing, sepertinya tidak akan nyambung karena di kita orang Kristen kita itu percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi kita percaya Trinitas ya menurut ajaran saya. Kita percaya satu Allah tiga diri. Mungkin akan susah diterima oleh teman-teman kita yang Muslim. Jadi kalau saya saya sedikit lihat. Mbak tarik napas dulu Mbak, biar nggak gemetaran ngomong. Saya lihat, saya juga sebenarnya nggak pernah berdebat atau sharing soal begini ya, cuma saya agak gregetan juga supaya kita tidak saling menghina lah. Karena di sini kita lebih baik kita bicara sebagai saudara. Karena kan kalau di kitab perjanjian lama kita sebenarnya kita satu bapak ya, Bapak Ibrahim, Bapak Abraham. Kita punya bapak yang sama kalau di sejarah di perjanjian lama. Jadi kita punya perjanjian lama dan kita punya perjanjian baru. Di perjanjian lama tidak pernah bicara Yesus, kecuali ada di kitab Yesaya yang menyatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat. Jadi tidak bicara tentang Yesus di sana. Dan kalau kita sebagai saudara tentunya kita punya satu bapak, Bapak Ibrahim, Bapak Abraham di kitab suci kami. Jadi kita punya Ismail ya, kakak dari Ishak sebenarnya. Kakak tua ya, kakak berarti yang dituakan. Sebenarnya kita punya Allah yang sama, kita punya Allah yang kita sembah itu Allah yang sama. Ya jangan sampai kita karena perbedaan kita melihat ada Yesus, ada Muhammad. Ya, udah Mbak narasinya biar ditanggapi dulu sama Bang Juma ya Mbak ya. Okay. Silakan. Tapadol, Bu. Karena saya Bang Suma minta maaf ya, kita kalau sampai itu sudah menyinggung Isa atau Yesus, sedangkan Al-Quran sendiri percaya bahwa Isa itu anak Maryam yang memang diciptakan oleh Allah gitu. Dan saya percaya Isa itu akan menjadi Imam Mahdi nanti, hakim yang akan mengadili kita semua. Mbak, udah Mbak ngomongnya biar ditanggapi dulu Mbak. Kan ya silakan Bang Suma, silakan. Oke, baik. Yang pertama ada beberapa hal yang harus kemudian saya luruskan terkaitan dengan doktrin pembodohan ya. Yang pertama, kitabnya orang Yahudi itu bukan miliknya orang Kristen. Agama Kristen tak ada hubungannya dengan agama Yahudi dalam arti kata kitabnya. Tuhannya orang Yahudi juga tidak pernah kemudian berfirman kepada orang Kristen. Jadi ketika diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan aturan-aturan Tuhan, itu hanya mengikat Bani Israel tok, tidak mengikat Kristen. Kristen ini penumpang gelap yang mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi supaya sok paten, sok cantik. Orang Kristen ini murni ajarannya hanya di perjanjian baru. Itu pun
perjanjian baru ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk orang-orang Kristen Indonesia, tapi untuk kalangan tertentu aja. Target utamanya itu adalah bangsa Roma yang menjadi acuan pada masa itu. Nah, jadi kalau Kristen muncul kemudian Tuhan kita sama, itu betul. Tapi bukan dalam skala prioritas berdasarkan kitab. Tetapi skala umum, bahwa Tuhan itu cuma satu, pencipta alam semesta dan apa yang ada di atas alam semesta ini. Kalau berbicara mengenai kitab, Tuhan Kristen dan Tuhannya Yahudi itu berbeda. Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Kristen itu berbeda. Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh orang Kristen melalui kitabnya orang Yahudi dengan Tuhannya umat Islam itu berbeda. Itu yang Anda harus pahami. Tapi kalau berbicara mengenai skala umum antara pencipta dengan ciptaan, betul Tuhan kita satu yang menciptakan kita ini. Tapi berbicara mengenai kitab, Tuhan kita berbeda. Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda sebutkan Bapa itu bukan Tuhan kami. Karena Tuhan kami kemudian tidak pernah pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Itu bukan Tuhan kami. Dalam perjanjian baru, Tuhan Anda mati, masuk di kubur, kemudian ditampar, diseret, dan itu bukan Tuhan kami juga. Lalu kemudian muncul di Pulau Patmos menggunakan tato di paha, itu bukan Tuhan kami. Jadi Tuhan kita berbeda, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi kalau berbicara mengenai skala prioritas tentang pencipta langit dan bumi sang Khalik dengan ciptaan, memang betul Tuhan kita satu. Tuhan kita yang menciptakan kita. Seperti itu saudara ya. Jadi Bang Suma, minta maaf saya harus potong. Bangsa Yahudi tidak mengakui Yesus. Ya, jadi memang. jangan sampai Bang Suma, saya bukan ahli kitab ya, tapi bangsa Yahudi menolak Kristus, menolak Yesus, makanya mereka yang menyalibkan Yesus. Jadi kalau Bang Suma bilang orang Kristen atau bangsa Yahudi tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya sama Yesus, itu benar. Makanya di salib itu ada tulisan INRI, inilah raja orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan. Jadi memang tidak sama. Karena itu di zaman Yahudi mereka tidak mengenal Yesus, makanya disalibkan. Yang menyalibkan Yesus kan orang Yahudi dan para ahli-ahli Taurat. Yang disebutkan dalam kitab itu orang-orang yang berjubah, tetapi orang-orang munafik yang hanya melaksanakan agamanya tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, hanya supaya dilihat orang. Jadi bangsa Yahudi memang tidak menuhankan Yesus. Jadi ini yang nanti akan jadi kekeliruan karena kita percaya satu Allah tiga diri. Sebentar, ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan ketika Yesus naik, itu pagan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Dengarkan saya. Jangan keraskan hati Anda, lembutkan hati Anda ya. Ketika Yesus datang ke umatnya Bani Israel, umatnya terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama yang menerimanya, yaitu murid-muridnya. Dan yang kedua adalah angkatan jahat yang menolaknya. Nah, sekarang ada nggak Kristen di antara keduanya ini? Nggak ada. Nggak ada Kristen di antara kelompok murid-murid Yesus itu, nggak ada Kristen di situ. Saya ulang lagi ya. Ketika Yesus datang, umatnya terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama angkatan benar, yang kedua angkatan jahat. Angkatan benar ini tidak percaya kepada Kristus palsu. Yang keluar dari kubur mereka nggak percaya. Kecuali angkatan benar yang disesatkan. Itu memang sudah dinubuatkan. Ada murid yang percaya kepada Kristus palsu. Sedangkan yang kelompok kedua adalah angkatan jahat. Angkatan jahat inilah yang mendirikan agama Kristen. Orang Yahudi yang menerima Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Kecuali berdasarkan informasi dari dalil, menurut cerita yang ada dalam kitab saudara dan nubuatan Yesus itu sendiri, bahwasanya ada di antara murid yang kemungkinan akan disesatkan oleh penyesat yang bernama Yesus Kristus. Yang kedua, kelompok jahat. Kelompok jahat di kalangan umatnya Yesus, itulah yang mendirikan agama Kristen. Jadi antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan dirinya sebagai nabi utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen hari ini, itu adalah dua Yesus yang berbeda. Lembutkan hatinya, Mbak.
Antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul untuk kaumnya Bani Israel, itu adalah Yesus yang berbeda dengan Yesus yang ada di gereja hari ini. Yang ada patungnya, yang ada salibnya, Anda disalib begini di rumah Anda, di rumah ibadah Anda. Itu adalah dua Yesus yang berbeda. Camkan itu baik-baik. Silakan. Di mana bedanya itu, Bang? Bedanya, Yesus yang datang ke tengah Bani Israel itu adalah manusia yang mengajarkan kemudian Bani Israel menyembah kepada Tuhannya. Sedangkan Yesus yang datang kepada Kristen itu adalah makhluk gaib yang mengajarkan kemudian orang Kristen beribadah di hari Minggu, mengajarkan orang Kristen makan babi, mengajarkan orang Kristen menyembah yang ada di atas salib. Dialah makhluk yang kemudian dinubuatkan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi dua Kristus yang berbeda. Paulus juga akui. Yang kita imani, Bang Suma, Yesus itu yang lahir dari Maryam ya? Oh enggak, itu Anda tidak imani. Itu Anda jadikan hanya sebagai pelengkap penderita saja. Anda tidak beriman kepada dia. Yang lahir itu Anda enggak imani. Karena nanti suatu saat ahli-ahli kitab seperti Bang Suma juga nanti akan percaya kepada Isa nanti. Ya, saya percaya kepada Isa, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu iman saya. Terima kasih Bang Suma, terima kasih. Karena saya tahu di Al-Quran jelas kok bahwa Isa Al-Masih itu anak Maryam, dia itu yang akan jadi hakim buat kita semua nanti. Ya betul, benar sekali. Jangankan Nabi Isa alaihissalam, di dalam kitab Anda sendiri Yesus mengatakan itu akan mengusir Kristen. Tidak semua orang Kristen yang akan masuk surga. Semua orang Kristen akan diusir. Semua Kristen, tidak saya buktikan semua boleh. orang Kristen. Saya buktikan boleh. Boleh saya tidak buktikan. Tidak semua orang Kristen boleh saya yang buktikan. beriman. Tidak boleh semua saya orang buktikan. Kristen yang akan saya masuk boleh surga. buktikan kalau semua Kristen Bang akan Suma diusir. itu kitab Al-Quran itu 4. Saya boleh buktikan kalau semua Kristen itu akan diusir oleh Yesus. Boleh saya buktikan? Boleh. Kalau disingkat saya buktikan nih. Pakai data Bang ya? Iya, saya pakai data. Oke, saya buktikan? Boleh. Baik. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca nomor 15-nya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Yang datang kepada kalian menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya yang tadi. Kan dua kelompok tuh. Angkatan jahat, angkatan benar. Kepada angkatan benar, Yesus menasihatkan. Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat melihat. Buah berasal dari batang. Kalau buahnya sudah ada yang keliru, memanggil aku Tuhan, bernubuat, menubujisat pakai namaku, bukan cuma buahnya yang dilemparkan ke neraka, tapi batangnya. Berarti kalau batangnya Kristen ditebang, mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, mau dia Pantekosta, atau apapun itu, semuanya dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Paham ya? Nah, nabi palsu itu banyak sekarang Bang muncul. Oh, bukan berbicara sekarang. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Itu dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Inilah kesalahan fatal yang dimiliki oleh orang Kristen. Kegagalan dalam berpikir dan menelaah Bible. Ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Memalukan sekali. Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Oh, Yesus bicara dengan kita loh. Nenekmu kiper, mana ada? Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Murid-muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat. Kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaannya, siapa yang kemudian disebut nabi yang datang kepada murid Yesus? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus ini adalah nabi di Antioquia. Itu jelas itu. Sedangkan di dalam surah Paulus 1 Korintus 12 nomor 28, Paulus mengatakan begini. Di dalam jemaat Kristen ada rasul, ada nabi, ada pengajar.
Paulus mengakui di antara umatnya ada nabi-nabi. Coba Anda baca 1 Korintus 12 nomor 28. Di tengah jemaat Kristen itu ada nabi-nabi. Siapa di antara kalian nabi? Luga, Pak Denny, Rasul. Bahkan sudah mengaku dirinya Tuhan. Ya kan? Bang Suma belajar dulu ya. Ya oke, sekarang saya bertanya sama saudara Stefan ini kalau berbicara kayak sombong kali, kayak pintar sekali. Bukan sombong. Yesus, Bang sabar dulu. Saulus loh, yang menganiaya orang Kristen, yang ngejar-ngejar pengikut Kristus. Anda salah lagi. Enggak salah, saya salah belajar. lagi. Paulus itu, dengarkan saya Mbak. Paulus itu tidak pernah menganiaya Kristen. Justru Paulus itu pendiri agama Kristen, pengikutnya disebut Kristen. Dia salah Bang Suma, baca dulu. Coba cari dulu tentang namanya Saulus ya, Saulus itu tertulis di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Anda yang baca, coba silakan Anda baca. Silakan Anda. Bagaimana? Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kisah Para Rasul 13 ya. Iya. Bang Suma ini pinter Alkitab, saya tidak terlalu hafal Bang. Oh, saya ahli kalau itu. Ahli ya. Coba Kisah Rasul 13:1 menyatakan bahwa di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama Raja Herodes, dan Saulus. Siapa di situ? Dia nabi atau Saulus. apa? Nabi atau bukan? Nabi atau bukan? Nabi atau bukan? Pengajar. Saulus bukan nabi, dia kan nanti bertobat dulu baru dia jadi pengajar. Namanya Saulus loh, berubah jadi Paulus. Kena tipu. Itu dalil kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Dalil kitabmu. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu Saulus nabi. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15. Jadi pengajar setelah bertobat. Galatia 1 nomor 15. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dipilih sebagai apa? Ya dia dipilih dia menjadi pengajar nanti kan, tapi dia berdosa dulu, dia menganiaya orang Kristen dulu Bang Suma. Oke. Sekarang coba Anda baca 1 Korintus. Berdasarkan Alkitab saya ya, bukan saya tidak mau menjelekkan saudara-saudara, karena saya juga saudara-saudara saya banyak Muslim. Di data yang tadi itu di Antioquia ada beberapa nabi kan? Saya tidak banyak belajar Alkitab, Bang Suma lebih pintar dari saya kan? Kisah Para Rasul 13 tadi di Antioquia itu ada beberapa nabi kan? Iya, ada masuk beberapa di situ nabi. Saulus. Tapi kalau Saulus itu dia nanti menjadi pengajar ketika dia bertobat. Oke, baik. Sekarang saya kalau rasa dia Bang Suma sudah tahu ceritanya Paulus itu. Sekarang kalau Paulus ini cuman pengajar, dari mana dia dapat materi pengajarannya? Ayo. Dari Roh Kudus Bang Suma. Nah, berarti dia nabi. Yang bohong pun jadi Roh Kudus. Berarti dia nabi. Roh Kudus. Berarti dia nabi. Iya, tapi dalam perjalanannya kan dia itu orang yang bertobat. Anda sudah mengakui dia nabi, oke. Bertobat. Tunggu, Anda sudah mengakui dia nabi. Sekarang siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Siapa yang datang? Maksudnya? Yesus kan berkata, gitu dong. Paulus kan? Paulus. Nah, berarti nabi palsunya siapa? Nabi palsu itu orang-orang yang mengaku Kristus hanya dengan mulutnya tapi tidak dengan hatinya. Nah, Paulus juga itu yang disebut penyesat. Paulus juga mengaku Kristus kok. Ya, tapi dia mengakui Kristus, tapi dia menjadi pengajar. Dia menjadi pengajar untuk para orang-orang Kristen sesudah. Saudari, dengarkan. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Paulus Anda sudah akui sebagai nabi. Adalah orang-orang yang menyamar seperti nabi, tetapi sebenarnya orang-orang munafik. Yang datang kepada murid Yesus siapa? Jadi menurut Bang Suma, Paulus itu nabi palsu ya? Anda sendiri yang mengatakan tadi. Saya tidak mengatakan, saya tanya. Menurut Bang Suma, Paulus itu nabi palsu yang dimaksudkan. Terus nabi palsu yang datang kepada murid Yesus siapa? Kalau bukan Paulus?
Jadi kalau menurut Bang Suma dia nabi palsu, bagi kita dia adalah pengajar. Bagi kamu, tapi bagi Iya, murid makanya kan Yesus. saya bilang susah nyambungnya karena Bagi kita murid berbeda, Yesus, Bang Suma. bagi murid Yesus dan bagi Yesus, Paulus itu nabi palsu. Bagi Anda dia adalah nabi asli. Karena Siapa Anda yang bilang dia nabi pengikutnya. palsu? Di situ disebutkan banyak para tokoh dan nabi, nggak disebut. Sekarang begini, kalau Anda ingin membuktikan secara akurat berdasarkan Bible, kata Yesusnya di Matius 7 itu, dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Ini pengikut siapa ini? Yang memakai nama Yesus, pengikut siapa? Bang Suma, ada orang yang percaya kepada Kristus pakai nama Tuhan, tapi Yesus tidak mengenal mereka. Saya ulang Kan lagi. begini kan? Saya ulang lagi. Dari buah nabi palsu itu, kamu kenal mereka. Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, Tapi mengusir hatinya setan jauh pakai namaku. daripada aku. Tapi Nah, hatinya sekarang jauh siapa daripada itu? aku. Siapa pengikutnya? Siapa itu? Nabi Muhammad kah punya pengikut atau itu Bukan, Nabi Bang Paulus? Suma. Nabi Kalau Paulus dia- atau dia- Nabi dia- Muhammad? Dia pun kalau dia pengikut Kristus, si Yudas saja jadi pengkhianat muridnya. Saya ulang lagi. Jadi tidak semua ini yang ini berbicara mengenai nabi palsu. Ini berbicara mengenai nabi palsu. Pertanyaan saya, dari buahnya, dari buah nabi palsu itu kamu mengenal mereka. Murid nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, nabi palsu yang pengikutnya melakukan itu Nabi Muhammad kah atau Nabi Paulus? kita tidak menyebut itu mau Muhammad atau Paulus ya, karena tidak ada di ajaran kami yang menyebut nabi palsu itu Paulus. Jadi sekarang susah juga mau pertanyaannya, nyambungnya. sekarang Langsung mah, pertanyaannya, di orang Kristen juga banyak yang pengkhianat, banyak yang jadi Yudas masa kini. Ya udah turun aja, turun. Istirahat, Mbak istirahat. Anda membantah dalil. Buat apa Anda pamer congor di sini kalau Anda nggak mau berdiskusi menggunakan data? Kalau cuma modal percaya saja, modal yakini saja, untuk apa Anda berdebat dengan orang Islam? Islam itu berbicara pakai data, bukan pakai congor. Halo Juma. Halo juga saudara. Iya, boleh saya bertanya? Boleh, terkait dengan tema ini silakan. Boleh ganti tema? Kenapa Anda yang harus dia bisa itu temanya tuh. Kristen atau Islam itu mati karena apa? Kalau Islam itu diibaratkan dengan Muhammad atau apa nih? Iya, Islam itu kami Islam ini yang sedang berbicara. Hei, saya Islam, dan Kristen itu Anda. Anda itu menuankan Muhammad atau gimana? Boleh nggak saya bertanya nih? Inilah Kristen. Tengoklah, ada dalil, sudah dikasih dalil tuh, udah dikasih materi, udah dikasih tema, lari kemana-mana. Kristen atau Islam itu mati karena apa? Anda itu jangan menghakimin Kristen terus. Hakimin aja Ini Islam juga loh, itu Islam tuh temanya tuh. Kristen, jangan kau bicara Islam, Kristen terus. Kristen, Islam mati karena apa? Itu dua arah itu. Agamamu aja kamu ajarin terus. Jangan agama orang lain. Oh nggak bisa. Agama Kristen ini adalah agama doktrin. Agama Kristen. Agama Kristen, agama Kristen itu memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 18, 19, 20. Agama enak aja. Pelajari enak aja mau jadikan orang jadi Kristen. EGP kau aja jadi Kristen ke neraka. Ngapain kami kau aja? Ya, agama kamu aja pelajarin, nggak usah. Ya justru karena saya belajar agama saya, inilah makanya saya tampil. Faqatilu awliya syaitan. Perintah agama saya untuk memerangi setan. Nah, makanya saya perangi kalian. Karena Al-Quran yang memerintahkan. Faqatilu awliya syaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Kalian ini saudaranya setan. Makanya kami perangi. Akan menghancurkan
dirimu cuma lihat aja. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang jelas saya merangi Lihat aja setan, cuma. saudara setan gitu loh. Kamu akan hancur dirimu sendiri. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mau hancur mau apa, demi Allah saya ikhlas. Demi agama saya ikhlas. Demi agama saya ikhlas gitu loh. Siapa yang menghina agama Tuhan Anda? Anda yang menghina Tuhan Anda. Yang menghina Tuhannya sendiri ialah Kristen. Satu-satunya agama yang menghina Tuhannya ya Kristen sendiri. Izin dulu, host. Aku udah bisa ngomong ini, izin dulu host. Udah bisa aku. Satu-satunya agama yang menghina Tuhannya hanya agama Kristen. Orang Islam hadir untuk kemudian memuliakan sembahannya Kristen, tapi Kristen tidak mau. Kristen tetap saja mau Tuhannya dihinakan. Itulah kelebihan agama Kristen. Umat Islam datang supaya orang Kristen ini berhenti menghina Tuhannya sendiri. Tapi tidak. Kristen tetap kekeh mempertahankan Tuhan kami harus hina. Jadi kalau abang host kelebihannya apa ini? Kelebihan saya itu saya mengajarkan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kekurangan abang tahu nggak? Apa tuh? Kekurangan abang tahu nggak? Aku bilangnya. Nggak tahu. Pada saat ini. Nggak tahu. Pada saat ini kekurangan abang tahu abang. Buka masker abang ngomong. Masya Allah. Gitu. Masker abang buka. Nggak perlu dengan. Transparan. Itu ngomong sama orang yang di kehantu apa gitu. Nggak perlu, nggak perlu buka masker, nggak perlu buka masker. Ngapain harus ribet dengan masker? Makanya media sosial ini bang, ini memperkayakan TikTok kita. Jangan kita buka masker abang, curhat ngomong, abang pun kayak ngomong. Sanksi aku entah ada pula bom bunuh diri di situ nanti, meledak pula nanti nggak tahu pula siapa muka abang tak kayak mana. Emang agama Kristen yang suka ngebom. Buka masker abang. Agama Kristen itu suka ngebom. Bernampak wajahnya. Kristen masuk ke Nusantara ini dengan membom, bom. Masker abang dibuka. Berapa ton bom yang dihabiskan oleh penjajah Kristen ke Nusantara ini? Udah turun aku. Udah ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Buka dulu, jangan banyak ribut dengan masker, nggak malu, ribut dengan masker, nggak malu. Jadi teman-teman, secara data sekali lagi, secara data Kristen tidak mungkin bisa menang lawan kita. Jadi cara mereka memurtadkan bukan lagi dengan melakukan pembibelan. Dulu mereka menggunakan istilah penginjilan. Kita jangan pakai itu. Pembibelan, karena Injil itu hanya ada dalam Al-Quran. Nah sekarang mereka nggak akan pernah sanggup. Maka yang mereka lakukan adalah merusak tatanan akidah umat Islam dengan cara apa? Menyiapkan kemudian hal-hal yang bersifat kenikmatan duniawi. Hati-hati dengan pola-pola mereka. Mereka akan menghantam akidah umat Islam itu sedikit demi sedikit, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Menjauhkan umat Islam dari agama Islam itu sendiri. Cerdik mereka seperti ular jinak merpati mereka ini. Karena memang sudah diperintahkan seperti itu. Maka generasi Islam, khususnya di Indonesia ini, harus berhati-hati. Propaganda yang mereka lakukan itu sangat-sangat luas sekali dan sangat membahayakan akidah. Gitu ya. Termasuk ketika mereka datang, ketika ada musibah, ada bencana, itu tempat mereka kemudian untuk melancarkan aksi-aksi pemurtadan, membuat lapangan pekerjaan dan seterusnya. Lalu di situ generasi Islam dimasukkan ke dalamnya, diajarkan mereka untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan yang menjauhkan mereka dari sholat, menjauhkan mereka dari Al-Quran, menjauhkan mereka dari Islam. Lama-lama murtad. Hati-hati. Karena kalau berdebat seperti ini, coba lihat dari tadi, ada nggak yang bisa menang menghadapi kita? Berdasarkan data nggak ada. Mereka cuma modal congor, ribut dengan masker dan seterusnya. Tapi kalau berdasarkan data isi kitab,
Mereka nggak mampu, nggak sanggup. Karena Bible nggak bisa membela mereka. Ada. Tadi dia katakan Yesus itu Paulus itu bukan nabi, ujung-ujungnya nabi. Karena setelah mendapatkan kisah Rasul 13 ternyata nabi, malu. Yesus itu Tuhan, dihantam sama Yohanes 17:3, ternyata Yesus itu hanya utusan. Malu lagi. Kristen mati, Kristen itu sudah ditebus dosanya. Roma 8:10, ternyata Kristen mati karena dosa. Mati lagi. Gak bisa. Gak ada perlawanan. Gak bisa. Berbicara mengenai nabi palsu, 1 Korintus 12:28, ternyata di tengah-tengah Kristen menurut Paulus itu ada rasul dan juga ada nabi. Mampus lagi. Jadi mereka ini gak bisa bertahan dengan menggunakan Bible. Satu-satunya yang mereka gunakan memurtadkan itu adalah propaganda saja. Hati-hati teman-teman. Silakan. Ya, Jason silakan. Ya. Kores lagi ngorok di sini. Ustadz Alif monitor Ustadz. Halo, selamat malam. Malam juga. Jadi kita apologet Islam ini ya babat mereka menggunakan Bible. Mereka boleh memberikan fasilitas-fasilitas yang menjauhkan generasi Islam dari Islam. Tapi kita harus gencar juga untuk menyiarkan bahwa Kristen di dalam berdialog menggunakan Bible-nya, Kristen tak berdaya sama sekali. Karena Bible tidak mampu membantu mereka untuk menguatkan agama mereka. Bible justru menghancurkan sendi-sendi keagamaan mereka sendiri. Seperti itu teman-teman sekalian. Silakan saudara Kristen, mari kita dialog. Tapi kalau menggunakan data Bible, saya yakin Anda akan propaganda di sini. Ya, Mata Elang, Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Silakan. Baik, ini temanya nih, Kristen atau Islam mati karena apa? Ini temanya Bang. Oh iya. Kalau menurut saya sih, maupun Kristen maupun Islam itu tetap mati karena dosa. Dalilnya? Itu menurut pendapat saya sendiri. Oh, pendapat sendiri. Ini terbantah lagi dengan Bible Anda. Anda dibantah dengan Bible. Bible mengatakan bahwasanya Kristen mati karena dosa. Nggak ada Bible Anda bercerita tentang Islam. Islam juga mati karena dosa. Mana dalilnya? Lalu Islam mati karena apa? Islam mati karena kullu dha'iqatum maut. Manusia itu, seluruh makhluk itu mati karena sudah sampai ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatum maut. Semua mati sampai ajalnya, tapi ya, tapi Kristen mati karena dosa. Karena dosa. Ya Kristen aja, enggak Islam enggak. Yang lucu di Kristen Bang, katanya dosanya sudah ditebus. Tapi kenapa mati kemudian karena dosa? Kan lucu. Memang semua orang Kristen itu mati karena dosa. Mati karena dosa. Nah, tapi kenapa mati karena dosa? Karena mungkin melakukan dosa. Nah, berarti Kristen kalau tidak mati, kalau dia tidak berdosa tidak mati. Jelas. Nah, terus kenapa Kristen bermatian? Karena mati karena dosa. Nah, sekarang kalau mati karena dosa, kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? Neraka lah. Hah? Neraka lah. Nah, berarti Kristen semuanya ke neraka, udah selesai. Ayat itu tidak menunjukkan bahwa orang Kristen itu harus mati karena dosa. Dalilnya jelas, jika Kristus ada di dalam kamu,
tubuh memang mati karena dosa. Memang mati karena dosa, tapi kalau begitu lebih baik Kristus tidak ada di dalam kamu supaya kamu tidak mati dalam dosa. Kalau Kristus ada di dalam kita, maka kita dibenarkan. Maka kita dibenarkan pula. Di situ tertulis apa? Mati karena apa? Karena dosa. Nah, sudah. Kalau mati karena dosa kemana? Ke surga atau ke neraka? Neraka. Sudah. Kalau Kristus ada, maka dosa itu ditebus. Dosa apa ditebus apa? Kalau ditebus kenapa kalian mati karena dosa? Karena Kristen, karena tubuh kita mati karena dosa, makanya Kristus ada. Lah, bukannya dia mati di atas salib untuk nebus dosa kalian? Iyalah. Nah, itulah. Terus kenapa kalau dosa kalian ditebus, kenapa kalian mati dalam dosa? Itu karena itu sudah berbuat dosa ulang. La haula wala quwata illa billah. Ada nggak Kristen tidak mati? Kristen yang bertobat. Ada nggak Kristen tidak mati? Yang mengenal Kristus. Ya, ada nggak Kristen yang nggak mati? Dari sejak 2000 tahun masih hidup sampai hari ini, ada nggak? Mati semua kan? Berarti semua Kristen mati dalam dosa. Berarti semua Kristen masuk neraka. Tidak ada agama Kristen, Bang. Itu dalilnya seperti jika Kristus ada di dalam kamu. Agama Kristen. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Tubuh karena dosa, tapi karena Kristus maka kita dibangkitkan oleh Kristus. Orang semua dibangkitkan nanti. Siapapun akan dibangkitkan. Mau dia orang Kristen, mau dia Islam, semua akan dibangkitkan. Makanya kalau bukan Kristus. Kata siapa? Kata siapa? Coba Anda baca nomor 11-nya. Yesus itu dibangkitkan oleh roh yang sama juga membangkitkan manusia-manusia yang lain. Tapi itu enggak jadi persoalan. Karena kita ini memang akan dibangkitkan. Jadi persoalan adalah Kristen semuanya mati karena dosa. Ada enggak yang mau mati karena dosa? Ada enggak? Apakah Anda mau mati karena dosa? Karena kita berbuat dosa, kita pasti mati. Itu yang faktanya yang harus Anda pelajari. Sekarang pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Mau tidak Anda kemudian mati dalam dosa? Tidaklah. Ya keluar dari Kristen. Kenapa harus keluar dari Kristen? Dengar. Karena di setiap Kristen di dalam dirinya ada Kristus. Betul? Iya benar. Justru Kristus yang menyelamatkan. Berarti semua Kristen mati dalam dosa. Tidak. Nah, dalilnya begitu. Jika Kristus itu pemahamannya beda. Anda salah memahami. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati. Artinya apa? Tubuh dosa ini tidak berlaku lagi. Kata siapa? Menurut ayat Kata siapa? Enggak dong, nomor 11-nya. Nomor 11-nya tubuhmu yang mati itu akan dibangkitkan kembali. Ayo. Oke, berarti tubuhmu yang mati karena dosa akan dibangkitkan lagi ke neraka atau ke surga? Ke surga. Mana ada dosa ke surga, kuclek. Dosa itu, orang mati karena dosa itu ke neraka, bukan ke surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini aku bilang, kalian tidak akan pernah bisa menang dengan menggunakan data. Tidak akan menang, meraih kemenangan dalam pertarungan Islam Kristen untuk mendapatkan pengikut. Kamu nggak menang, nggak pernah menang. Kamu itu berdasarkan itu pandangan kamu sendiri. Sementara Anda mengatakan tempat dosa itu neraka kan? Kenapa Anda tempat dosa itu neraka? Terus kenapa ketika Anda dibangkitkan Anda masuk surga? Dibangkitkan berarti kan udah manusia baru, bukan lagi manusia semua berdosa. Manusia akan dibangkitkan. Tak ada manusia yang tidak bangkit dari kematian, semuanya. Nah, ketika orang Kristen mati, ternyata mati karena dosa. Derita lo, siapa suruh jadi Kristen? Kan gitu. Kalau Kristus ada di dalam tubuhmu,
maka tubuhmu akan mati karena dosa. Nah, setelah kamu mati karena dosa, nanti akan dibangkitkan lagi. Orang yang dibangkitkan, yang tadinya mati karena dosa, kemana perginya? Dia dibangkitkan itu untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sementara kalian mati karena dosa, ketika dibangkitkan, dosa ini kemana perginya? Surga atau neraka? Itu bukan begitu pemahamannya, bukan begitu. Karena kalau begitu, anda imani itu, yang bagaimana ceritanya Anda masih bertahan di Kristen? Anda harus memelintir dalil Anda sendiri. Kalau Anda tidak memelintirnya, mampus dah. Ayo. Anda salah. Silakan Anda menjelaskan sesuatu yang sudah jelas di dalam kitab Anda sendiri. Bagaimana bisa Kristen masuk surga sedangkan Kristen mati karena dosa? Kalau Kristen mati dalam dosa, jelas dia di neraka. Tapi karena Kristus. Coba Anda baca dalilnya. Siapa? Karena Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang harus mati karena dosa. Ya, tubuh memang harus mati karena dosa. Jelas, tubuh itu harus mati karena dosa. Tapi karena kasih karunia Allah yang telah membangkitkan Yesus, maka dia juga akan membangkitkan kita. Membangkitkan. Oke, pintar. Tubuh dosa kita, tubuh yang fana itu sudah diserahkan. Pintar. Ketika tubuh kita dibangkitkan kembali, yang tadi yang mati karena dosa itu kemana perginya nanti? Sudah dirubah oleh Tuhan. Ya sudah kalau begitu, silakan kau lakukan segala maksiat di atas muka bumi ini supaya kau mati dalam dosa. Kenapa harus pakai tangan Anda ini? Sekarang kalau Anda mengatakan mati karena dosa, lalu kemudian Anda bangkit masuk surga, ya udah usahakan aja mati karena dosa. Cuma pernyataannya memang tubuh memang mati. Karena tubuh memang mati, berarti secara fisik itu harus mati secara total. Tubuh memang mati karena dosa, tapi karena Kristus yang membangkitkan. Tubuhmu memang mati karena dosa. Oke. Sekarang ketika tubuhmu mati karena dosa, tubuhmu itu yang mati karena dosa itu kan akan dibangkitkan. Kemana pergi tubuhmu yang bangkit itu? Bukan tubuh yang mati karena dosa yang akan dibangkitkan, Bang Suma. Coba baca nomor 11-nya. Kau baca nomor 11-nya itu. Apa yang jelas tertulis? Nomor 11 itu sudah. Nah, apa? Yang bangkit apa? Yang bangkit tubuh apa yang bangkit? Di Roma 8 nomor 11 itu tubuh apa yang bangkit? Tubuh yang fana. Nah, tubuh fana itu berarti tubuh kita ini yang akan bangkit kembali. Celakanya tubuhmu yang bangkit yang adalah fana ini dibangkitkan kembali, itu mati karena dosa. Tubuhmu yang fana itu ketika dibangkitkan kembali, dia kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke surga. Kenapa bisa sedangkan kamu mati karena dosa? Kan sudah diubahkan, sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Kok diubah gimana? Apa yang diubah? Yang dibangkitkan adalah tubuh panahmu. Tubuh panah ini biologismu. Tubuh biologis kan? Iya. Nah, tubuh biologismu yang mati itulah dia yang akan dibangkitkan. Nah, kemana dia harus diupah sementara dia mati dalam keadaan dosa? Dosa kemana? Surga atau neraka? Tubuh dosa ya ke neraka. Iya, neraka, udah selesai. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau ke neraka emang? Jelas ke surga. Ya udah kalau begitu keluar dari agama Anda sekarang. Kenapa harus keluar, Bang? Karena kalau Anda di agama sekarang, karena kalau Anda berada di agama sekarang, Anda mati karena dosa. Kok diulang-ulang sih? Di agama Anda, kalau Anda mati karena dosa. Itu di agama Anda. Dosa, Bang Suma. Tidak ada dalilnya Islam mati karena dosa. Ya ayyuhalladzina amanu. Jelas wahai orang-orang yang beriman. Apa ending dari ayat itu?
illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal selain dalam keadaan selamat. Al-Quran yang menafsirkan itu. Berarti umat Islam itu pendapat Anda itu. Loh, itu bukan pendapat saya, itu Al-Quran saya mengatakan. Jangan kau. Ya. Kan kita harus berdasarkan kitab suci. Kan kita harus berdasarkan kitab suci kita masing-masing dalam beragama. Berdasarkan apa Al-Quran berkata demikian? Ya, itu pewahyuan, itu kitab suci kami, nggak bisa Anda bantah. Sedangkan Allah sendiri tidak pernah menyatakan diri kepada Muhammad. Allah menyatakan diri kepada alam semesta ini, itu sudah cukup bagi kami. Tidak pernah menyatakan. Ya, alam semesta ini adalah pernyataan akan adanya Tuhan kami. Tuhan kami menyatakan dirinya ada dengan menciptakan Allah tidak pernah menyatakan diri kepada itu dari lalu, karena Anda sama seperti agama pagan yang lain. Tuhan itu ada nanti setelah dia keluar dari rahim ibunya. Udah ya, gak usah terlalu jauh ya. Yang jelas intinya Kristen itu adalah penghuni neraka berdasarkan Roma 8 nomor 10 nomor 11. Dah. Silakan host diistirahatkan teman kita ini, dia sudah lelah. Ya, cuma nggak bisa berdebat. Dah, mutar-mutar aja, mutar-mutar. Ya, nggak bisa berdebat. Mutar aja, mutar. Oke, siapa lagi? Silakan. Ya, Teresia. Yuni. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Martinus. Namanya Yuni, suaranya Yono. Iya, ini istri saya. Oh gitu, baik. Ini temanya Bang, Kristen atau Islam mati karena apa? Silakan Bang Yono. Iya, semua manusia mati Bang. Dan lihatlah kalau umat Paulus kalau berdiskusi, coba lihat umat Paulus. Semua orang mati ya iya. Ya iya Bang, Islam maupun Kristen mati, iya, semua itu mati. Ya. Kristen mati karena dosa, Islam mati karena selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam mati karena selamat. Dalil. Kristen mati karena dosa. Dosa tidak selamat. Roma 8 nomor 10. Pasti kau mengatakan oke kan? Tapi setelah ini nggak nyambung. Dengarkan aja. Silakan. Iya, oke. Nah, berarti setiap Islam, ya namanya agama Islam, berarti dia akan terselamat, benar? Iya, itu dalilnya tadi. Memang benar, saya setuju kata itu karena Nabi Muhammad. Terus Kristen mati karena dosa gimana tanggapanmu? Bentar, Bang. Wah, karena memang saya aku itu karena. Ya, terus tanggapanmu Kristen mati karena dosa apa? Mencuri tetap masuk surga. Saya waktu iya, terserah. 1 Yohanes 1 nomor 2 juga begitu adanya, tapi mimpi kan. Sekarang permasalahannya adalah Kristen mati karena dosa. Kemana perginya? Ya, ini namanya orang berdosa masuk neraka. Ya, neraka. Berarti Kristen penghuni neraka. Udah jelas. Kalau yang tidak berbuat dosa masuk surga, kan kita bisa. Sekarang permasalahannya adalah Kristen itu mati karena dosa. Berarti Anda menyimpulkan Kristen mati masuk neraka? Iya, memang bagi yang membuat dosa masuk neraka. Semua Kristen mati karena dosa. Dalilnya itu jelas. Berarti semua Kristen masuk neraka? Iya, masuk neraka bagi yang berdosa. Tetapi yang semua orang Kristen mati karena dosa. Semua orang Kristen mati karena dosa. Ya, udah Abang cuma tunjukkan dalilnya bahwa semua orang Kristen masuk neraka. Coba. Roma 8 nomor 10. Oke, semua orang Kristen masuk. Kau baca itu. Kamu baca baik-baik. Baca. Ya, karena saya udah mengakui Abang ya, berzina, mencuri tetap masuk surga. Yang Alhamdulillah, itulah hebatnya umat Islam, Masya Allah. Berzina lancar. Sekarang Anda tugas Anda jelaskan.
Silakan. Nah, rumah berapa? Silakan. Iya, rumah berapa yang kau bawa? Rumah 3000, data nomor 4002. Silakan. Banyakan itu. Dia pura-pura nggak tahu ini. Padahal dari tadi dia nyimak. Karena bingung dia harus kayak mana gitu loh. Lagi berpikir. Roma 8 ayat 10 benar? Iya. Roma 8 ayat 10 di sini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu itu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi di sini berbicara tentang kebenaran dan dosa. Dosa berarti yang berbuat dosa. Kebenaran berarti yang tidak berbuat dosa. Mati karena kalian mati karena kalian mati karena berdosa. Mati karena berdosa. Udah. Nah sekarang kalau kalian mati karena kalian mati karena dosa kan? Ya udah, biar saya jelaskan konteks dari ayat ini. Kalian mati karena apa? Iya, oleh Kristen mati karena apa? Ya udah kita baca aja. Enggak, Kristen mati karena apa? Kristen mati karena apa? Kan aku bilang ya, karena dosa. Nah, udah selesai. Jadi tunggu. Sebelum Anda lilit lidah Anda kayak lidah ular. Kristen mati karena dosa. Jadi kematian Kristen itu karena dosa. Apapun narasi yang akan Anda sampaikan lagi berikutnya itu sia-sia. Karena kematiannya selesai, finish. Karena dosa. Oke? Nah sekarang kalau orang mati karena dosa, kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Oke Bang ya, di sini udah jelas tubuh yang mati apa roh yang mati Bang? Coba tubuh yang mati dengan dosa apa roh yang mati dengan dosa? Tubuh yang mati karena dosa. Kan udah burung ini muter-muter terus nih. Enggak Bang, maksudnya biar kita tahu Bang. Iya, tubuhmu mati karena dosa. Sekarang tubuhnya Kristen mati karena dosa kan? Iya benar. Nah sekarang tubuh yang mati karena dosa ke neraka atau ke surga? Ya namanya mati karena dosa berarti ke neraka. Berarti Anda ke neraka. Oke. Berarti dengan kebenaran tubuhnya yang mati dalam kebenaran kemana coba? Kalau mati karena kebenaran pasti surga. Ah iya, terus kamu ngapain? Nah sekarang di mana dalilnya? Di mana dalilnya Kristen? Coba, di mana dalilnya Kristen mati karena kebenaran? Otak kau itu cuma dia udah akui dasar. Di mana dalilnya? Kau, di mana aku dalilnya? Turun aja kau udah mengakui. Di mana dalilnya tubuh mati karena kebenaran? Memang otak kau itu nggak jelas pula kau. Di mana dalilnya tubuh mati karena kebenaran? Ya. Di mana dalilnya tubuh mati karena kebenaran? Di mana? Kau lucu, cuma aku tadi ngomong ya. Kau tadi mengatakan bahwa mati karena dosa masuk. Di mana dalilnya tubuh mati karena kebenaran? Di mana? Dengar dulu, cuma kau jangan muter-muter. Ternyata lah ketampak sendiri kau, makanya berdiskusi dengan saya. Kau tidak bisa berberani dengan saya. Ini yang ucil yang kau tentang saya terus. Dengar nggak ya? Kamu itu udah mengakui bahwa mati dalam dosa masuk neraka, mati dalam kebenaran masuk surga. Kau mau ngapain lagi ya? Udah, sekarang kau udah mengakui. Sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu mati dalam kebenaran. Dalilnya mana? Udahlah Bang Juma, kau udah akui aku turun karena kau udah mengakui saya di sini. Oke, dadah. Ya, dadah juga. Selamat neraka, selamat ke neraka. Kalau mati dalam kebenaran itu illa wa antum muslimun. Al-Quran Islam lah itu. Tapi yang ada di dalam kitabmu, kamu mati dalam dosa. Kau mau mengatakan mati dalam kebenaran terserah. Tapi di kitabmu, jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Berarti kamu mati karena dosa.
Kalau di Islam illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan selamat. Ah, itu Islam. Islam dilawan. Jadi kalau Anda mengatakan tadi Anda menang, ya Anda menang karena Anda menggabungkan dua materi. Materi keselamatan itu di Islam, mati karena selamat. Di Anda mati karena dosa. Mati karena dosa itu di agama Anda, mati karena selamat di agama saya. Gitu. Jadi apa yang Anda kejar sekarang? Surga. Bagaimana Anda mau dikatakan mengejar surga? Dalil Anda sendiri membocorkan rahasianya. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Ya sudah. Ada nggak di antara kalian mau mati tubuhnya karena dosa? Mau nggak? Akang mau nggak mati karena dosa? Gak mau, pengen mati karena selamat. Saudara Jason, mau nggak Anda mati karena dosa? Enggak, Bang. Kalau begitu, kenapa masih Anda Kristen? Dari ini, Bang. Dari kecil soalnya. Iya, sekarang Anda tahu bahwa ternyata kalau di Kristen mati karena dosa. Kenapa Anda masih mau mati karena dosa? Masih ini 50-50. Masih 50-50. Anda masih mau mati karena dosa? Separuh badan gitu? Ya. Masih dipelajari. Maksudnya itu biarlah maksud tubuhku sebelah dari neraka, sebelah dari surga gitu. Bukan gitu. Bukan. Masih 50-50 ini. Masih di belajar dulu. Oh iya, siap. Umur Anda berapa, Bang? 39, Bang. Oh iya, mantap. Kan tidak mungkin kita mengambil sesuatu itu tanpa dipikirkan. Benar sekali. Betul, harus. Saya izin belajar di bawah. Harus itu, Bang, harus. Kalau Anda mencari kebenaran hakiki, saya yakin Anda suatu saat nanti akan masuk Islam. Halo. Halo. Iya, halo. Selamat malam. Malam juga. Selamat malam. Malam. Ya, jadi positif Islam masuk tidak berdosa kah? Islam berdosa. Positif Bapak tidak. Orang yang umat Kenapa Islam dipojokkan? Kenapa Bapak pojokkan terus bilang Kristen mati berdosa? Di dalilnya ada seperti itu, Ibu. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Di dalam diri ibu ada Kristus. Ya. Nah, berarti mati karena dosa. Kristus kami itu bangkit kembali. Tidak ada urusan dengan ada itu. Kristus itu menebus kami. Karena ada Yesus itu anak Allah itu khususkan untuk menebus kami. Kalau Anda ditebus, kenapa Anda mati karena dosa? Semua orang mati. Karena? Tidak tahu, ada yang berdosa, ada yang di akhirat nanti diadili kembali. Lah itu permasalahannya. Katanya belum tahu bilang orang itu mati berdosa. Itu di akhirat tadi, nanti. Katanya Yesus menebus dosa. Iya. Terus kenapa yang Anda dosa mati? semula. Yang dosa semula. Kenapa Anda mati kemudian karena dosa? Pak, kau pun ditebus Yesus. Nah, enggak ada. Semua Itu orang pun ajaran ditebus Yesus pagan, di dalam ajaran dunia. pagan itu, ajaran pagan. Karena, Yesus mengatakan, jika kamu tidak memikul salibmu sendiri, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi Yesus itu tidak menebus. Jika kau tidak kemudian itu liku-liku yang kehidupan yang kita alami, itulah tanggung jawab kita, itulah salib yang kita pikul. Kata Yesus, jika kamu tidak memikul salibmu, maka kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Salib itu apa? Beban. Iya. Nah, kenapa? Masing-masing semua manusia tanggung beban. Terus kenapa Anda mengatakan tadi Anda ditebus? Astaga, itu Pak dosa semula itu ditebus, yang Bapak pun Adam dan Hawa, dari Adam dan Hawa itu dari dosa mana? sudah. Semua berdosa kemudian, sudah itu. Kenapa Anda memfitnah Adam dan Hawa? Adam dan Hawa. Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Lah terus apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Anda? Itu manusia. Kenapa itu kan Anda? nenek moyang kita.
Lah terus kenapa hubungannya dengan bukan Anda? dari Adam dan Hawa. Terus Bukan dari Adam dan Hawa. kenapa Anda memfitnah Adam kalau dia mewariskan dosa kepada Anda? Hawa terjerumus ke dalam diperalat Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk dengan kesalahan orang? Kenapa? Di mana kita? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau dia mewariskan dosa kepada kita, mana dalilnya? Tidak tahu betul anunya. Berarti kau bukan kau keturunannya Hawa. Ya mana dalilnya kalau Hawa mewariskan dosa kepada kita? Mana? Apa itu dalil? Apa itu dalil? Aku tidak tahu dalil. Mana dalilnya? Nantilah di akhirat baru kau tahu, baru kau Jangan di tahu akhirat. kau berdosa Sekarang atau tidak. sini aja. Bukan semua orang mati lang positif berdosa, tidak. Bukan semua orang mati bilang positif berdosa, tidak. Mana dalilnya Hawa mewariskan dosa mana? Di akhirat nanti baru kau di atas di ngarang itu. Nanti kau di ngarang bebas. Ngarang bebas. tes. Alhamdulillah kembali sorenya. Kembali normal. Hampir keterusan. Terima kasih Bang. Saya izin pamit, Iya, mau tidur dulu, Bang. sama-sama saudara Jason. Terima kasih Bang. Siap. Ya. Selamat malam. Mbak Linda, selamat malam. Iya. Muslim apa Kristen, Mbak? Jadi gini ya Pak Hos. Kalau memang kita itu bertukar pikiran secara sehat rohani. Gak mau Bu, kita gak mau tukar pikiran sama orang Kristen. Ini kan di Rome. Kenapa kalian selalu memburuk-burukkan agama Kristen dengan hanya satu ayat firman? Sementara ayat yang lainnya kalian tidak tahu. Nah, tadi saya dengarkan Islam katanya mati karena ajal. Ya. Dan Islam itu mana ada Islam mati karena ajab, bukan ajab, takdir, Bunda. Host yang bilang tadi. Mana ada host bilang dari tadi, nggak ada. Ajal. Nah, Islam mati karena ajal dan semua masuk surga. Taunya kalian arti kematian itu dan dalam hal kekristenan? Silakan ngarang. Ngarang? Iya. Ngarang apanya? Ya kan Anda tahukah kalian kematian itu di dalam kekristenan? Apa? Anda mau jualan apa lagi? Anda mau jualan apa? Jadi host. Anda mau jualan apa? Tahukah apa kematian itu di dalam kekristenan? Apalagi yang kamu jual? Yang jelas di dalam agama Kristen, Roma 8 nomor 10, Kristen mati karena dosa. Kalau kami Kristen pun mau seperti itu, kami pun bisa menyatakan segala keburukan kalian. Tapi kalian tidak bisa baca Quran aja nggak bisa kok keburukan pula. Sekarang permasalahannya, saudara Linda, Al-Quran dulu saya bilang, saya tahu nggak paham memang. Tapi contoh aja saya bilang, kalau saya bilang Tuhan kalian peka, sakit hati nggak? Enggak. Karena itu Anda tidak mengetahui tentang Tuhan kami. Kalau saya mengatakan Tuhan Anda itu kemudian nenen, sakit hati nggak? Jangan, karena memang tertulis di kitab saudara. Itu. Sekarang permasalahannya bukan di situ, Ibu Linda. Yang jadi permasalahan sekarang ini Kristen mati karena dosa. Nah sekarang kalau Kristen mati karena dosa berarti tempatnya di neraka. Itu dalilnya. Roma 8 nomor 10. Apa pula ini cek. Jualan kaset itu di pasar Bang, jangan di sini. Bang Juma. Iya, Saudara Yohanes. Aku mau tanya. Kenapa Allah berdoa kepada Muhammad? Muhammad Rasulullah. Inilah manusia terjemahan. Ini tema. Kristen Islam mati karena apa?
Anda kenapa Allah berdoa kepada Muhammad? Mau terserah pemahaman Anda tentang agama Islam, yang Cuma, pasti kami mati kau karena itu selamat. lulusan SD. Gitu loh. Kami mati karena selamat, Kau lah, cara sementara berbicara kalian mati aja. karena dosa. Gimana ceritanya? Cuma gimana? kau cara berbicara aja IQ-mu rendah sekali. Kelihatan. Terserah. Yang penting saya bukan Kau jadi Kristen. satpam ya. Kau jadi Terserah. satpam, Yang kau penting saya bully, bukan Kristen. Kau gay, isap kontol orang. Yang penting saya bukan Kristen. Oke? Yang penting saya bukan Kristen. Apapun itu. Yang penting saya bukan Kristen. Karena kalau saya Kristen berdasarkan Roma 8:10, saya mati karena dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Gak mau saya mati karena dosa. Malam bang. Malam. Ya. Iya. Bang. Ya. Iya. Iya bang. Muslim apa Kristen bang? Kristen bang, Kristen. Kristen. Ya ini temanya bang. Kristen atau Islam mati karena apa? Ya, Kakak host izin. Tadi saya sempat dengar banyak pembicaraan dari Bang Zuma terkait dengan Kristen Islam mati karena apa. Sementara yang tadi ada satu yang sudah diturun itu bahwa kalau kita mati dalam dosa berarti masuk neraka ya bang? Iya, itu pengakuan temannya tadi. Ya, kalau kita mati dalam kebenaran, apakah masuk neraka juga? Tidak ada Kristen mati dalam kebenaran. Nah, itulah salah Bang Zuma. Nah, oke, silakan. Salah pengertiannya Bang Zumanya di sini. Iya, silakan. Ya, saya bilang salah Bang Zuma. Silakan, saya sudah persilahkan Anda jelaskan. Bang Zuma dari tadi memang berkesimpulan sendiri-sendiri saja begitu. Ya, silakan. Tidak baca ayatnya sampai selesai gitu Bang. Silakan. Nah, coba Bang Zuma baca terus ayatnya. Itu Bang Zuma akan tahu. Tubuh. Orang mati karena apa berdasarkan dalil itu? Nah, itulah Bang Zuma. Coba Bang Zuma baca terus. Iya, Anda mau baca terus, saudara. Anda mau baca terus pun untuk mengambil kesimpulan. Gitu, aduh. Yang mati di situ apa, Bang? Rohnya atau jasadnya, tubuhnya? Ya, udahlah Bang. Ini nangis kan? Nangis, harus menangis. Anda nggak akan pernah bisa mengalahkan kita dengan data, nggak bisa. Karena yang mati di situ tubuh, Sekarang permasalahannya adalah tubuh di situ mati karena apa? Tubuh yang mati tubuh, Tubuh memang mati karena sebentar saya lagi Bang. Saya turun sebentar saya bawa data Bang. Silakan. Saya turun sebentar saya akan naik. Ya. Makasih. Bang. Silakan. Ditunggu. Ya. Iya Bang. Kabur. Mikael. Selamat pagi Mikael. Muslim apa Kristen Bang? Buka mute-nya Bang. Kristen. Baik. Nah ini temanya Bang. Kristen atau Muslim Islam mati karena apa? Mati karena apa ya? Nggak tahu saya. Kenapa? Dalilnya berdasarkan Roma 8 nomor 10, Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Saya mati karena apa ya? Nggak tahu, belum mati gua bro. Dalilnya Kristen mati karena dosa. Di situ sudah disimpulkan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena Kristus.
Apakah Kristus ada di dalam saudara Mikael? Ada. Menurut dalil itu Anda mati karena apa? Saya belum mati, Bro Juma. Ya, enggak, kematian itu karena apa? Anda akan mati dan kematian itu karena apa menurut dalil? Karena sakit kali. Dalilnya karena dosa, Anda mati karena dosa. Gondrong kayaknya nggak bisa diskusi. Dia Gurunda gondrong harus dicukur dulu. Matinya itu bukan karena sakit kalau gondrong, nabrak lari. Jelas dulu ya gondrong. Semoga Anda dapat hidayah. Masya Allah. Silakan saudara Padeng. Padeng. Ya, Padeng. Ya, halo, selamat malam. Malam juga. Halo. Ya, temanya ini Padeng. Kristen atau Islam mati karena apa? Kesurupan kah atau apakah di Kristen? Silakan. Tema Kristen atau Islam mati karena apa? Harusnya tema ini salah menurut saya. Keliru. Ya udah Anda bikin tema sendiri. Tulis di sini. Harusnya gini Bang, harusnya Kristen atau Islam atau manusia lahir itu untuk apa? Apa? Harusnya temanya Islam, Kristen atau manusia lahir hidup untuk apa? Untuk jadi pemimpin di muka bumi ini, untuk menguasai alam jagat raya ini. Endingnya yang perlu, karena kita akan ke sana. Kristen mati karena apa? Islam mati karena apa? Itu yang perlu. Supaya orang yang masih ada ruang untuk berpikir itu segera memilih mau ke Islam atau mau ke Kristen. Karena dua agama ini sama-sama agama syiar yang mengajarkan orang untuk menjadi pengikut. Kalau saya menjadi ngelek kayaknya punya Gurunda. Tuh kan kepental. Punya Gurunda ngelek teman-teman. Ya silakan Pak Deno. Pak Deno siapa namanya? Iya. Ya. Jadi manusia yang beragama Kristen matinya itu karena apa? Pak Deno. Kalau dalam iman kami mati itu karena kemenangan atau keuntungan. Pak Deno ini Hindu apa Kristen? Gurunda ngelek kayaknya. Cek Gurunda. Pak Deno Kristen kan? Cek. Ya ada Gurunda. Cek. Ya, bagus, Gurunda bagus. Oke. Jadi kalau di Islam itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali karena selamat. Nah, sedangkan di agama Anda, jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Itu dalilnya, Bang. Jadi kalau ada Kristus di dalam kamu, kamu mati karena dosa.
Nah, ada nggak di sini yang mau mati karena dosa? Tentu saja tidak ada bang, nggak ada. Ya udah, kalau begitu tinggalkan agama Anda yang sekarang. Karena ada penilaian. Justru karena Kristus ada di dalam kamu, mau penyelamat mana lagi? Bukankah penyelamat kalian itu Kristus? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Iya. Gini Bang Suma. Abang yang mengambil satu kesimpulan bahwa yang tertulis itu contoh. Memang setiap manusia itu kalau seandainya melakukan dosa, pasti itu dia akan ke neraka. Tetapi kalau dia selagi dia masih hidup baik atau melakukan yang baik, pasti itu bisa menjamin keselamatan. Oke, taruhlah misalnya Anda melakukan baik-baik terus dalam hidup Anda. Lalu ada Kristus di dalam Anda. Nah, apa akibatnya menurut data ini? Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Mau apapun kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tubuhmu, karena ada Kristus di dalam kamu. Sedangkan ajaran Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, mereka ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Aku akan datang, kata Yesus, dan membawa kamu ke rumah di mana aku telah menyiapkan rumah. Aku akan pergi kepada rumah Bapa karena di sana banyak tempat untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi orang-orang yang benar yang hidup di dalam Yesus Kristus anak Maria itu akan pergi ke surga. Sedangkan Paulus mengatakan, jikalau Kristus ada di dalam kamu, artinya Kristus lain ini. Karena Kristus yang benar akan datang membawa murid-muridnya untuk masuk ke surga. Sedangkan Paulus memberikan kemudian abad pengajaran jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, Kristus yang dimaksud Kristus asli atau Kristus palsu? Kalau Kristus asli, dia akan datang kembali mengambil pengikutnya dan menyimpannya di surga. Karena dia pergi menyediakan tempat. Kalau Paulus beda lagi dia. Muridnya ya mati karena dosa. Kabur orangnya juga. Berat ini tema, emang bener nih. Maju kena mundur kena. Ada yang ngomong karena sakit. Aduh. Kalau di ajaran Yesus, aku akan pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, kan gitu. Itu untuk Kristus anak Maria. Tidak ada Yesus mengatakan kepadanya, kalau aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku, maka kau akan binasa. Tidak ada Yesus mengatakan begitu. Ya, selamat pagi. Halo. Dibuka. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Hah? Kristen. Oh, jangan ngebentak Pak, saya kagetan jantungan saya Pak. Oh. Nanti saya mati. Nah, Kristen atau Islam yang mati?
Kristen atau Islam mati karena apa, Bang? Karena apa? Maksudnya gimana? Kristen semua manusia mati karena sudah jatuh di dalam dosa. Adam pertama itu tidak taat, jatuh dalam dosa. Sekarang bebas lagi nih penyakit lama ini. Kenapa? Di mana dalilnya Tuhan mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Coba mana? Loh, kamu baca Alkitab enggak? Katanya ahli. Iya, di mana? Justru karena saya baca makanya saya tidak temukan dalil itu. Ayo. Loh, kamu nggak baca kitab Kejadian? Di mana di Kejadian dikatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Kamu keturunan Adam bukan? Adam jatuh. Kalau kamu kemudian mengatakan Adam jatuh, mana dalilnya? Kalau itu diwariskan ke keturunannya, mana? Keturunan Adam bukan. Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa? Saya keturunan Adam. Dalilnya bahwa dosanya diwariskan kepada keturunannya itu mana dalilnya? Ada? Aduh, jangan teriak-teriak, santai mana aja. Kamu dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Kamu cuma jago dalilnya teriak-teriak. Mana? Tunjukkan dalilnya. Dalilnya mana? Dalil. Jangan kau memfitnah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu tidak pernah dikatakan kemudian bahwasanya dia mewariskan dosa, dan Adam tidak pernah diceritakan kemudian bahwa dia dikutuk oleh Tuhan. Bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya baik laki maupun perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Di mana kau dapatkan dalil bahwa Adam itu keturunannya dikutuk? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kau itu keturunan iblis, makanya kau memfitnah Adam. Karena di dalam kitab yang Anda pegang, Tuhan menjadikan Adam dan iblis bermusuhan. Keturunanmu dan keturunan Adam akan bermusuhan. Kalau kamu itu keturunan Adam, tidak mungkin kau memfitnah Adam. Kamu baca Alkitab. Tapi karena kau itu keturunan iblis, maka kau memfitnah Adam. Coba kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Adam sudah jatuh ke dalam dosa, kamu baca nggak? Saya tanya bukan itu, kucluk. Yang saya tanya, yang saya tanya, yang saya tanya, di mana Adam mewariskan dosa? Kampret. Jangan emosi, selamat. IQ-nya separuh, tadi kan kucluk-kuclukin dia dulu. Biasa aja. Katanya ahli Alkitab. Iya karena kamu kucluk, memang kau kucluk. Gimana ceritanya? Kamu itu yang kucluk. Nah sekarang mana? Saya kan minta dalilnya. Saya minta dalilnya. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adam itu jatuh ke dalam dosa. Saya tidak tanya itu, kucluk. Kamu keturunan Adam bukan, kucluk. Saya tidak tanya itu, kucluk. Adam keturunan Adam bukan. Yang saya tanya dalil tentang Adam mewariskan dosa itu di mana? Oke, di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Yang saya keturunannya tanya apa? Akan meremukkan yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Yang saya kamu tanya keturunan apa? Adam bukan? Yang saya atau tanya kamu keturunan apa? iblis? Yang saya tanya kamu keturunan apa? Iblis ya? Yang saya tanya apa? Jangan kau bawa Roma. Iblis, bukan? Karena itu bukan firman Tuhan, itu firman bapaknya si iblis. Bukan. Saya tanya. Keturunan Adam atau keturunan iblis? Saya tanya, kalau Anda keturunan Adam, kenapa Anda memfitnah Adam? Yang memburuk-burukkan Adam hanya keturunan iblis. Apa buktinya Tidak Anda ada yang memburuk-burukkan. Itu fakta. Dimute. Kalau Anda ini keturunan Adam, kalau Anda keturunan Adam, tidak mungkin Anda menjelekkan Adam tanpa dalil. Kalau Anda keturunan iblis, wajar kalau Anda memfitnah Adam, karena Anda keturunan iblis. Logikamu
Kamu yang logikanya kucluk, Anda memfitnah Adam tanpa dalil, itu berarti Anda melakukan permusuhan kepada Adam. Kamu belajar baca dulu lah. Saya belajar membaca Kejadian 3 nomor 13 itu, Kejadian 3 nomor 15 Pantesan itu. kamu kalah debatmu. Keturunanmu, wahai iblis, akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini. Kalau Anda keturunan Adam, kenapa Anda memusuhi Adam? Semua manusia itu mati. Semua manusia mati memang, tapi Kristen unik. Kristen mati karena dosa. Islam mati karena selamat. Memang semua manusia akan mati. Islam mati karena selamat. Kristen mati Buktinya karena dosa. Selamat buktinya apa? Hai. Masalah generasi. Yesus mengatakan begini di dalam pengajarannya dalam Yohanes 15 nomor 6. Barang siapa tinggal di dalam aku. Ya. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku. Yang tidak tinggal nih. Yang tidak tinggal di dalam aku. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang tidak tinggal di dalam aku. Sekarang di dalam Roma 8 nomor 10 yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam Kristus justru mati dalam dosa. Bagaimana ceritanya nih? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kamu berada di dalam aku, apa akibatnya? Kamu selamat. Tapi ternyata Paulus mengatakan, jikalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Berarti Kristus yang dimaksud oleh Paulus adalah Kristus yang bukan Yesus. Paham? Ya, lawyer. Ya, selamat malam Bang Juma. Pagi. Malam juga. Ya, pagi. Ini temanya Bang, Kristen atau Muslim mati karena apa? Iya, tadi saya sudah mengikuti dari tadi. Akhir. Bang Juma, saya mau tanya. Iya. Tadi saya tertarik bahwa Islam mati karena ajal. Karena gimana? Saya ingin tahu ini tadi kurang jelas dalil kematian di Islam. Al-Quran mengatakan seluruh manusia pasti akan mati. Ya. Islam mati disebabkan karena mereka sampai kepada ajal. Nah, matinya di Islam itu karena selamat. Illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati jika tidak selamat. Begitu tadi ya Bang Jo. Ya, janganlah kamu mati selain dalam keadaan selamat. Berarti kematian umat Islam itu ruangnya terbuka untuk selamat. Sedangkan di Kristen udah dipaku mati. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosa. Berarti kematian di Kristen sudah dikunci mati. Mati karena dosa. Di Islam mati karena selamat. Ya, saya Bang Juma ingin mengetahui dari sisi Islamnya dulu. Ya, silakan. Kalau memang janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan selamat. Maksudnya bagaimana kita memperoleh keselamatan itu di dalam Islam gitu? Keselamatan dalam Islam itu jelas. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang ini harus beriman, harus menjadi orang mukmin. Apa itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian melakukan aturan main. Apa aturan mainnya? Apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan, apa yang dilarang jangan kamu lakukan. Itulah yang disebut orang-orang Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan selamat, berserah diri. Itu di Islam tuh.
Nah, ketika kita secara tidak sengaja ataupun mau apa dalam keadaan sengaja kita tidak mampu melakukan yang dikehendakinya itu gimana? Tapi kita mau, tapi kita tidak mampu. Tapi kita mau, cuman kita tidak mampu. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran At-Taghabun. At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sangat jelas, barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh, dosa-dosanya dihapuskan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka hidup selama-lamanya di dalam surga. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian mereka melakukan amalan, mengerjakan kebajikan, amalan soleh, lalu mati, maka Tuhan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Taghabun ayat 9. Itu di Islam tuh. Jadi kalau misalnya kita ini umat Islam, saya pingin kali khusyuk dalam sholat, tidak lalai dalam sholat, tidak tertinggal sholatku itu, tapi tidak mampu. Entah itu karena kesibukan yang sangat mendesak, entah itu karena huru hara, entah itu karena sakit, bla bla dan seterusnya. Itu masih masuk dalam kategori orang beriman. Yang tidak beriman itu yang meninggalkan penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi menuju kepada penyembahan kepada makhluk. Itu tidak beriman. Nah, orang yang seperti itu kata Allah, aku hapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan mereka ke dalam surga, kekal di dalamnya. Begitu bang, itu kaidah di Islam. Begitu ya. Jadi kalau yang tidak mampu tadi gimana tadi bang? Ya itu artinya mereka tidak mampu tetapi mereka mau, itu orang beriman. Oh, beriman itu ya. Iya. Kecuali yang tidak mau, maksudnya mereka tahu perintah sholat itu wajib, tapi mereka tidak mau melaksanakan, padahal mereka mampu. Tapi mereka tidak mau, berarti mereka tidak masuk dalam kategori beriman. Iya, kita lakukan itu ya kan, tapi karena sesuatu hal, misalnya kita jatuh ke dalam dosa, artinya misalnya contoh pengaruh lingkungan, kita jadi berzina begitu kan. Nah, bagaimana dengan itu? Kan ada perintah di dalam Al-Quran untuk bertaubat. Solusi dosa di dalam Islam itu adalah bertaubat. Taubatan nasuha. Al-Quran menjelaskan itu. Maka bertaubatlah. Bertaubatlah akan dosa-dosamu. Maka dosamu akan dihapuskan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 17. Itu jelas itu. Jadi perintah di dalam Al-Quran ketika umat Islam itu jatuh ke dalam dosa, agar segera kembali kepada Allah. Bertaubat dari dosanya. Bertobat dari dosa. Jangan menganggap sepele dosa yang kita lakukan. Ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab. La taglu fi dinikum. Orang-orang dulu saja ketika dikatakan kemudian oleh Allah mereka melakukan dosa dan seterusnya. Mereka diperintahkan untuk bertaubat. Nah, apakah para nabi mengajarkan demikian juga? Yes. Yesus pun mengajarkan bertaubat. Bertaubat, bertaubat. Nabi Musa juga mengajarkan seperti itu. Maka ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, solusinya bukan dosanya ditebus dengan cara membunuh Tuhan, tapi solusinya adalah bertaubat atas dosa-dosanya sendiri. Jangan kemudian berharapkan orang lain yang menebus dosamu. Itu perintah tobat. Bertobatnya dengan cara kita bagaimana, Bang Jemaah? Tobat itu menyesali perbuatan, dan mengisi kehidupan kita dengan cara yang baik. Tidak melakukan lagi ya gitu ya. Berusaha tidak melakukannya lagi. Kalaupun melakukan lagi, ya bertobat lagi. Tapi dengan betul-betul niatannya bertobat, bukan sengaja aku lakukan tobat lagi besok, aku lakukan lagi bertobat lagi besok. Itu bukan bertobat itu namanya. Iya.
Itu jatuhnya ke munafik. Itu munafik itu. Kalau sudah kayak gitu, itu jatuhnya ke munafik. Nah, sedangkan yang disebut bertaubat ini adalah orang yang menyesali perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu perintah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Itu Bung. Jadi kalau di Islam melakukan dosa, taubat. Nah, mati wa antum muslimun, dalam keadaan selamat. Nah, yang bermasalah ini di agama saudara, mati kok dalam keadaan dosa gitu loh. Ya. Saya mau tahu itu aja Bang Juma. Iya, kan silakan. Untuk mengetahui ajaran di agama Islam itu nggak gampang, nggak mengerti kita kan gitu. Tuh. Ya, terima kasih Bang Juma ya. Sama-sama saudara, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama Bang. Masih nerima pasien Guru ndak? Ngantuk kali dirimu kan? Enggak. Iya dong, ngantuk kali dong. Belum ada tinro. Iya. Kalau mau istirahat, oke silakan. Gak apa-apa, aman Guru ndak? Aman ya. Tidur sebentar. Masih dong. Ah, itu ada Akhi Zugi juga. Udahlah, kalau hari Jumat udah istirahat lah, udah jam berapa tadi siang itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma ini penuh dusta ini. Waalaikumsalam banyak banget ini si Suma ini. Anda boleh nggak diskusi itu yang baik gitu loh, saudara Pritikiu? Iya, pertanyaan saya kamu nggak bisa. Kamu nggak pernah bisa jawab itu. Enggak, masalahnya kalau saya menjawab kamu nggak mau terima jawaban. Iya, jawab aja. Saya enggak. Jawab aja. Di mana Allah itu ada dan di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu melalui perantaraan. Omong kosong kau ini. Itu tidak mau menerima seharusnya. Allah itu berfirman. Aku berfirman. Aku berkata kepadamu itu. Lah, Al-Quranul Karim kan saya sudah mengatakan tadi. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Kan saya sudah sampaikan semamu. Enggak ada Allah berfirman kepada Muhammad, enggak ada. Kalau berfirman langsung kepada Nabi Muhammad itu melalui 3 masalah yang saya sampaikan tadi. Allah enggak ada. Enggak nyata itu Allah itu. Karena itu artinya Allah enggak ada karena pernah berfirman kepada Muhammad. Lah, jadi maunya dia itu Allah itu kayak Tuhan dia punya peler, punya jembut gitu kayak gitu maunya. Gitu. Itu maunya. Saya nggak pernah menemukan Allah itu ada dalam Quran, nggak ada. Oh gitu. Coba dan coba saya bacakan. Dan saya nggak pernah menemukan Allah berfirman kepada Muhammad. Saudara. Coba Anda bacakan kepada saya surah Al-Baqarah, ya. Bacakan kepada saya surah Al-Baqarah ayat 255 coba. Kamu aja bacakan. Lah, karena katakan tadi saya tidak pernah menemukan dalam Al-Quran. Berarti Anda kan paham Al-Quran berarti. Saya baca pun itu dusta. Silakan. Itu kamu. Anda dusta, baru saya tahu. Anda ternyata kau omong kosong. Kau pandai bersilat lidah Zuma. Iya, kamu yang pandai bersilat lidah. Tadi kau katakan bahwa kamu membaca tidak menemukan dalam Al-Quran. Katakan semua itu omong kamu kosong. Tadi kamu mengatakan bahwasanya kamu tidak membaca di dalam Al-Quran. Omong kosong besar kau itu Zuma. Nah, itu kan berarti kamu keluargamu saja udah murtad. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing. Keluarga saya murtad katanya. Gitu. Karena hanya diinjak-injak saja. Dia bertanya tapi nggak mau menerima jawaban. Nggak mau dengar jawaban. Itulah tipe anjing. Oh iya betul. Benar. Itulah babi yang dikatakan Yesus itu, makanya mereka. Oh iya betul. Babi.
Betul. Tapi yang di luar kubangan. Betul. Benar. Aduh, Orang kenapa kayak di gitu mute? layani dia. Di-kick akhirnya. Coba sekarang saya pengen nanya deh. Allahmu itu sebenarnya maha tahu nggak? Iya, Tuhan saya itu maha tahu. Kenapa Allah maha Sami'ul tahu? Alim. Oke. Iya. Maha tahu apakah maha tahu bahwa Muhammad itu buta huruf? Tahu, pasti tahu. Kenapa suruhannya suruh bacalah, bukan hafalkanlah? Dia nggak disuruh baca huruf di situ. Oh, baca apa dong? Dia hanya diajarkan kemudian bahwasanya ketika ada perintah, wahai Nabiku Muhammad, baca. Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak sanggup membaca, aku tidak bisa membaca. Lalu diajarkan kepada beliau, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya Nabi Muhammad disuruh berfikir, bukan disuruh mengeja, alif, ba, enggak. Disuruh berfikir. Disuruh menghafal juga enggak? Disuruh berfikir, lalu kemudian apa yang dibuahkan dari pemikiran Nabi Muhammad itu akan melahirkan sebuah ilmu yang menarasikan bahwa pencipta langit dan bumi itu telah menciptakan manusia dari segumpal darah, kan gitu. Disuruh menghafal enggak? Lalu kemudian ayat suci Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau ini diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Setelah diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat menghafalkan ayat suci Al-Quran itu. Kan gitu. Diajarkannya Muhammad itu menghafal apa membaca? Disuruh membaca. Tadi kan saya sudah menjelaskan kepada saudara. Katanya buta huruf, kok bisa membaca? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh baca, bukan disuruh mengeja. Baca Berarti itu bisa baca. arti dengan pemikiran, Berarti bisa dengan baca. perasaan, dengan otaknya, Berarti bisa dengan baca. nalarnya. Ya makanya Nabi Muhammad membacakan Bisa ayat suci baca, Al-Quran itu kepada seluruh sahabat. Itu Kan kamu gitu. jelaskan ke orang-orang itu, orang Islam taunya Nabi Muhammadmu itu buta huruf, nggak bisa Ya baca. memang beliau buta huruf. Oh, tapi Dia bisa. Oh, buta huruf tapi bisa baca gitu konsepnya. Enggak nyambung dia nih. Di situ nyambung tidak saya. disuruh. Beliau tidak disuruh membaca huruf, tuyul. Membaca terus membaca apa dong kalau bukan huruf? Membaca dengan pemikiran bahwa Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Membaca bahwa Tuhan itulah Tuhan yang maha mulia. Membaca bahwa Tuhan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Mengajar bahwasanya manusia itu mengajarkan apa yang tidak manusia ketahui. Itu yang diminta oleh Nabi Muhammad, oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengetahui. Bacalah, ketahuilah, pahamilah. Oh, bacalah itu ketahuilah gitu ya. Oh iya dong. Baca. Oh, iya dong. Oke. Terus apa tuh pemahaman apa Padahal tidak diserupakan? Padahal orang Kristen sendiri sering gini loh. Bentar bang. Ini saya kasih pengertian bang. Bentar. Saya sering mendengar orang Kristen. Bentar bang. Ngomong sama anaknya gini. Nak, baca doa Bapa kami. Anak itu belum bisa baca. Apa maksudnya di situ? Sama seperti kami orang Islam. Nak, sebelum makan baca doa ya. Apa anak saya harus pegang buku sambil baca gitu? Tidak, maksudnya itu disuruh melafal. Disuruh menirukan apa yang disampaikan malaikat Jibril. Ngerti enggak sih? Lanjut lagi. Iya. Sekarang boleh nggak? Sekarang saya nggak boleh nggak saya bertanya? Saya tanya dulu. Saya kan sudah giliran saya bertanya boleh nggak? Gantian. Oh, oke, boleh. Oke. Saya ingin bertanya di kitabnya orang Yahudi dikatakan di dalam Yesaya 29. Di situ diterangkan apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, buta huruf, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tolong tunjukkan kitab itu dan siapa orang tersebut, silakan. Siapa tidak dapat membaca nabimu gitu? Saya tidak bilang nabiku. Mengarah nabimu. Saya tidak bilang nabiku. Bisa baca. Katanya tadi bisa baca. Saya tidak bilang nabiku. Saya bilang itu siapa dan kitab apa. Iya, kamu kan mau silakan.
mau kepedean itu nabimu gitu. Loh, kok emosi? Sekarang saya tidak mengatakan sekarang itu dijelaskan nabiku. dulu. Saya bertanya kepada kamu. Saya bertanya kepadamu. Saya bertanya artinya saya memberikan Saya ruang aja masih kepadamu bingung tadi untuk jawaban menjelaskan gitu loh. Saya aja memberikan ruang kepada Anda untuk menjelaskan. Saya tidak menyebut itu nabiku. Apabila kitab atau surat itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, ikra, maka ia akan menjawab aku tidak bisa membaca. Pertanyaan saya, ini buku apa, kitab apa, dan surat apa, dan siapa orang tersebut? Silakan. Iya. Konsep membaca, tadi kan saya sudah tanya, nabimu bisa baca apa enggak? Kamu bilang bacanya dengan cara lain lah ya. Apabila surat itu diberikan kepada lain, seorang yang tidak dapat membaca, artinya buta huruf, dengan mengatakan baca, maka orang buta huruf ini menjawab, aku tidak dapat membaca. Pertanyaan saya samamu, buku yang termaterai, surat yang termaterai ini, itu surat apa? Artinya dan orang yang lain, tidak bisa membaca ini, itu siapa? Gitu, silakan. Definisi membaca, tadi kan saya sudah tanyakan. Di situ dikatakan orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa membaca. Ketika diberikan sebuah kitab termaterai, dia mengatakan aku tidak dapat membaca. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu lari ke Al-Quran? Pertanyaan saya ke dalam Yesaya ini loh, Bahlul, kenapa ke Al-Quran? Tidak usah kau maknai. Jangan kau maknai dengan makna Al-Quran. Tuyul, pemakan babi. Jangan kau maknai dengan Al-Quran. Saya bertanya dengan dalil. Yesaya 29:12 pertanyaan saya. Siapa orang yang tidak bisa membaca tersebut? Dan apa nama kitab termaterai itu? Gitu loh. Emang kitabmu termaterai pada saat saya tidak tanya kitabku, wahai manusia yang lahir dari anus bapaknya. Saya tidak tanya kitabku, tuyul, pemakan babi, laknat, biadab, saudaranya iblis, penghuni neraka yang mati karena dosa. Kenapa sih ya Kristen ini pasti koplak? Kenapa lagi? Ya karena dia Kristen. Orang disuruh jawab itu siapa? Jawab. Aduh, memang koplak nih. Makanya kurangi makan babi biar otakmu berfungsi. Ditanya baik-baik kok kayak gitu. Yang heran lagi itu Yohanes itu dikatakan buta huruf dan idiot tapi bisa nulis 4 kitab. Wah, ini aneh ya. Sudah gitu ditulisnya ratusan tahun setelahnya, puluhan tahun setelah Yesus tidak ada. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 tuh. Yohanes itu buta huruf dan idiot. Lah kok bisa nulis kitab? Gimana coba? Parah. Ini yang baru datang disambut dulu nih. Halo penyangkal Yesus, selamat subuh. Shalom, selamat pagi Bang. Iya, penyangkal Yesus. Apa kabar nih? Baik. Baik, puji Tuhan. Iya. Tuhan yang mana nih yang dipuji? Halo? Iya, Tuhan yang mana yang dipuji? Udahlah Bang, langsung aja kita mau diskusi siapa gitu loh. Bingung kan karena Tuhan 3. Itu materinya ada tuh dikasih sama moderator. Kristen, Islam mati karena apa? Mati karena apa? Oke. Ya. Kristen mati karena apa? Iya. Kematian Kristen tuh kan ada 3 Bang. Bentar ya, waktu Pak Isra Soru itu. Yang pertama itu ya. Isra Sorunya suruh ke sini, tapi nggak mungkin dia berani lawan saya. Iya, lanjut. Silakan. Yang pertama itu mati rohani seperti Adam dan Hawa waktu itu ya. Yang kedua mati jasmani. Yang ketiga mati kekal. Seperti itu ada 3. Nah maksud Bang Zuma ini mati yang seperti apa? Kematiannya Kristen itu matinya karena apa? Karena dosanya sudah ditebus atau justru karena dosa dia mati? Karena sudah waktunya Bang.
Tapi tertulisnya enggak seperti itu. Di mana tuh? Silakan. Roma 8 nomor 10. Roma 8. Buka dulu ya. Iya. Roma 8 ayat 10. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke, pertanyaannya Bang? Di situ kalau Kristus ada di dalam tubuh manusia, maka tubuh mati karena apa? Oh, maksudnya begini. Dijelaskan dalam mana ya? Sebentar ya. Sabar Bang ya, sabar ya. Kita duduk santai. Yeah. Oh, Galatia 2 ayat 22 sebentar ya. Galatia 2 ayat 20. 21-nya dari 21-nya baca. Saya bacakan ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya dirinya untuk aku. Terus endingnya Kristen mati karena Kristus yang ada dalam kita. Nah, itu matinya karena apa? Mati yang dimaksud ini bukan mati jasmani Bang, mati rohani. Gitu. Loh, itu masih mati jasmani itu yang dimaksud. Enggak lah Bang. Lah coba Anda baca dalilnya, kok jadinya larinya ke rohani. Begini Bang Zuma. Ya, kita manusia ini kan Ya. Berdosa ya. Nah, oleh karena itu Kristus yang ada di dalam diri kita itu menghidupi kita gitu loh. Lah dalilnya kok jadi berbeda dalilnya? Ini Galatia 2 ayat 20. Dalilnya itu tubuh memang mati karena dosa. Gimana sih kok diartikan rohani? Jawabannya di Galatia 2 ayat 20, Pak. Galatia 2 itu tidak menceritakan tentang kematian. Di sini kan dijelaskan Bang Zuma, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang diterangkan di dalam Roma 8. Makanya aku bilang endingnya apa? Itu suara apa ya? Pade noise, Pade Sugito. Aku ya. Bentar. Itulah makanya saya bertanya, endingnya apa? Endingnya hidup kita bukan kita lagi yang hidup Bang, tetapi kita Kristus yang hidup dalam diri kita. Nah, lalu mati karena Kristus. Tubuh mati karena Kristus. Karena dosa, kok jadi putar-putar. Kok karena dosa? Baca dalilnya Roma 8 tadi. Saya sudah baca tadi, jawabannya di Galatia 2 ayat 20 Bang. Galatia 2 nomor 20 itu jelas. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku dan kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sudah tahu itu. Tetapi ini berbicara mengenai kematian. Ketika Kristus ada di dalam tubuh Kristen, maka tubuh Kristen mati karena Kristus. Karena dosa. Kok karena dosa? Baca Roma 8 nomor 10. Karena Kristus atau karena dosa? Iya, itu jawabannya di Galatia 2 ayat 20. Justru jawabannya itu di Galatia 8. Itu nomor 10. Abang ini kan dari teman-teman Muslim ya. Jadi nggak boleh menafsirkan Alkitab secara justru ini yang saya herankan. Anda sebagai seorang Kristen justru menafsirkan terbalik dari isi kitab. Tapi Anda kan tidak beriman kepada Alkitab kami. Anda tidak lebih tahu dari Alkitab kami. Saya tidak perlu beriman kepada ayam agar saya tahu itu ayam. Saya tidak perlu beriman kepada rumah supaya saya tahu itu rumah. Kok berhujat pula? Jangan menghujat lah Bang. Kok saya menghujat? Itu perumpamaan Bang. Saya tidak. Iya, saya tidak mesti kemudian beriman kepada ayam agar saya tahu itu ayam. Gak perlu. Sekarang permasalahannya adalah
di dalam Galatia 2 nomor 20 itu bukan kematian, itu kehidupan. Ketika orang Kristen hidup, ya, dan Kristus ada di dalam dirinya, maka orang Kristen itu hidup dihidupi sekarang ini, baik dalam dagingnya atau hidup di dalam imannya, itu karena dikasihi, karena Kristus telah menyerahkan diri untuk Kristen. Oke. Udah, ini kan kitab saya. Ini kan kitab saya. Boleh nggak saya menafsirkannya? Nah, sekarang kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya Galatia 2 nomor 20. Apakah itu berbicara kematian? Saya jawab, Bang. Silakan. Ini man saya jawab. Ya, silakan. Namun aku hidup, ya saya tafsirkan karena saya orang Kristen ya. Jadi nggak mungkin teman-teman yang bukan Kristen tahu tentang Alkitab. Iya, Namun begitu juga hidup, ketika Anda ingin menipu, Anda menipu menggunakan kitab Anda sendiri. Silakan. Ya, Anda bebas. Itu kan kitab Anda, jadi Anda bisa menipu orang lain, menipu diri sendiri menggunakan kitab sendiri, kan gitu. Nah, sekarang dengarkan saudara, jangan Anda menjelaskan sesuatu yang saya tidak minta. Nanti saya muntah. Yang saya minta Galatia 2 nomor 20, apakah itu berbicara mengenai kematian atau tidak? Silakan. Oke, saya jawab, Bang. Ini saya bacakan, saya tafsirkan pelan-pelan ya supaya teman-teman di bawah juga paham. Namun aku hidup, ya. Yang pertama, saya ini hidup. Tetapi bukan aku lagi yang aku sendiri yang hidup. Berarti kehidupanku yang lama ini mati. Gitu loh. Melainkan Kristus yang hidup di dalam. Di mana di situ bercerita kematian, tuyul? Makanya sekarang aku hidup, namun aku hidup bukan mati, hidup. Hidup itu beda dengan mati, weh, malasa. Ini kan Alkitab saya, jadi justru saya itulah benar nggak yang saya katakan? Karena itu kitab Anda, maka Anda bebas untuk menipu menggunakan kitab Anda sendiri. Kok menghujat sih, Bang? Saya tidak menghujat. Dalilnya dengarkan saya ya, dengarkan. Namun aku hidup, itu mati nggak atau hidup? Hidup, tetapi bukan aku lagi kan? Siapa bilang? Loh, ini tulisannya begitu kok. Tidak begitu, dalilnya bukan aku sendiri. Aku berdua dengan Yesus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Inilah susahnya teman-teman ya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman. Jangan berpolemik. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jangan terus-terusan menafsirkan Alkitab orang sembarangan, Bang Zuma, nggak baik. Ya Allah ya Karim, di mana dikatakan di situ mati, di mana? Makanya saya jelaskan, Bang, Abang diam dulu. Abang tadi ngomong terus. Ya, namun aku hidup, saya hidup, Bang. Ya, tetapi bukan aku lagi. Berarti kehidupanku yang sebelumnya itu mati, Bang. Berarti Anda sudah Kristus. Berarti Anda sudah Kristus ini. Loh, kok Kristus gimana sih? Kristus yang ada di dalam diriku gitu loh. Iya, Anda kan sudah ada. Berarti yang hidup ini tinggal Kristus lagi kan? Bukan Anda lagi kan? Iya. Berarti Anda di Kristus. Anda di Kristus piye to maksudnya wong iki? Saya ulang lagi. Ketika Anda berasa hidup, Anda sudah mati. Berarti kalau Anda sudah mati, yang hidup dalam diri Anda tinggal Kristus. Betul? Kristus. Betul. Berarti sekarang ini Anda Kristus. Betul. Asli atau palsu? Asli atau palsu gimana sih? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Makanya saya bertanya, apakah Anda Kristus asli atau Kristus palsu? Kan melebar kemana-mana kan? Kalian lihat sendiri kualitas diskusinya. Waspadalah kepada Kristus palsu. Anda sekarang mengatakan diri Anda Kristus, atau Anda ingin mencabut lagi? Anda mau mencabut lagi pernyataan Anda tadi? Bang, saya jelaskan sampai selesai boleh nggak? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Anda mengakui diri Anda Kristus? Kristus ada dalam diri saya, Bang. Iya, betul. Ketika Kristus ada di dalam diri Anda, apakah Anda Kristus? Apakah Anda Kristus? Maksudnya gimana sih? Kan tadi Anda sudah mati, berarti sekarang ini bukan diri Anda lagi kan? Iya, yang mati kehidupan saya yang lama, Bang, mati. Iya, berarti sekarang ini adalah Kristus yang ada dalam diri Anda, inilah yang hidup. Iya. Berarti Anda Kristus. Kristus yang ada dalam diri saya. Berarti Anda sendiri siapa? Saya manusia. Katanya sudah mati tadi. Mana sulit ya teman-teman ya. Orang ya ini sulit memang, sulit.
Sulit Polemikus memang Islam ini Kristen, memang- sulit memang Kristen itu untuk menang dari dialog. Kenapa? Karena Kristen selalu membantah dalilnya sendiri. Loh. Ini saya belum kembali bertanya ya. Ini sudah berpolemik kemana-mana. Memang di sini Bang Zuma ini memang cuma mau nanya aja, ditanya balik nggak akan mampu. Kata siapa? Kata saya. siapa? Saya dari tadi saya ditanya. Sekarang permasalahannya adalah di dalam agama Anda itu orang Kristen itu mati ketika ada Kristus di dalam dirinya, maka dia mati dalam dosa. Yang mati ini Bang, dengerin. Ini panjang kalau dijelasin Bang. Gini loh, ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ya kan, manusia Kenapa itu Anda mati bawa? apanya, Kenapa? Bang? Kenapa Anda Bentar. bawa Adam? Kenapa Loh. Anda bawa Adam? Ini mau dijelasin nggak? Enggak, sekarang saya diudahin aja, bertanya, Bang. kenapa Anda Udahin aja. membawa Adam? Apa hubungannya? Coba. Anda mati karena Ini ada dosa. Apa hubungannya, hubungannya? makanya Anda Di nggak mana? tahu itu. Coba Nggak Anda lebih tahu tunjukkan Alkitab daripada dalilnya. saya. Anda tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya Yahudi yang Anda rampok secara tidak sah itu menerangkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia. Silakan. Boleh saya jelaskan? Ya. Adam kan jatuh dalam dosa, ya. Kemudian semua manusia kan berdosa itu. Ini dalam Mana keyakinan Kristen. dalilnya? Mana dalilnya seluruh manusia ini berdosa? makanya Anda nggak tahu, Anda nggak Mana lebih tahu dalilnya? dari kami. Saya kan bertanya, Kucluk. Mana dalilnya? Kau tinggal Anda nggak tunjukkan lebih aja. tahu dari kami, Bang. Mana Nggak lebih dalilnya? tahu Anda. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalam Kejadian 2 ayat 15. Apa yang tertulis di situ? Saya lihatkan ya. Saya lihatkan Pasti sama Anda, Bang. Saya yakin Anda salah kutip. Silakan. Nggak ada. Ya udah, Anda silakan. nggak lebih paham dari saya. Silakan aja. Silakan aja. Silakan. Kabar satu-satu Pak Sugiana nggak Silakan. diajak dalam Sugiana nggak diajak. Ya, Silakan. dengerin. Silakan. Kejadian 2 ayat 16 ya. Lalu Tuhan Allah ya memberi perintah kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi ayat 16, ayat 17 tetapi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya sebab jika hari engkau memakannya engkau pasti akan mati. Tetapi Adam kan nggak mati. Betul? Sekarang pertanyaannya, tunggu. Abang ikutin saya dulu. Sekarang pertanyaan saya, ini perintah Tuhan kepada Adam atau kepada seluruh manusia? Loh, Adam itu wakilnya manusia. Saya ulang lagi, di sini mulai fitnahan Anda terhadap Nabi Adam. Pertanyaan saya sederhana, ini perintah Tuhan kepada Adam atau perintah kepada seluruh umat manusia? Kepada Adam, tetapi Adam itu wakilnya manusia. Adam, oke? Saya kasih Anda analogi, boleh nggak? Tunggu. Penyesatan Kristen itu muncul ketika mereka kemudian mentafsirkan kitabnya agama Yahudi dengan salah. Sekarang naik level. Bukan, saya akan kasih Anda pertanyaan dan Anda akan jawab atas kebohongan Anda dari tadi. Ini saya jawab, Bang. Pertanyaan saya, Anda Anda kan menuduh seluruh manusia karena diwakili oleh Adam. Oke, sekarang pertanyaan saya, tolong punya analogi. Saya minta Anda tunjukkan di mana Tuhan mengutuk Adam. Silakan. Ini melebar kemana-mana ya memang. Ya, Anda kan mengatakan Adam itu berdosa. Dengar dulu saudara, Adam kasih analogi sama Anda berbicara, Adam berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada Adam, dan Anda mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada seluruh manusia karena Adam wakil manusia. Oke, kalau begitu karena Adam wakil manusia, di mana ketika Adam dikutuk oleh Tuhan, maka itu sama dengan manusia semuanya dikutuk. Titik. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di mana Adam dikutuk oleh Tuhan. Silakan. Dalam Kejadian 2 ayat 17 ya dikatakan apa, Bang? Ya. Tetapi ya apabila engkau memakannya kau pasti akan mati. Ya, Saya minta di mana dalilnya. Saya tidak bicara itu. Saya udah selesai itu. Kita udah selesai. Sekarang pertanyaannya di mana Tuhan mengutuk Ini Adam? belum selesai, Bang. Belum kelar Sudah nih. selesai. Yang saya tanya, di mana Tuhan mengutuk Adam? Silakan. Sulit ya teman-teman ngomong sama. Di mana Tuhan mengutuk Adam? Di mana? Silakan. Loh, ini kan dikatakan, Bang, jika engkau makan buahnya engkau pasti akan mati. Saya tidak mengatakan kematian. di sini, Saya bisa tidak diam dulu. tanya mengenai kematian. Bisa diam Wahai dulu, Bang. saudaraku, yang saya tanya di mana Adam dikutuk? Boleh dijelaskan nggak? Saya bertanya. Iya, Nggak boleh. Saya cuma minta di Nggak mana boleh Adam ngomong. dikutuk.
Saya ngomong teman-teman di sini. Bukan Anda tidak boleh ngomong, kucluk. Nggak boleh. Saya bertanya, jangan Anda menjelaskan yang saya tidak tanya. Itu gila, ini bukan gereja. Yang saya tanya itu di mana Adam dikutuk. Oke. Dalilnya mana? Sekarang saya kasih analogi sama Anda begini. Saya tidak minta analogi, saya minta dalil. Ini belum selesai kok Anda ngomong terus. Saya tidak minta apa yang Anda jelaskan, ngerti enggak? Hei, ini bukan gini cara gereja. diskusimu. Ini bukan gereja, wahai Kayak gini pemakan cara babi, diskusimu, kuculuk Zuma. manusia tak berakal, penyembah makhluk kuburan. Yang Kayak saya gini cara minta, diskusimu sama saya minta apa, Astaga. kuculuk? Yang saya minta apa? Dalil di mana Tuhan mengutuk Adam. Kalau Anda nggak sanggup silakan turun. Sederhana kan? Sederhana. Yang saya minta fitnahanmu kepada Nabi Adam. Karena kalian ini memang keturunan setan. Tidak ada dalilnya Adam dikutuk. Anda membuat narasi. Anda menjelaskan yang tidak-tidak. Siapa yang minta Anda menjelaskan? Saya minta dalil. Saya lebih hebat menjelaskan daripada ente. Gak butuh penjelasan dari manusia kucluk kayak kau. Yang saya minta dalil di mana Adam dikutuk oleh Tuhan, sehingga Anda menganalogikan bahwa ketika Adam sebagai wakil manusia, maka seluruh manusia itu diwakili dengan dikutuk oleh Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Adam itu adalah wakil Tuhan, baca Kejadian 5 nomor 2, Kejadian 1 nomor 28. Adam dan keturunannya, laki perempuan, diberkati Tuhan. Kenapa Anda tidak menggunakan itu sebagai wakil? Kenapa Anda tidak menggunakan itu sebagai wakil? Kenapa justru dalil yang tidak ada yang Anda jadikan sandaran untuk mengatakan itu adalah wakil kita? Kalau Anda mengatakan Adam wakil kita, maka ketika Adam diberkati berarti kita diberkati. Oh enggak, Adam itu dikutuk. Maka kita dikutuk. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Sebelum ku masukkan HP ini ke dalam mulutmu. Di sini bukan gereja. Di sini bukan tempatnya jual obat. Di sini tempatnya orang memberikan edukasi kepada anak bangsa. Saya sudah katakan berulang, Kristen tidak akan pernah bisa menang berdialog dengan Bang Suma dengan berdasarkan dalil Bible. Satu-satunya cara untuk kalian menang untuk memurtadkan umat Islam adalah menggait umat Islam dengan materi duniawi. Kenikmatan duniawi. Anda bisa memurtadkan umat Islam dengan kesenangan duniawi, materi duniawi, keindahan duniawi. Kalau berdasarkan Bible tidak akan mungkin, karena saya lebih paham Bible dari Kristen sedunia. Selamat pagi Bang Suma. Pagi juga. Oke, saya ini orang bodoh. Oh memang, pasti masih Kristen. Betul sekali. Ah iya betul. Terima kasih Anda jujur. Boleh saya bertanya Bang Suma? Iya silakan. Manusia pertama yang berdosa siapa Bang? Manusia pertama yang berdosa karena lupa itu Adam alaihissalam. Oke. Kalau menurut Bang Suma, manusia mati karena apa itu Bang? Manusia mati karena ajal. Udah sampai masa hidupnya. Oh, iya. Iya. Jadi bukan karena dosa juga Bang ya? Bukan. Adam itu cuman hilap. Adam itu cuman lupa perintah Tuhan. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasanya Adam itu diberkati. Dan tidak ada dalil dalam kitabnya Yahudi Adam dikutuk. Nggak ada. Istrinya pun tidak dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Makanya saya katakan kalian ini keturunan iblis. Karena kalian itu cenderung memfitnah Adam. Sedangkan dalam Kejadian 15, Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu wahai iblis dan keturunannya manusia ini akan bermusuhan. Nah, orang Kristen memperlihatkan permusuhan kepada Adam dengan cara memfitnah Adam tanpa dalil, memfitnah Adam membabi buta. Dari sanalah kami bisa melihat berdasarkan Kejadian 3 nomor 15 kalau Kristen-Kristen ini adalah keturunan iblis. Karena hanya keturunan iblis yang bermusuhan dengan Adam.
Nah sekarang Kristen kenapa justru benci Adam, memusuhi Adam dengan memfitnah Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Gak ada. Oke. Silakan. Iya Bang Suma. Jadi begini Bang Suma, menurut Bang Suma kan masalah ajal ya. Saya mau bertanya kepada Bang Suma, apakah kematian umat Islam itu semuanya masuk surga apa neraka? Kalau umat Islam yang mati tanpa kemudian syirik menyembah kepada selain daripada Allah, surga. Berarti ada juga orang Islam yang masuk neraka Bang ya? Kalau mereka menduakan Allah, mereka syirik, mereka munafik, neraka. Coba kasih contoh Bang, coba kasih contoh yang simple aja Bang. Yang Abang maksud itu gimana? Orang yang kemudian menyembah kepada selain daripada Allah, itu neraka. Oh gitu ya. Yes. Tapi begini Bang, kalau mereka menyembah Allah ya, mereka menyembah Allah dan mereka meninggal, sudah pasti masuk surga? Pasti masuk surga. Itu dalil Al-Quran yang menarasikan itu. Al-Quran atau gimana? Walaupun kejahatannya luar biasa Bang. Walaupun kejahatannya luar biasa, pengampunan Allah jauh lebih besar dari seluruh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Selama manusia tersebut tidak kemudian menduakan Allah. Makanya diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Perintahnya adalah bertobat. Sebesar apapun dosanya, ketika kemudian mereka bertobat, maka dosanya itu dihapuskan oleh Allah. Nah saya mau bertanya Bang, jadi pada saat contoh dia sudah berbuat kejahatan Bang, dia belum sempat bertobat dan ajal menjemput, itu gimana Bang? Kalau mereka tidak bertobat, kembali kepada Allah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, zalik yaumut tagabun. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari penghimpunan, yaitu di padang mahsyar. Seluruh manusia akan dikumpulkan, apapun agamanya. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan manusia. Barang siapa ketika hidupnya di atas muka bumi ini beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Oke. Berarti menurut Bang Suma, sekalipun dia belum bertobat dan ajal menjemput, pasti masuk surga Bang ya? Sekali lagi saya katakan, kalau mereka di dalam ajaran agama Islam, kalau mereka punya dosa, mereka itu mati tanpa bertaubat, maka diserahkan kepada Allah. Keputusannya ada pada Allah. Makanya saya bacakan surah At-Taghabun ayat 9. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh, lalu kemudian dosa-dosa yang dihapuskan, kan di situ tertulis dosanya dihapuskan selama mereka tidak melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan syirik kepada Allah, menyembah selain daripada Allah. Kalau syirik, maka itu tidak bisa kemudian masuk ke dalam surga. Mereka malah kekal di neraka. Oh iya, jadi diserahkan pada Allah ya. Allah yang memutuskan. Yes. Apakah dia masuk surga atau neraka? Iya, itu maksud Bang Suma. Betul sekali. Oke Bang Suma. Saya pikir mungkin terima kasih jawabannya Bang Suma. Iya. Silakan dilanjut dulu dengan rekan-rekan yang lain, mungkin masih ada yang mau bertanya. Saya izin turun dulu. Makasih Bang Suma. Terima kasih. Jadi di Islam itu sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, menduakan, mentigakan Allah, dan Allah mengampuni apa dosa selain tersebut bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah yang berkehendak. Al-Quran menjelaskan itu.
semua dosa dihapuskan oleh Allah. Apapun dosa yang dilakukan oleh manusia akan dihapuskan oleh Allah kecuali satu, yaitu dosa syirik. Nah, dosa selain syirik itu kembali kepada Allah. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat kejahatan yang besar, dosa yang besar. Kalau dosa yang besar ini, yaitu mempersekutukan Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa setelah itu, selain daripada itu diampuni oleh Allah. Tetapi pengampunan Allah ya terserah Allah. Siapa yang dikehendaki. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Zalika liman yasha. Terserah Allah kepada siapa, kemudian Allah menghendaki hal itu terjadi. Makanya dalam Al-Quran surah At-Taghabun tadi, saya menjelaskan kepada saudara, bahwasanya umat Islam itu diterangkan pada hari penghimpunan, pada mahsyar nantinya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh, dosanya akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Sedangkan saudara Kristen berdasarkan Roma 8 nomor 10, tadi kita sudah mendengarkan banyak jawaban. Dan rata-rata mereka mengatakan bahwa orang yang berdosa larinya ke neraka. Nah, tubuhmu memang mati karena dosa. Tubuh yang mati karena dosa kemana perginya? Menurut kalian, tadi banyak yang menjawab neraka. Tubuh yang mati karena dosa kemana perginya? Neraka. Begitu saudara. 1 Korintus 5 nomor 5, tubuhnya diserahkan kepada iblis. Sibilisis. Nah, itu dia. Masolang generasi. Masuk neraka. Silakan Anda mengaku kami pengikut Kristus, kami pergi Kristus, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tunggu dulu bang. Di dalam kitabnya yang Anda pegang, yang Anda genggam sebagai kitab suci yang Anda jadikan sebagai acuan dalam beragama, Yesus dalam Yohanes 15 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, itu Yesus anak Maria. Tapi di Paulus, barang siapa Kristus di dalam dia, maka tubuh mati karena dosa. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Izin Bang, cuma mau nanya sih sebetulnya, ringkas saja pertanyaannya. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Saya Muslim Bang. Mewakili Kristen maksudnya ini? Bukan, saya mau tanya begini loh. Karena perbedaan antara kita dengan Kristen ini kan selalu berbeda. Aku mau tanya gini, Yesus dengan Nabi Isa itu apa sama atau tidak gitu loh? Anda perspektif apa ini bertanya? Kalau Al-Quran sudah jelas tidak sama. Ya itu dia, makanya selama ini kita selalu berdebat sama agama Kristen karena Yesus itu dianggap Nabi Isa yang kita tahu kan, karena mereka menganggap Yesus. Jadi apakah sama Yesus dengan Nabi Isa, itu yang kupertanyakan, itu aja. Kalau di dalam Al-Quran tentang salib ada dua oknum di sana. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Yang kedua, ada oknum yang bukan Nabi Isa yang disalib. Kalau di Kristen, demikian juga adanya. Yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, sedangkan Yesus tidak ada data dia dikutuk oleh Tuhan. Dan di dalam kitabnya saudara Kristen dikatakan bahwasanya Kristus itu ada banyak. Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 11, 2 Korintus 11 nomor 4, bahwa ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan bahwa ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus di dalam kitabnya orang Kristen minimal. Dalam Al-Quran Nabi Isa juga diceritakan sama seperti itu.
saya sebagai seorang muslim tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itulah yang diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen sebagai Yesus Kristus. Tidak. Tapi ketika saya berdialog dengan orang Kristen yang datang mengatakan bahwa Yesus itu yang disalib, yang dibunuh, yang ditampar, yang ditonjok, yang ditombak, dan seterusnya, saya katakan kepada mereka, tidak. Yang kalian bunuh itu, yang kalian diceritakan dibunuh itu adalah oknum lain selain daripada anak Maria. Kemudian Anda muncul nih kayak orang baru bangun tidur, baru ngucuk-ngucuk mata langsung bertanya, apakah dalam Islam dan Kristen itu Yesus Isa itu sama? Sebagai seorang muslim saya ya senyum-senyum sinis dan sedikit agak menghina gitu loh. Engkau muslim bertanya seperti itu aneh. Saya kalau mau tegas-tegasan ya, apakah Yesus dan Isa itu beda-beda? Nabi Isa tidak disalib, Yesus disalib. Nah, selesai bukan? Tapi bukan itu tujuannya artinya kita memperbesarkan permasalahan. Artinya kita berdialog ini karena kebencian. Tapi saya berdialog bukan karena kebencian, karena kasih sayang. Karena kasih sayanglah makanya saya mengulas lebih dalam bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, yang disalibkan itu oknum lain. Untuk apa saya mengatakan itu? Supaya menghasilkan pemahaman di internal Kristen bahwa ternyata Islam itu betul, Nabi Isa itu tidak disalib. Kan ujung-ujungnya seperti itu. Kenapa? Karena Yesus tidak disalib. Sementara yang mengajarkan Yesus disalib itu adalah internal Kristen itu sendiri. Tapi saya mampu menjelaskan berdasarkan kitab mereka, ada oknum yang tidak disalib, ada oknum yang disalib di situ. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Begitu, saudara. Iya. Oke, buat teman-teman Kristen silakan minta permintaan naik lagi. Aduh, selamat jangan naik lagi, selamat dah. Gak mau diskusi, gak bisa kau. Ini temanya menarik teman-teman Kristen, silakan. Yang pantang kami takut ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang kalau mau istirahat kita tutup aja, Kang. Di sini udah hampir jam 3. Iya, siap Bunda. Kita istirahat aja kalau gitu. Siap. Masya Allah. Sahabat love, thank you, barakallahu fikum. Juga sahabat-sahabat yang lain, terima kasih semuanya ya. Sekali lagi saya katakan kepada sahabat-sahabat semua bahwa berbicara terkait data, Islam itu adalah agama yang diperintahkan kemudian untuk disebarkan, untuk diajarkan, untuk diserukan kepada seluruh umat manusia. Kristen juga demikian adanya, agama yang diminta untuk diajarkan kepada seluruh manusia. Ada perintah di dalamnya yang disebut amanat agung, di mana seluruh bangsa harus menjadi pengikut daripada yang mereka sembah yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu minta murid, minta orang-orang menjadi muridnya. Itu ajaran di agama saudara kita Kristen. Jadi Islam dan Kristen sama-sama agama yang menyiarkan agamanya kepada orang lain, kepada bangsa lain. Bedanya kita dengan cara lurus. Kalau mereka entah berdasarkan 1 Filipi 1 nomor 18 Anda bisa baca sendiri di situ kan ya. Nah, lalu kemudian ketika Islam dan Kristen sama-sama agama syiar, tentu Kristen membawa Bible, Islam membawa Al-Quran. Pembedanya, Kristen tidak bisa membaca Quran, Islam bisa membaca Bible. Karena mereka tidak bisa baca Quran, bagaimana bisa paham isinya? Terjemahan tidak bisa. Terjemahan itu hanyalah salah satu disiplin ilmu dari dari sekian banyak kemudian disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk paham Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran tidak bisa dipahami oleh saudara kita Kristen. Mereka hanya bisa terjemah. Sedangkan terjemah ini hanya satu dari beberapa disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk bahasa Al-Quran. Berarti ketika mereka memberikan penafsiran terhadap
terjemahan Al-Quran berdasarkan pemahaman mereka sendiri, maka itu tidak sampai kepada inti dari Al-Quran itu sendiri. Sedangkan ketika kami apologet Islam Indonesia membahas Bible, kami menggunakan standar yang Kristen pakai, yaitu terjemahan. Mereka tak ada tuntutan disiplin ilmu ini, disiplin ilmu itu untuk mengetahui, enggak. Cuman terjemahan, dan itu yang kita pakai bersama dengan standarisasi yang mereka gunakan untuk memahami isi kitab mereka sendiri. Dan hasilnya tak ada satupun sampai hari ini Kristen yang mampu membantah kita berdasarkan dalil yang mereka punya dan menghasilkan kemenangan di pihaknya. Itu nggak ada. Artinya Islam agama syiar, Kristen agama syiar, masing-masing dua agama ini ingin memenangkan pertarungan dengan membuat orang-orang di luar agama yang kita anut ini masing-masing untuk menjadi pengikut kita. Siapakah pemenangnya? Sementara ini masih Islam di Nusantara ini, karena umat Islam masih mayoritas. Mereka kemudian tidak akan mungkin bisa menang dengan menggunakan data-data Bible. Tidak mungkin itu. Kenapa? Karena Bible sendiri cenderung tidak berpihak kepada mereka. Justru mereka sering terpojok oleh data-data yang ada dalam kitab mereka sendiri. Dengan kata lain, tidak sangguplah mereka memenangkan pertarungan ini dengan menggunakan Al-Quran untuk dijajakan kepada orang-orang di luar agama mereka. Maka cara mereka tentu dengan menggunakan apa yang dicintai oleh manusia, apa yang disukai oleh manusia, apa yang digemari oleh manusia, apa yang menjadi kesenangan manusia, apa yang menjadi keinginan manusia, apa yang dikejar oleh manusia, apa yang bisa menyenangkan oleh manusia, apa yang bisa kemudian membuat hati manusia menjadi senang, tenang, terpikat. Anda tahu kan? Itulah dunia atau materi. Maka mereka akan memenangkan pertarungan itu apabila kita sebagai umat Islam tak sanggup membentengi akidah umat Islam agar mereka bisa bertauhid dengan benar, agar mereka jangan terlalu cinta kepada dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mereka tidak akan pernah menang dengan menggunakan data-data di kitab mereka. Mereka bisa menang dengan cara menjerat manusia dengan materi. Sama seperti kemudian Adam dijerat dengan materi. Sama seperti manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini dijerat oleh materi. Hanya materilah yang bisa menjatuhkan manusia Adam alaihissalam dan keturunannya kepada kebinasaan. Maka dengan materi itulah kemudian yang digunakan oleh mereka untuk menjerat, untuk memurtadkan dan seterusnya. Itu bukan lagi rahasia. Bagaimana umat Islam kemudian diajarkan, diperlihatkan bahwasanya mereka yang miskin diberikan cangkul, diberikan bibit, diberikan kemudian asuransi, diberikan kemudian beasiswa, bla 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 bla. Materi duniawi. Materi duniawi, materi duniawi. Hanya itu. Dengan cara itu, kalau dengan cara seperti yang kita lakukan ini, mereka berdebat, itu tidak akan mungkin. Anda lihat sendiri, belum ada yang bisa kuat berdiri, nggak ada. Mau dia pastor, pendeta, belum ada. Tadi di awal live kita ini, ada yang mengaku dirinya sebagai pengajar, tapi ketika ditanya, saya jemaat biasa, tapi mulutnya sombongnya minta ampun. Diminta dalilnya mana Yesus Alfa dan Omega, mengaku ternyata tidak bisa dia tunjukkan gitu ya. Kemudian dia dengan sombong, dengan angkuh, dengan minimnya ilmu yang dia punya terkait dengan kitabnya sendiri, itu endingnya saya diusir dari komalnya karena dia tidak sanggup. Syukran sahabat jenderal. Untuk itulah saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Ketika berbicara mengenai dalil, tidak mungkin mereka menang. Maka ya mereka lakukan itu tadi. Maka berhati-hatilah untuk itu. Anak-anakku sekalian, berhati-hati. Jangan kemudian kalian tergiur dengan tawaran-tawaran duniawi. Jangan. Kalau anak-anak Islam, adik-adik Islam, Anda duduk di pemerintahan, jangan Anda menggunakan wewenang Anda demi untuk duniawi. Ingat, hidup di dunia ini hanya singkat. Maka yang harus kita pertaruhkan adalah akidah kita. Menjadi seorang yang duduk di pemerintahan, siapapun saudara, ketika Anda Muslim, jangan karena dunia Anda meninggalkan agama. Tetaplah pertahankan akidah kita.
Karena serangan mereka tidak mungkin berasal dari kitab-kitab mereka lagi. Karena mereka sudah tahu, waduh kalau saya menggunakan dalil-dalil di Bible, aduh Bang Suma dan timnya lebih tahu isinya. Maka satu-satunya cara adalah menjerat dengan hal-hal yang bersifat kesenangan sementara. Maka tutup kemudian, tutup dari lini itu. Jangan Anda ingin kemudian dijerat dengan tipu daya, dengan materi. Jangan. Tetaplah berpegang kepada tali agama Allah. Wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita harus bersatu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Islam. Semiskin apapun kita, sesulit apapun hidup ekonomi kita, penyakit apapun yang kita derita, tetaplah dalam keadaan Islam. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Untuk itu, ya juga umat Islam yuk saling membantulah, saling mengasihilah satu sama lain. Ya, saling menopang satu sama lain, saling membantu ketika ada yang sulit. Mari kita saling bantu, saling merangkul. Jangan saling saling cuek. Ya, ketika ada yang membutuhkan bantuan Anda cuek dan seterusnya. Begitu juga ketika ada ruang terbuka seperti ini, ya jadikan ini adalah momentum untuk belajar. Jadikan TikTok ini sebagai sarana untuk mempertebal iman. Dan ingat, saya pribadi mewakili Apologet Islam Indonesia, berdebat itu bukan karena kebencian. Berdebat lintas agama dengan orang-orang yang di luar Islam itu bukan karena saya benci, bukan karena saya tidak suka, justru karena saya sayang. Oleh karena berbekalkan kasih sayang inilah, sehingga saya kemudian tampil untuk memberikan pencerahan, edukasi, menjelaskan dua kitab. Baik dari sisi Al-Qur'annya maupun dari sisi Biblenya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sebelum turun, kepada yang tadi yang saya katakan yang ingin berfoto dengan Bang Suma, Bang Suma masih ada di Kota Bandung beberapa hari ke depan. Silakan menghubungi siapapun yang ada. Boleh Kian Santang, Bang saya mau jumpa Bang, saya mau ketemu dengan Bang Suma, bisa foto sebentar. Ya paling nggak lamanya itu, yang penting kita ada foto, viralkan. Bang Suma sudah ada di Kota Bandung untuk mengajak teman-teman BMC untuk memperkuat lini pertahanan dari gerakan-gerakan pemurtadan. Ya, karena Jawa Barat ini juga adalah zona yang terindikasi jadi sasaran pemurtadan. Maka harus hati-hati, harus waspada. Para penggiat dakwah yang ada di Jawa Barat ini harus satu dengan yang lainnya saling berkolaborasi, saling berinteraksi untuk mencari solusi agar anak-anak kita jangan kemudian bisa keluar dari Islam. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman kita sudahi dulu live kali ini. Sangat seru sekali ya teman-teman. Kita lanjut